bak anggota geng. Netizen pun berspekulasi kalau Egy adalah pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Sebab saat Linda kesurupan arwah Vina, ia menyebut nama otak pelaku yang bernama Egy. Bahkan Vina juga sering menceritakan sosok Egy kepada keluarganya. Diungkap kakak kandung Vina, Marliana, Egy ini merupakan teman Eki. Bahkan Vina mengaku sering mendapat perlakuan tak menyenangkan dari Egy saat dia sedang tidak bersama Eki. Netizen kemudian menduga kalau sosok Egy ini adalah teman satu geng motor dengan Eki. Sehingga Egy Ripra pun dituduh sebagai otak pelaku yang namanya disebutkan oleh Vina. Egy pun membenarkan kalau foto-foto yang beredar saat dirinya memakai baju XTC itu benar adanya. Foto-foto Egy itu kemudian semakin viral hingga ia didatangi oleh penyidik dari Polres Cirebon dan Polda Jawa Barat. Egy menegaskan bahwa pada malam kejadian itu dirinya di rumah temannya. Kemudian soal baju XTC yang ia pakai, itu milik temannya. Bahkan Egy mengaku meminjam motor ninja milik temannya untuk berpose di media sosial. Rupanya Egy dan Ucil sama-sama bukan anggota XTC. Sebab di media sosial, netizen melakukan cocok logi kalau Egy dan Ucil berteman. Netizen menuding ada foto Egy bersama dengan orang yang mirip Ucil. Padahal jika ditelah pria yang bersama Egy beda dengan Ucil. Pada akun media sosialnya, Ucil mengaku sebagai anggota geng motor XTC. Namun hal itu dibantah oleh Ketua XTC Cirebon Alfianas. Terkuak postingan terakhir Egy Ripra alias Apung RP sebelum Vina dan Eki tewas di Cirebon. Diketahui, Egy Ripra alias Apung RP memiliki nama asli Hegi Rian Prayoga. Setelah dituding sebagai pelaku utama kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Egy Ripra pun akhirnya muncul ke publik. Hal itu tak lama setelah Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina buka suara soal foto DPO yang dicari polisi. Rupanya pada saat kejadian, Egy Ripra mengaku sedang tak ada di rumah. Namun Egy tak menyebutkan di mana rumah temannya itu. Sebelum Vina dan Eki tewas, Egy Ripra sempat membuat status di akun Facebooknya. 2 hari sebelum kejadian, yakni pada 22 Agustus 2016, ia menulis status akan pergi dari Cirebon. Sebelumnya, Egy Ripra juga sempat menulis status kalau dirinya sedang minum miras di depan rumahnya. Sebab diketahui kalau Egy Ripra tinggal di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Egy bahkan satu desa dengan Pegi Setiawan. Di mana rumah keduanya itu tak jauh jaraknya ke TKP Flyover Talun, tempat Eki dan Vina ditemukan. Pengacara Vina Cirebon Hotman Paris dan 65 pengacara yang tergabung membela Pegi Setiawan meminta Polda Jabar berhati-hati menangani perkara kasus Vina Cirebon. Sebab Saka Tatal, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon Agustus 2016 silam yang sudah bebas dari masa tahanan, juga membantah keterangan saksi Aep dan Dede. Dia mengaku polisi mendatanginya saat film Vina tayang awal Mei lalu. Polisi menanyakan foto 3 DPO, apakah dia mengenalnya atau tidak, lalu dijawab oleh Saka tidak kenal. Saka mengatakan foto 3 DPO itu diperlihatkan polisi sebelum Pegi ditangkap. Waktunya hari Sabtu, 2 minggu lalu atau beberapa hari setelah film Vina tayang di bioskop, ujar Saka dilansir dari Tribun Jabar Sabtu 1 Juni 2024. Menurut Saka, dalam foto itu ada 3 orang, semuanya tak dikenal, makanya dia kaget saat melihat Pegi yang ditangkap berbeda dengan Pegi di foto. Yang ditunjuki itu orangnya bersih, rambutnya ikal, katanya. Maka itu kuasa hukum Pegi Setiawan, Insang Nasarudin, mengatakan pihaknya akan melawan dan memberikan kejutan untuk persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki mendatang. Terutama bukti-bukti yang bisa menguatkan bahwa Pegi tak bersalah. Kami pastikan punya kejutan saat sidang nanti. Kami punya bukti-bukti yang menguatkan Pegi, kata Insang dilansir dari watakotalive.com, Minggu 2 Juni 2024. Sementara itu, Hotman menyoroti keterangan Aep dan Dede yang berubah-ubah dan meminta Polda Jabar hati-hati soal hak asasi manusia. Sebab Aep dan Dede tidak menyebutkan nama Pegi dalam BAP dan putusan pengadilan 2017. Namun dalam prarekonstruksi nama Pegi disebutkan, artinya keterangan kedua berubah. Secara terpisah, Direktur Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan mengatakan bahwa dengan ditangkapnya Pegi, total pelaku pada kasus pembunuhan Vina Cirebon ini berjumlah 9 orang.
Pemuda yang sering disebut otak pelaku pembunuhan Vina Cirebon muncul ke publik. Hegi Rian Prayoga muncul setelah foto dirinya seliweran dan dikaitkan dengan pembunuhan Vina. Hegi belakangan disebut menjadi salah satu sasaran netizen karena diduga sebagai Peggy atau Egi alias Perong. Dampak dari tuduhan disebut mirip pembunuh Vina, Hegi mengaku diteror dan diancam akan dibunuh. Mirisnya, Hegi menyebut adiknya juga dan diancam akan diperkosa. Hegi mengakunya bekerja sebagai buruh bangunan. Hegi pun membantah jika dituduh sebagai dan pelaku utama pembunuhan Vina dan Eki. Seperti diketahui, selama 8 tahun kasus pembunuhan Vina, 3 orang masuk dalam DPO dan dikabarkan 1 sudah ditangkap atas nama Peggy Setiawan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Akhirnya terungkap, Eki dan Vina di malam pembunuhan ternyata sedang janjian dengan anggota geng motor XTC04 Sumber. Sebelumnya beredar kabar kalau sebelum kejadian itu Eki hendak mengantar Vina pulang ke rumahnya. Hal itu juga disampaikan oleh Mel yang mengaku ada di TKP saat kejadian. Mel mengaku kalau di tengah jalan Vina meminta untuk diantar pulang ke rumahnya. Teman dekat Eki yang saat itu bersama mereka, Liga Akbar Cahyana atau Gaga Awad, mengatakan hal serupa. Dalam fakta persidangan, Gaga Awad mengatakan pada Sabtu 27 Agustus 2016 itu dirinya bertemu dengan Eki dan Vina di Taman Kota Cirebon atau Taman Sumber. Setelah ngobrol 30 menit, menurut Gaga Awad, dirinya diminta untuk mengantar pulang Vina dan Eki. Berbeda dengan Mel, Gaga Awad mengaku diminta mengantar keduanya ke rumah Eki di Arumsari, Kecamatan Talung, Kota Cirebon. Ketua RT di sekitar rumah Ibunda Eki, Eci Suningsih, mengatakan bahwa pada malam itu Eki sempat dilarang pergi oleh ayahnya, Ibtu Rudiana. Eki yang tinggal bersama ibunya, berniat meminta uang kepada sang ayah yang sudah menikah lagi. Namun rupanya Eki mendesak sang ayah dan mengatakan kalau dirinya butuh uang. Sementara itu, Sekjen XTC Cirebon tahun 2016, Reno Sukriano mengungkap fakta lain. Berdasarkan cerita dari anggota geng motor XTC04 Sumber, rupanya Eki pada malam itu hendak pergi ke Cipanis, Kuningan, Jawa Barat. Malam itu Eki janjian dengan anggota XTC04 Sumber untuk ikut dalam acara rapat di Cipanis. Eki pacar Vina Cirebon rupanya masih sempat mengirim chat kepada anggota geng motor XTC sekitar 2 jam sebelum ditemukan tewas. Saat itu Eki mengabarkan posisinya berada di dekat TKP pembunuhan. Fakta ini baru diungkap oleh Sekjen XTC Cirebon Kota tahun 2016, Reno Sukriano. Reno Sukriano menuturkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2016 geng motor XTC04 Sumbar akan melakukan rapat internal di Cipanis, Kuningan, Jawa Barat. Diketahui ini tergabung dalam klan XTC04 Sumber. Berdasarkan Reno, pada saat itu Eki meminta untuk ikut pada agenda tersebut. Kemudian mereka janjian di suatu tempat pukul 20 WIB, sebelum berbarengan ke lokasi rapat di Cipanis. Jam 20.30 WIB salah satu tokoh di 04 ini akhirnya coba menghubungi Eki, "Lu di mana? Udah sampai mana?" Jam 20.30 WIB pastinya saya kurang tahu, kata Reno dikutip dari YouTube Diskursus.net, Selasa, 4 Juni 2024. Reno mengatakan, menurut keterangan anggota XTC04 Sumbar, Eki masih menjawab pesan tersebut. Eki masih sempat jawab jam 20 WIB, baru nyampe ISP, kawasan di kota Cirebon, Jalan Majasem, jelasnya.
Awalnya rombongan itu masih mencoba menunggu Eki, namun karena lama akhirnya mereka berangkat duluan. Kemudian sekitar 2 jam setelah mendapat pesan dari Eki, salah satu anggota XTC mendapat kabar dari orang tuanya. Bilang katanya, itu ada anak XTC tergeletak di jembatan, ungkap Reno Sukriano lagi. Teman-teman Eki di XTC 04 Sumbar itu kemudian langsung menuju ke TKP flyover Talun. Kalau nggak salah posisinya sudah dibawa ambulans. Akhirnya mereka ke rumah sakit untuk konfirmasi, jelasnya lagi. Anggota XTC 04 Sumbar itu juga sempat melihat kondisi Eki di rumah sakit. Eki memang sudah posisi muka lebam-lebam gak karuan, gak layak, bahu gak tahu patah atau seperti apa, parah banget, kata Reno. Setelah menunggu hingga beberapa saat, para anggota XTC 04 Sumbar itu pun akhirnya memutuskan untuk pulang. Mereka kemudian mengabarkan bahwa ada salah satu anggota XTC 04 kecelakaan di Jalan Layang. Sempat berpikir, mungkin ada yang nyerang, tapi akhirnya polisi bilang ini kecelakaan, tutur dia. Menurut Reno, saat itu teman-teman Eki juga tidak mengetahui kejadian yang sesungguhnya, mereka gak tahu apa yang terjadi sesungguhnya, apakah pembunuhan atau kecelakaan. Hanya 1-2 jam sebelum kejadian mereka kontak-kontakan sama Eki, karena Eki sama Vina biasanya, ungkap Reno lagi. Bahkan menurut Reno, ada anggota XTC 04 Sumbar yang sempat bertemu dengan Eki dan Vina sebelum kejadian. Hari Sabtu sore sempat ketemu di kota Eki sama Vina ini, jelas. Sosok Egy Ripra atau Apung RP yang dituding pembunuh asli Vina dan Eki di Cirebon akhirnya muncul ke publik. Pria yang memiliki nama asli Egy Rian Prayoga ini rupanya memiliki kesamaan dengan Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, terpidana kasus Vina Cirebon. Keduanya sama-sama berbohong di media sosial soal geng motor. Mereka berdua rupanya bukan merupakan anggota geng motor XTC Cirebon seperti Eki. Beda dengan Ucil, Egy yang biasa disapa Egy ini merupakan korban cocok logi netizen. Egy dituding pelaku pembunuhan Vina dan Eki karena foto-fotonya di media sosial. Pada foto lawasnya di tahun 2016, Egy pernah berpose memakai baju kemeja XTC. Tak hanya itu, Egy juga kerap berpose di atas motor gede bak anggota geng motor. Netizen pun berspekulasi kalau Egy adalah pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Sebab saat Linda kesurupan arwah Vina, ia menyebut nama otak pelaku yang bernama Egy. Bahkan Vina juga sering menceritakan sosok Egy kepada keluarganya. Diungkap kakak kandung Vina, Marliana, Egy ini merupakan teman Eki. Bahkan Vina mengaku sering mendapat perlakuan tak menyenangkan dari Egy saat dia sedang tidak bersama Eki. Netizen kemudian menduga kalau sosok Egy ini adalah teman satu geng motor dengan Eki. Sehingga Egy Ripra pun dituduh sebagai otak pelaku yang namanya disebutkan oleh Vina. Egy pun membenarkan kalau foto-foto yang beredar saat dirinya memakai baju XTC itu benar adanya. Foto-foto Egy itu kemudian semakin viral hingga akhirnya ia didatangi oleh penyidik dari Polres Cirebon dan Polda Jawa Barat. Egy menegaskan bahwa pada malam kejadian itu dirinya sedang ada di rumah temannya. Kemudian soal baju XTC yang ia pakai, itu milik temannya. Bahkan Egy mengaku meminjam motor ninja milik temannya untuk berpose di media sosial. Rupanya Egy dan Ucil sama-sama bukan anggota XTC. Sebab di media sosial, netizen melakukan cocok logi kalau Egy dan Ucil berteman. Netizen menuding ada foto Egy bersama dengan orang yang mirip Ucil. Padahal jika ditelah pria yang bersama Egy beda dengan Ucil. Pada akun media sosialnya, Ucil mengaku sebagai anggota geng motor XTC. Namun hal itu dibantah oleh Ketua XTC Cirebon Alfianas. Terkuak postingan terakhir Egy Ripra alias Apung RP sebelum Vina dan Eki tewas di Cirebon. Diketahui, Egy Ripra alias Apung RP memiliki nama asli Egy Rian Prayoga. Setelah dituding sebagai pelaku utama kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Egy Ripra pun akhirnya muncul ke publik. Hal itu tak lama setelah Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina buka suara soal foto DPO yang dicari polisi. Rupanya pada saat kejadian, Egy Ripra mengaku sedang tak ada di rumah. Namun Egy tak menyebutkan di mana rumah temannya itu. Sebelum Vina dan Eki tewas, Egy Ripra sempat membuat status di akun Facebooknya. 2 hari sebelum kejadian, yakni pada 22 Agustus 2016, ia menulis status akan pergi dari Cirebon. Sebelumnya,
Egy Ripra juga sempat menulis status kalau dirinya sedang minum miras di depan rumahnya. Sebab diketahui kalau Egy Ripra tinggal di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Egy bahkan satu desa dengan Peggy Setiawan, di mana rumah keduanya itu tak jauh jaraknya ke TKP Flyover Talun, tempat Egy dan Vina ditemukan. Pengacara Vina Cirebon Hotman Paris dan 65 pengacara yang tergabung membela Peggy Setiawan meminta Polda Jabar berhati-hati menangani perkara kasus Vina Cirebon. Sebab Saka Tatal, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon Agustus 2016 silam yang sudah bebas dari masa tahanan, juga membantah keterangan saksi Aep dan Dede. Dia mengaku polisi mendatanginya saat film Vina tayang awal Mei lalu. Polisi menanyakan foto 3 DPO, apakah dia mengenalnya atau tidak, lalu dijawab oleh Saka tidak kenal. Saka mengatakan foto 3 DPO itu diperlihatkan polisi sebelum Peggy ditangkap. Waktunya hari Sabtu, 2 minggu lalu atau beberapa hari setelah film Vina tayang di bioskop, ujar Saka dilansir dari Tribun Jabar, Sabtu 1 Juni 2024. Menurut Saka, dalam foto itu ada 3 orang, semuanya tak dikenal, makanya dia kaget saat melihat Peggy yang ditangkap berbeda dengan Peggy di foto. Yang ditunjuki itu orangnya bersih, rambutnya ikal, katanya. Maka itu kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasarudin, mengatakan pihaknya akan melawan dan memberikan kejutan untuk persidangan kasus pembunuhan Vina dan Egy mendatang. Terutama bukti-bukti yang bisa menguatkan bahwa Peggy tak bersalah. Kami pastikan punya kejutan saat sidang nanti. Kami punya bukti-bukti yang menguatkan Peggy, kata Insang dilansir dari watakotalive.com, Minggu 2 Juni 2024. Sementara itu, Hotman menyoroti keterangan Aep dan Dede yang berubah-ubah dan meminta Polda Jabar hati-hati soal hak asasi manusia. Sebab Aep dan Dede tidak menyebutkan nama Peggy dalam BAP dan putusan pengadilan 2017. Namun dalam pra rekonstruksi nama Peggy disebutkan, artinya keterangan kedua berubah. Secara terpisah, Direktur Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan, mengatakan bahwa dengan ditangkapnya Peggy, total pelaku pada kasus pembunuhan Vina Cirebon ini berjumlah 9 orang. Pemuda yang sering disebut otak pelaku pembunuhan Vina Cirebon muncul ke publik. Egy Rian Prayoga muncul setelah foto dirinya seliweran dan dikaitkan dengan pembunuhan Vina. Egy belakangan disebut menjadi salah satu sasaran netizen karena diduga sebagai Peggy atau Egy alias Perong. Dampak dari tuduhan disebut mirip pembunuh Vina, Egy mengaku diteror dan diancam akan dibunuh. Mirisnya, Egy menyebut adiknya juga kena imbas dan diancam akan diperkosa. Egy mengaku sehari-harinya bekerja sebagai buruh bangunan. Egy pun membantah jika dituduh sebagai otak dan pelaku utama pembunuhan Vina dan Egy. Seperti diketahui, selama 8 tahun kasus pembunuhan Vina, 3 orang masuk dalam DPO dan dikabarkan 1 sudah ditangkap atas nama Peggy Setiawan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Akhirnya terungkap, Egy dan Vina di malam pembunuhan ternyata sedang janjian dengan anggota geng motor XTC04 Sumber. Sebelumnya beredar kabar kalau sebelum kejadian itu Egy hendak mengantar Vina pulang ke rumahnya. Hal itu juga disampaikan oleh Melmel yang mengaku ada di TKP saat kejadian. Melmel mengaku kalau di tengah jalan Vina meminta untuk diantar pulang ke rumahnya. Teman dekat Egy yang saat itu bersama mereka, Liga Akbar Cahyana atau Gaga Awot, mengatakan hal serupa. Dalam fakta persidangan, Gaga Awot mengatakan pada Sabtu 27 Agustus 2016 itu dirinya bertemu dengan Egy dan Vina di Taman Kota Cirebon atau Taman Sumber. Setelah ngobrol 30 menit, menurut Gaga Awot, dirinya diminta untuk mengantar pulang Vina dan Egy. Berbeda dengan Melmel, Gaga Awot mengaku diminta mengantar keduanya ke rumah Egy di Arumsari, Kecamatan Talung, Kota Cirebon. Ketua RT di sekitar rumah ibunda Egy, Eci Sunengsi, mengatakan bahwa pada malam itu Egy sempat dilarang pergi oleh ayahnya, Ibtu Rudiana. Egy yang tinggal bersama ibunya, berniat meminta uang kepada sang ayah yang sudah menikah lagi. Namun rupanya Egy mendesak sang ayah dan mengatakan kalau dirinya butuh uang. Sementara itu, Sekjen XTC Cirebon tahun 2016, Reno Sukriano mengungkap fakta lain.
Berdasarkan cerita dari anggota geng motor XTC 04 Sumber, rupanya Eki pada malam itu hendak pergi ke Cipanis, Kuningan, Jawa Barat. Malam itu Eki janjian dengan anggota XTC 04 Sumber untuk ikut dalam acara rapat di Cipanis. Eki pacar Vina Cirebon rupanya masih sempat mengirim chat kepada anggota geng motor XTC sekitar 2 jam sebelum ditemukan tewas. Saat itu Eki mengabarkan posisinya berada di dekat TKP pembunuhan. Fakta ini baru diungkap oleh Sekjen XTC Cirebon Kota tahun 2016, Reno Sukriano. Reno Sukriano menuturkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2016 malam itu geng motor XTC 04 Sumbar akan melakukan rapat internal di Cipanis, Kuningan, Jawa Barat. Diketahui Eki ini tergabung dalam klan XTC 04 Sumbar tersebut. Berdasarkan sumber yang diterima Reno, pada saat itu Eki meminta untuk ikut pada agenda tersebut. Kemudian mereka janjian di suatu tempat pukul 20 WIB, sebelum berbarengan ke lokasi rapat di Cipanis. Jam 20.30 WIB salah satu tokoh di 04 ini akhirnya coba menghubungi Eki, "Lu di mana? Udah sampai mana?" Jam 20 atau pukul 19.30 WIB pastinya saya kurang tahu, kata Reno dikutip dari YouTube Diskursus.net, Selasa, 4 Juni 2024. Reno mengatakan, menurut keterangan anggota XTC 04 Sumbar, Eki masih menjawab pesan tersebut. Eki masih sempat jawab jam 20 WIB, baru nyampe ISP, kawasan di kota Cirebon, Jalan Majasem, jelasnya. Awalnya rombongan itu masih mencoba menunggu Eki, namun karena lama akhirnya mereka berangkat duluan. Kemudian sekitar 2 jam setelah mendapat pesan dari Eki, salah satu anggota XTC mendapat kabar dari orang tuanya. Bilang katanya, itu ada anak XTC tergeletak di jembatan, ungkap Reno Sukriano lagi. Teman-teman Eki di XTC 04 Sumbar itu kemudian langsung menuju ke TKP Flyover Talun. Kalau nggak salah posisinya sudah dibawa ambulans. Akhirnya mereka ke rumah sakit untuk konfirmasi, jelasnya lagi. Anggota XTC 04 Sumbar itu juga sempat melihat kondisi Eki di rumah sakit. Eki memang sudah posisi muka lebam-lebam gak karuan, gak layak, bahu gak tahu patah atau seperti apa, parah banget, kata Reno. Setelah menunggu hingga beberapa saat, para anggota XTC 04 Sumbar itu pun akhirnya memutuskan untuk pulang. Mereka kemudian mengabarkan bahwa ada salah satu anggota XTC 04 kecelakaan di Jalan Layang. Sempat berpikir, mungkin ada yang nyerang, tapi akhirnya polisi bilang ini kecelakaan, tutur dia. Menurut Reno, saat itu teman-teman Eki juga tidak mengetahui kejadian yang sesungguhnya, mereka gak tahu apa yang terjadi sesungguhnya, apakah pembunuhan atau kecelakaan. Hanya 1-2 jam sebelum kejadian mereka kontak-kontakan sama Eki, karena Eki sama Vina biasanya, ungkap Reno lagi. Bahkan menurut Reno, ada anggota XTC 04 Sumbar yang sempat bertemu dengan Eki dan Vina sebelum kejadian. Hari Sabtu sore sempat ketemu di kota Eki sama Vina ini, jelas. Sosok Egy Ripra atau Apung RP yang dituding pembunuh asli Vina dan Eki di Cirebon akhirnya muncul ke publik. Pria yang memiliki nama asli Hegi Rian Prayoga ini rupanya memiliki kesamaan dengan Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, terpidana kasus Vina Cirebon. Keduanya sama-sama berbohong di media sosial soal geng motor. Mereka berdua rupanya bukan merupakan anggota geng motor XTC Cirebon seperti Eki. Beda dengan Ucil, Hegi yang biasa disapa Egy ini merupakan korban cocok logi netizen. Egy dituding pelaku pembunuhan Vina dan Eki karena foto-fotonya di media sosial. Pada foto lawasnya di tahun 2016, Egy pernah berpose memakai baju kemeja XTC.
Tak hanya itu, Egy juga kerap berpose di atas motor gede bak anggota geng motor. Netizen pun berspekulasi kalau Egy adalah pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Sebab saat Linda kesurupan arwah Vina, ia menyebut nama otak pelaku yang bernama Egy. Bahkan Vina juga sering menceritakan sosok Egy kepada keluarganya. Diungkap kakak kandung Vina, Marliana, Egy ini merupakan teman Eki. Bahkan Vina mengaku sering mendapat perlakuan tak menyenangkan dari Egy saat dia sedang tidak bersama Eki. Netizen kemudian menduga kalau sosok Egy ini adalah teman satu geng motor dengan Eki. Sehingga Egy Ripra pun dituduh sebagai otak pelaku yang namanya disebutkan oleh Vina. Egy pun membenarkan kalau foto-foto yang beredar saat dirinya memakai baju XTC itu benar adanya. Foto-foto Egy itu kemudian semakin viral hingga akhirnya ia didatangi oleh penyidik dari Polres Cirebon dan Polda Jawa Barat. Egy menegaskan bahwa pada malam kejadian itu dirinya sedang ada di rumah temannya. Kemudian soal baju XTC yang ia pakai, itu milik temannya. Bahkan Egy mengaku meminjam motor ninja milik temannya untuk berpose di media sosial. Rupanya Egy dan Ucil sama-sama bukan anggota XTC. Sebab di media sosial, netizen melakukan cocok logi kalau Egy dan Ucil berteman. Netizen menuding ada foto Egy bersama dengan orang yang mirip Ucil. Padahal jika ditelah pria yang bersama Egy beda dengan Ucil. Pada akun media sosialnya, Ucil mengaku sebagai anggota geng motor XTC. Namun hal itu dibantah oleh Ketua XTC Cirebon Alfianas. Terkuak postingan terakhir Egy Ripra alias Apung RP sebelum Vina dan Eki tewas di Cirebon. Diketahui, Egy Ripra alias Apung RP memiliki nama asli Hegi Rian Prayoga. Setelah dituding sebagai pelaku utama kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Egy Ripra pun akhirnya muncul ke publik. Hal itu tak lama setelah Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina buka suara soal foto DPO yang dicari polisi. Rupanya pada saat kejadian, Egy Ripra mengaku sedang tak ada di rumah. Namun Egy tak menyebutkan di mana rumah temannya itu. Sebelum Vina dan Eki tewas, Egy Ripra sempat membuat status di akun Facebooknya. 2 hari sebelum kejadian, yakni pada 22 Agustus 2016, ia menulis status akan pergi dari Cirebon. Sebelumnya, Egy Ripra juga sempat menulis status kalau dirinya sedang minum miras di depan rumahnya. Sebab diketahui kalau Egy Ripra tinggal di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Egy bahkan satu desa dengan Pegi Setiawan. Di mana rumah keduanya itu tak jauh jaraknya ke TKP Flyover Talun, tempat Eki dan Vina ditemukan. Pengacara Vina Cirebon Hotman Paris dan 65 pengacara yang tergabung membela Peggy Setiawan meminta Polda Jabar berhati-hati menangani perkara kasus Vina Cirebon. Sebab Saka Tatal, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon Agustus 2016 silam yang sudah bebas dari masa tahanan, juga membantah keterangan saksi Aep dan Dede. Dia mengaku polisi mendatanginya saat film Vina tayang awal Mei lalu. Polisi menanyakan foto 3 DPO, apakah dia mengenalnya atau tidak, lalu dijawab oleh Saka tidak kenal. Saka mengatakan foto 3 DPO itu diperlihatkan polisi sebelum Peggy ditangkap. Waktunya hari Sabtu, 2 minggu lalu atau beberapa hari setelah film Vina tayang di bioskop, ujar Saka dilansir dari Tribun Jabar, Sabtu 1 Juni 2024. Menurut Saka, dalam foto itu ada 3 orang, semuanya tak dikenal, makanya dia kaget saat melihat Peggy yang ditangkap berbeda dengan Peggy di foto. Yang ditunjuki itu orangnya bersih, rambutnya ikal, katanya. Maka itu kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasarudin, mengatakan pihaknya akan melawan dan memberikan kejutan untuk persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki mendatang. Terutama bukti-bukti yang bisa menguatkan bahwa Peggy tak bersalah. Kami pastikan punya kejutan saat sidang nanti. Kami punya bukti-bukti yang menguatkan Peggy, kata Insang dilansir dari watakotalive.com, Minggu 2 Juni 2024. Sementara itu, Hotman menyoroti keterangan Aep dan Dede yang berubah-ubah dan meminta Polda Jabar hati-hati soal hak asasi manusia. Sebab Aep dan Dede tidak menyebutkan nama Peggy dalam BAP dan putusan pengadilan 2017. Namun dalam pra rekonstruksi nama Peggy disebutkan, artinya keterangan kedua berubah. Secara terpisah, Direktur Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan mengatakan
bahwa dengan ditangkapnya Peggy, total pelaku pada kasus pembunuhan Vina Cirebon ini berjumlah 9 orang. Pemuda yang sering disebut otak pelaku pembunuhan Vina Cirebon muncul ke publik. Hegi Rian Prayoga muncul setelah foto dirinya seliweran dan dikaitkan dengan pembunuhan Vina. Hegi belakangan disebut menjadi salah satu sasaran netizen karena diduga sebagai Peggy atau Egy alias Perong. Dampak dari tuduhan disebut mirip pembunuh Vina, Hegi mengaku diteror dan diancam akan dibunuh. Mirisnya, Hegi menyebut adiknya juga kena imbas dan diancam akan diperkosa. Hegi mengaku sehari-harinya bekerja sebagai buruh bangunan. Hegi pun membantah jika dituduh sebagai otak dan pelaku utama pembunuhan Vina dan Eki. Seperti diketahui, selama 8 tahun kasus pembunuhan Vina, 3 orang masuk dalam DPO dan dikabarkan 1 sudah ditangkap atas nama Peggy Setiawan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Akhirnya terungkap, Eki dan Vina di malam pembunuhan ternyata sedang janjian dengan anggota geng motor XTC04 Sumber. Sebelumnya beredar kabar kalau sebelum kejadian itu Eki hendak mengantar Vina pulang ke rumahnya. Hal itu juga disampaikan oleh Melmel yang mengaku ada di TKP saat kejadian. Melmel mengaku kalau di tengah jalan Vina meminta untuk diantar pulang ke rumahnya. Teman dekat Eki yang saat itu bersama mereka, Liga Akbar Cahyana atau Gaga Awad, mengatakan hal serupa. Dalam fakta persidangan, Gaga Awad mengatakan pada Sabtu 27 Agustus 2016 itu dirinya bertemu dengan Eki dan Vina di Taman Kota Cirebon atau Taman Sumber. Setelah ngobrol 30 menit, menurut Gaga Awad, dirinya diminta untuk mengantar pulang Vina dan Eki. Berbeda dengan Melmel, Gaga Awad mengaku diminta mengantar keduanya ke rumah Eki di Arumsari, Kecamatan Talung, Kota Cirebon. Ketua RT di sekitar rumah Ibunda Eki, Eci Suningsih, mengatakan bahwa pada malam itu Eki sempat dilarang pergi oleh ayahnya, Ibtu Rudiana. Eki yang tinggal bersama ibunya, berniat meminta uang kepada sang ayah yang sudah menikah lagi. Namun rupanya Eki mendesak sang ayah dan mengatakan kalau dirinya butuh uang. Sementara itu, Sekjen XTC Cirebon tahun 2016, Reno Sukriano mengungkap fakta lain. Berdasarkan cerita dari anggota geng motor XTC04 Sumber, rupanya Eki pada malam itu hendak pergi ke Cipanis, Kuningan, Jawa Barat. Malam itu Eki janjian dengan anggota XTC04 Sumber untuk ikut dalam acara rapat di Cipanis. Eki pacar Vina Cirebon rupanya masih sempat mengirim chat kepada anggota geng motor XTC sekitar 2 jam sebelum ditemukan tewas. Saat itu Eki mengabarkan posisinya berada di dekat TKP pembunuhan. Fakta ini baru diungkap oleh Sekjen XTC Cirebon Kota tahun 2016, Reno Sukriano. Reno Sukriano menuturkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2016 malam itu geng motor XTC04 Sumbar akan melakukan rapat internal di Cipanis, Kuningan, Jawa Barat. Diketahui Eki ini tergabung dalam klan XTC04 Sumbar tersebut. Berdasarkan sumber yang diterima Reno, pada saat itu Eki meminta untuk ikut pada agenda tersebut. Kemudian mereka janjian di suatu tempat pukul 20 WIB, sebelum berbarengan ke lokasi rapat di Cipanis. Jam 20.30 WIB salah satu tokoh di 04 ini akhirnya coba menghubungi Eki, "Lu di mana? Udah sampai mana?" Jam 20 atau pukul 19.30 WIB pastinya saya kurang tahu, kata Reno dikutip dari YouTube Diskursus.net, Selasa, 4 Juni 2024. Reno mengatakan, menurut keterangan anggota XTC04 Sumbar, Eki masih menjawab pesan tersebut. Eki masih sempat jawab jam 20 WIB, baru nyampe ISP,
kawasan di kota Cirebon, Jalan Majasem, jelasnya. Awalnya rombongan itu masih mencoba menunggu Eki, namun karena lama akhirnya mereka berangkat duluan. Kemudian sekitar 2 jam setelah mendapat pesan dari Eki, salah satu anggota XTC mendapat kabar dari orang tuanya. Bilang katanya, itu ada anak XTC tergeletak di jembatan, ungkap Reno Sukriano lagi. Teman-teman Eki di XTC 04 Sumbar itu kemudian langsung menuju ke TKP Flyover Talun. Kalau nggak salah posisinya sudah dibawa ambulans. Akhirnya mereka ke rumah sakit untuk konfirmasi, jelasnya lagi. Anggota XTC 04 Sumbar itu juga sempat melihat kondisi Eki di rumah sakit. Eki memang sudah posisi muka lebam-lebam gak karuan, gak layak, bahu gak tahu patah atau seperti apa, parah banget, kata Reno. Setelah menunggu hingga beberapa saat, para anggota XTC 04 Sumbar itu pun akhirnya memutuskan untuk pulang. Mereka kemudian mengabarkan bahwa ada salah satu anggota XTC 04 kecelakaan di Jalan Layang. Sempat berpikir, mungkin ada yang nyerang, tapi akhirnya polisi bilang ini kecelakaan, tutur dia. Menurut Reno, saat itu teman-teman Eki juga tidak mengetahui kejadian yang sesungguhnya, mereka gak tahu apa yang terjadi sesungguhnya, apakah pembunuhan atau kecelakaan. Hanya 1-2 jam sebelum kejadian mereka kontak-kontakan sama Eki, karena Eki sama Vina biasanya, ungkap Reno lagi. Bahkan menurut Reno, ada anggota XTC 04 Sumbar yang sempat bertemu dengan Eki dan Vina sebelum kejadian. Hari Sabtu sore sempat ketemu di kota Eki sama Vina ini, jelas. Sosok Egy Ripra atau Apung RP yang dituding pembunuh asli Vina dan Eki di Cirebon akhirnya muncul ke publik. Pria yang memiliki nama asli Egy Rian Prayoga ini rupanya memiliki kesamaan dengan Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, terpidana kasus Vina Cirebon. Keduanya sama-sama berbohong di media sosial soal geng motor. Mereka berdua rupanya bukan merupakan anggota geng motor XTC Cirebon seperti Eki. Beda dengan Ucil, Egy yang biasa disapa Egy ini merupakan korban cocok logi netizen. Egy dituding pelaku pembunuhan Vina dan Eki karena foto-fotonya di media sosial. Pada foto lawasnya di tahun 2016, Egy pernah berpose memakai baju kemeja XTC. Tak hanya itu, Egy juga kerap berpose di atas motor gede bak anggota geng motor. Netizen pun berspekulasi kalau Egy adalah pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Sebab saat Linda kesurupan arwah Vina, ia menyebut nama otak pelaku yang bernama Egy. Bahkan Vina juga sering menceritakan sosok Egy kepada keluarganya. Diungkap kakak kandung Vina, Marliana, Egy ini merupakan teman Eki. Bahkan Vina mengaku sering mendapat perlakuan tak menyenangkan dari Egy saat dia sedang tidak bersama Eki. Netizen kemudian menduga kalau sosok Egy ini adalah teman satu geng motor dengan Eki. Sehingga Egy Ripra pun dituduh sebagai otak pelaku yang namanya disebutkan oleh Vina. Egy pun membenarkan kalau foto-foto yang beredar saat dirinya memakai baju XTC itu benar adanya. Foto-foto Egy itu kemudian semakin viral hingga akhirnya ia didatangi oleh penyidik dari Polres Cirebon dan Polda Jawa Barat. Egy menegaskan bahwa pada malam kejadian itu dirinya sedang ada di rumah temannya. Kemudian soal baju XTC yang ia pakai, itu milik temannya. Bahkan Egy mengaku meminjam motor ninja milik temannya untuk berpose di media sosial. Rupanya Egy dan Ucil sama-sama bukan anggota XTC. Sebab di media sosial, netizen melakukan cocok logi kalau Egy dan Ucil berteman. Netizen menuding ada foto Egy bersama dengan orang yang mirip Ucil. Padahal jika ditelah pria yang bersama Egy beda dengan Ucil. Pada akun media sosialnya, Ucil mengaku sebagai anggota geng motor XTC. Namun hal itu dibantah oleh Ketua XTC Cirebon Alfianas. Terkuak postingan terakhir Egy Ripra alias Apung RP sebelum Vina dan Eki tewas di Cirebon. Diketahui, Egy Ripra alias Apung RP memiliki nama asli Egy Rian Prayoga. Setelah dituding sebagai pelaku utama kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Egy Ripra pun akhirnya muncul ke publik. Hal itu tak lama setelah Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina buka suara soal foto DPO yang dicari polisi. Rupanya pada saat kejadian, Egy Ripra mengaku sedang tak ada di rumah. Namun Egy tak menyebutkan di mana rumah temannya itu. Sebelum Vina dan Eki tewas, Egy Ripra sempat membuat status di akun Facebooknya. 2 hari sebelum kejadian, yakni pada 22 Agustus 2016,
ia menulis status akan pergi dari Cirebon. Sebelumnya, Egy Ripra juga sempat menulis status kalau dirinya sedang minum miras di depan rumahnya. Sebab diketahui kalau Egy Ripra tinggal di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Egy bahkan satu desa dengan Peggy Setiawan, di mana rumah keduanya itu tak jauh jaraknya ke TKP Flyover Talun, tempat Egy dan Vina ditemukan. Pengacara Vina Cirebon Hotman Paris dan 65 pengacara yang tergabung membela Peggy Setiawan meminta Polda Jabar berhati-hati menangani perkara kasus Vina Cirebon. Sebab Saka Tatal, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon Agustus 2016 silam yang sudah bebas dari masa tahanan, juga membantah keterangan saksi Aep dan Dede. Dia mengaku polisi mendatanginya saat film Vina tayang awal Mei lalu. Polisi menanyakan foto 3 DPO, apakah dia mengenalnya atau tidak, lalu dijawab oleh Saka tidak kenal. Saka mengatakan foto 3 DPO itu diperlihatkan polisi sebelum Peggy ditangkap. Waktunya hari Sabtu 2 minggu lalu atau beberapa hari setelah film Vina tayang di bioskop, ujar Saka dilansir dari Tribun Jabar Sabtu 1 Juni 2024. Menurut Saka, dalam foto itu ada 3 orang, semuanya tak dikenal, makanya dia kaget saat melihat Peggy yang ditangkap berbeda dengan Peggy di foto. Yang ditunjuki itu orangnya bersih, rambutnya ikal, katanya. Maka itu kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasarudin, mengatakan pihaknya akan melawan dan memberikan kejutan untuk persidangan kasus pembunuhan Vina dan Egy mendatang. Terutama bukti-bukti yang bisa menguatkan bahwa Peggy tak bersalah. Kami pastikan punya kejutan saat sidang nanti. Kami punya bukti-bukti yang menguatkan Peggy, kata Insang dilansir dari watakotalive.com. Minggu 2 Juni 2024. Sementara itu, Hotman menyoroti keterangan Aep dan Dede yang berubah-ubah dan meminta Polda Jabar hati-hati soal hak asasi manusia. Sebab Aep dan Dede tidak menyebutkan nama Peggy dalam BAP dan putusan pengadilan 2017. Namun dalam prarekonstruksi nama Peggy disebutkan, artinya keterangan kedua berubah. Secara terpisah, Direktur Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan mengatakan bahwa dengan ditangkapnya Peggy, total pelaku pada kasus pembunuhan Vina Cirebon ini berjumlah 9 orang. Pemuda yang sering disebut otak pelaku pembunuhan Vina Cirebon muncul ke publik. Egy Rian Prayoga muncul setelah foto dirinya seliweran dan dikaitkan dengan pembunuhan Vina. Egy belakangan disebut menjadi salah satu sasaran netizen karena diduga sebagai Peggy atau Egy alias Perong. Dampak dari tuduhan disebut mirip pembunuh Vina, Egy mengaku diteror dan diancam akan dibunuh. Mirisnya, Egy menyebut adiknya juga kena imbas dan diancam akan diperkosa. Egy mengaku sehari-harinya bekerja sebagai buruh bangunan. Egy pun membantah jika dituduh sebagai otak dan pelaku utama pembunuhan Vina dan Egy. Seperti diketahui, selama 8 tahun kasus pembunuhan Vina, 3 orang masuk dalam DPO dan dikabarkan 1 sudah ditangkap atas nama Peggy Setiawan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Akhirnya terungkap, Egy dan Vina di malam pembunuhan ternyata sedang janjian dengan anggota geng motor XTC04 Sumber. Sebelumnya beredar kabar kalau sebelum kejadian itu Egy hendak mengantar Vina pulang ke rumahnya. Hal itu juga disampaikan oleh Melmel yang mengaku ada di TKP saat kejadian. Melmel mengaku kalau di tengah jalan Vina meminta untuk diantar pulang ke rumahnya. Teman dekat Egy yang saat itu bersama mereka, Liga Akbar Cahyana atau Gaga Awad, mengatakan hal serupa. Dalam fakta persidangan, Gaga Awad mengatakan pada Sabtu 27 Agustus 2016 itu dirinya bertemu dengan Egy dan Vina di Taman Kota Cirebon atau Taman Sumber. Setelah ngobrol 30 menit, menurut Gaga Awad, dirinya diminta untuk mengantar pulang Vina dan Egy. Berbeda dengan Melmel, Gaga Awad mengaku diminta mengantar keduanya ke rumah Egy di Arumsari, Kecamatan Talung, Kota Cirebon. Ketua RT di sekitar rumah ibunda Egy, Eci Suningsih, mengatakan bahwa pada malam itu Egy sempat dilarang pergi oleh ayahnya, Ibtu Rudiana. Egy yang tinggal bersama ibunya, berniat meminta uang kepada sang ayah yang sudah menikah lagi. Namun rupanya Egy mendesak sang ayah dan mengatakan kalau dirinya butuh uang. Sementara itu, Sekjen XTC Cirebon tahun 2016, Reno Sukriano mengungkap fakta lain.
Berdasarkan cerita dari anggota geng motor XTC 04 Sumber, rupanya Eki pada malam itu hendak pergi ke Cipanis, Kuningan, Jawa Barat. Malam itu Eki janjian dengan anggota XTC 04 Sumber untuk ikut dalam acara rapat di Cipanis. Eki pacar Vina Cirebon rupanya masih sempat mengirim chat kepada anggota geng motor XTC sekitar 2 jam sebelum ditemukan tewas. Saat itu Eki mengabarkan posisinya berada di dekat TKP pembunuhan. Fakta ini baru diungkap oleh Sekjen XTC Cirebon Kota tahun 2016, Reno Sukriano. Reno Sukriano menuturkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2016 malam itu geng motor XTC 04 Sumbar akan melakukan rapat internal di Cipanis, Kuningan, Jawa Barat. Diketahui Eki ini tergabung dalam klan XTC 04 Sumbar tersebut. Berdasarkan sumber yang diterima Reno, pada saat itu Eki meminta untuk ikut pada agenda tersebut. Kemudian mereka janjian di suatu tempat pukul 20 WIB, sebelum berbarengan ke lokasi rapat di Cipanis. Jam 20.30 WIB salah satu tokoh di 04 ini akhirnya coba menghubungi Eki, "Lu di mana? Udah sampai mana?" Jam 20 atau pukul 19.30 WIB pastinya saya kurang tahu, kata Reno dikutip dari YouTube Diskursus.net, Selasa, 4 Juni 2024. Reno mengatakan, menurut keterangan anggota XTC 04 Sumbar, Eki masih menjawab pesan tersebut. Eki masih sempat jawab jam 20 WIB, baru nyampe ISP, kawasan di kota Cirebon, Jalan Majasem, jelasnya. Awalnya rombongan itu masih mencoba menunggu Eki, namun karena lama akhirnya mereka berangkat duluan. Kemudian sekitar 2 jam setelah mendapat pesan dari Eki, salah satu anggota XTC mendapat kabar dari orang tuanya. Bilang katanya, itu ada anak XTC tergeletak di jembatan, ungkap Reno Sukriano lagi. Teman-teman Eki di XTC 04 Sumbar itu kemudian langsung menuju ke TKP Flyover Talun. Kalau nggak salah posisinya sudah dibawa ambulans. Akhirnya mereka ke rumah sakit untuk konfirmasi, jelasnya lagi. Anggota XTC 04 Sumbar itu juga sempat melihat kondisi Eki di rumah sakit. Eki memang sudah posisi muka lebam-lebam gak karuan, gak layak, bahu gak tahu patah atau seperti apa, parah banget, kata Reno. Setelah menunggu hingga beberapa saat, para anggota XTC 04 Sumbar itu pun akhirnya memutuskan untuk pulang. Mereka kemudian mengabarkan bahwa ada salah satu anggota XTC 04 kecelakaan di jalan layang. Sempat berpikir, mungkin ada yang nyerang, tapi akhirnya polisi bilang ini kecelakaan, tutur dia. Menurut Reno, saat itu teman-teman Eki juga tidak mengetahui kejadian yang sesungguhnya, mereka gak tahu apa yang terjadi sesungguhnya, apakah pembunuhan atau kecelakaan. Hanya 1-2 jam sebelum kejadian mereka kontak-kontakan sama Eki, karena Eki sama Vina biasanya, ungkap Reno lagi. Bahkan menurut Reno, ada anggota XTC 04 Sumbar yang sempat bertemu dengan Eki dan Vina sebelum kejadian. Hari Sabtu sore sempat ketemu di kota Eki sama Vina ini, jelas. Sosok Egy Ripra atau Apung RP yang dituding pembunuh asli Vina dan Eki di Cirebon akhirnya muncul ke publik. Pria yang memiliki nama asli Hegi Rian Prayoga ini rupanya memiliki kesamaan dengan Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, terpidana kasus Vina Cirebon. Keduanya sama-sama berbohong di media sosial soal geng motor. Mereka berdua rupanya bukan merupakan anggota geng motor XTC Cirebon seperti Eki. Beda dengan Ucil, Hegi yang biasa disapa Egy ini merupakan korban cocok logi netizen. Egy dituding pelaku pembunuhan Vina dan Eki karena foto-fotonya di media sosial. Pada foto lawasnya di tahun 2016, Egy pernah berpose memakai baju kemeja XTC.
Tak hanya itu, Egy juga kerap berpose di atas motor gede bak anggota geng motor. Netizen pun berspekulasi kalau Egy adalah pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Sebab saat Linda kesurupan arwah Vina, ia menyebut nama otak pelaku yang bernama Egy. Bahkan Vina juga sering menceritakan sosok Egy kepada keluarganya. Diungkap kakak kandung Vina, Marliana, Egy ini merupakan teman Eki. Bahkan Vina mengaku sering mendapat perlakuan tak menyenangkan dari Egy saat dia sedang tidak bersama Eki. Netizen kemudian menduga kalau sosok Egy ini adalah teman satu geng motor dengan Eki. Sehingga Egy Ripra pun dituduh sebagai otak pelaku yang namanya disebutkan oleh Vina. Egy pun membenarkan kalau foto-foto yang beredar saat dirinya memakai baju XTC itu benar adanya. Foto-foto Egy itu kemudian semakin viral hingga akhirnya ia didatangi oleh penyidik dari Polres Cirebon dan Polda Jawa Barat. Egy menegaskan bahwa pada malam kejadian itu dirinya sedang ada di rumah temannya. Kemudian soal baju XTC yang ia pakai, itu milik temannya. Bahkan Egy mengaku meminjam motor ninja milik temannya untuk berpose di media sosial. Rupanya Egy dan Ucil sama-sama bukan anggota XTC. Sebab di media sosial, netizen melakukan cocok logi kalau Egy dan Ucil berteman. Netizen menuding ada foto Egy bersama dengan orang yang mirip Ucil. Padahal jika ditelah pria yang bersama Egy beda dengan Ucil. Pada akun media sosialnya, Ucil mengaku sebagai anggota geng motor XTC. Namun hal itu dibantah oleh Ketua XTC Cirebon Alfianas. Terkuak postingan terakhir Egy Ripra alias Apung RP sebelum Vina dan Eki tewas di Cirebon. Diketahui, Egy Ripra alias Apung RP memiliki nama asli Hegi Rian Prayoga. Setelah dituding sebagai pelaku utama kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Egy Ripra pun akhirnya muncul ke publik. Hal itu tak lama setelah Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina buka suara soal foto DPO yang dicari polisi. Rupanya pada saat kejadian, Egy Ripra mengaku sedang tak ada di rumah. Namun Egy tak menyebutkan di mana rumah temannya itu. Sebelum Vina dan Eki tewas, Egy Ripra sempat membuat status di akun Facebooknya. 2 hari sebelum kejadian, yakni pada 22 Agustus 2016, ia menulis status akan pergi dari Cirebon. Sebelumnya, Egy Ripra juga sempat menulis status kalau dirinya sedang minum miras di depan rumahnya. Sebab diketahui kalau Egy Ripra tinggal di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Egy bahkan satu desa dengan Pegi Setiawan. Di mana rumah keduanya itu tak jauh jaraknya ke TKP Flyover Talun, tempat Eki dan Vina ditemukan. Pengacara Vina Cirebon Hotman Paris dan 65 pengacara yang tergabung membela Peggy Setiawan meminta Polda Jabar berhati-hati menangani perkara kasus Vina Cirebon. Sebab Saka Tatal, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon Agustus 2016 silam yang sudah bebas dari masa tahanan, juga membantah keterangan saksi Aep dan Dede. Dia mengaku polisi mendatanginya saat film Vina tayang awal Mei lalu. Polisi menanyakan foto 3 DPO, apakah dia mengenalnya atau tidak, lalu dijawab oleh Saka tidak kenal. Saka mengatakan foto 3 DPO itu diperlihatkan polisi sebelum Peggy ditangkap. Waktunya hari Sabtu, 2 minggu lalu atau beberapa hari setelah film Vina tayang di bioskop, ujar Saka dilansir dari Tribun Jabar, Sabtu 1 Juni 2024. Menurut Saka, dalam foto itu ada 3 orang, semuanya tak dikenal, makanya dia kaget saat melihat Peggy yang ditangkap berbeda dengan Peggy di foto. Yang ditunjuki itu orangnya bersih, rambutnya ikal, katanya. Maka itu kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasarudin, mengatakan pihaknya akan melawan dan memberikan kejutan untuk persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki mendatang. Terutama bukti-bukti yang bisa menguatkan bahwa Peggy tak bersalah. Kami pastikan punya kejutan saat sidang nanti. Kami punya bukti-bukti yang menguatkan Peggy, kata Insang dilansir dari watakotalive.com. Minggu 2 Juni 2024. Sementara itu, Hotman menyoroti keterangan Aep dan Dede yang berubah-ubah dan meminta Polda Jabar hati-hati soal hak asasi manusia. Sebab Aep dan Dede tidak menyebutkan nama Peggy dalam BAP dan putusan pengadilan 2017. Namun dalam pra rekonstruksi nama Peggy disebutkan, artinya keterangan kedua berubah. Secara terpisah, Direktur Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan mengatakan,
bahwa dengan ditangkapnya Peggy, total pelaku pada kasus pembunuhan Vina Cirebon ini berjumlah 9 orang. Pemuda yang sering disebut otak pelaku pembunuhan Vina Cirebon muncul ke publik. Hegi Rian Prayoga muncul setelah foto dirinya seliweran dan dikaitkan dengan pembunuhan Vina. Hegi belakangan disebut menjadi salah satu sasaran netizen karena diduga sebagai Peggy atau Egy alias Perong. Dampak dari tuduhan disebut mirip pembunuh Vina, Hegi mengaku diteror dan diancam akan dibunuh. Mirisnya, Hegi menyebut adiknya juga kena imbas dan diancam akan diperkosa. Hegi mengaku sehari-harinya bekerja sebagai buruh bangunan. Hegi pun membantah jika dituduh sebagai otak dan pelaku utama pembunuhan Vina dan Eki. Seperti diketahui, selama 8 tahun kasus pembunuhan Vina, 3 orang masuk dalam DPO dan dikabarkan 1 sudah ditangkap atas nama Peggy Setiawan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Akhirnya terungkap, Eki dan Vina di malam pembunuhan ternyata sedang janjian dengan anggota geng motor XTC 04 Sumber. Sebelumnya beredar kabar kalau sebelum kejadian itu Eki hendak mengantar Vina pulang ke rumahnya. Hal itu juga disampaikan oleh Mel yang mengaku ada di TKP saat kejadian. Mel mengaku kalau di tengah jalan Vina meminta untuk diantar pulang ke rumahnya. Teman dekat Eki yang saat itu bersama mereka, Liga Akbar Cahyana atau Gaga Awad, mengatakan hal serupa. Dalam fakta persidangan, Gaga Awad mengatakan pada Sabtu 27 Agustus 2016 itu dirinya bertemu dengan Eki dan Vina di Taman Kota Cirebon atau Taman Sumber. Setelah ngobrol 30 menit, menurut Gaga Awad, dirinya diminta untuk mengantar pulang Vina dan Eki. Berbeda dengan Mel, Gaga Awad mengaku diminta mengantar keduanya ke rumah Eki di Arumsari, Kecamatan Talung, Kota Cirebon. Ketua RT di sekitar rumah ibunda Eki, Eci Sunengsi, mengatakan bahwa pada malam itu Eki sempat dilarang pergi oleh ayahnya, Ibtu Rudiana. Eki yang tinggal bersama ibunya, berniat meminta uang kepada sang ayah yang sudah menikah lagi. Namun rupanya Eki mendesak sang ayah dan mengatakan kalau dirinya butuh uang. Sementara itu, Sekjen XTC Cirebon tahun 2016, Reno Sukriano mengungkap fakta lain. Berdasarkan cerita dari anggota geng motor XTC 04 Sumber, rupanya Eki pada malam itu hendak pergi ke Cipanis, Kuningan, Jawa Barat. Malam itu Eki janjian dengan anggota XTC 04 Sumber untuk ikut dalam acara rapat di Cipanis. Eki pacar Vina Cirebon rupanya masih sempat mengirim chat kepada anggota geng motor XTC sekitar 2 jam sebelum ditemukan tewas. Saat itu Eki mengabarkan posisinya berada di dekat TKP pembunuhan. Fakta ini baru diungkap oleh Sekjen XTC Cirebon Kota tahun 2016, Reno Sukriano. Reno Sukriano menuturkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2016 malam itu geng motor XTC 04 Sumbar akan melakukan rapat internal di Cipanis, Kuningan, Jawa Barat. Diketahui Eki ini tergabung dalam klan XTC 04 Sumbar tersebut. Berdasarkan sumber yang diterima Reno, pada saat itu Eki meminta untuk ikut pada agenda tersebut. Kemudian mereka janjian di suatu tempat pukul 20 WIB, sebelum berbarengan ke lokasi rapat di Cipanis. Jam 20.30 WIB salah satu tokoh di 04 ini akhirnya coba menghubungi Eki, "Lu di mana? Udah sampai mana?" Jam 20 atau pukul 19.30 WIB pastinya saya kurang tahu, kata Reno dikutip dari YouTube Diskursus.net, Selasa, 4 Juni 2024. Reno mengatakan, menurut keterangan anggota XTC 04 Sumbar, Eki masih menjawab pesan tersebut. Eki masih sempat jawab jam 20 WIB, baru nyampe ISP,
kawasan di kota Cirebon, Jalan Majasem, jelasnya. Awalnya rombongan itu masih mencoba menunggu Eki, namun karena lama akhirnya mereka berangkat duluan. Kemudian sekitar 2 jam setelah mendapat pesan dari Eki, salah satu anggota XTC mendapat kabar dari orang tuanya. Bilang katanya, itu ada anak XTC tergeletak di jembatan, ungkap Reno Sukriano lagi. Teman-teman Eki di XTC 04 Sumbar itu kemudian langsung menuju ke TKP Flyover Talun. Kalau nggak salah posisinya sudah dibawa ambulans. Akhirnya mereka ke rumah sakit untuk konfirmasi, jelasnya lagi. Anggota XTC 04 Sumbar itu juga sempat melihat kondisi Eki di rumah sakit. Eki memang sudah posisi muka lebam-lebam gak karuan, gak layak, bahu gak tahu patah atau seperti apa, parah banget, kata Reno. Setelah menunggu hingga beberapa saat, para anggota XTC 04 Sumbar itu pun akhirnya memutuskan untuk pulang. Mereka kemudian mengabarkan bahwa ada salah satu anggota XTC 04 kecelakaan di Jalan Layang. Sempat berpikir, mungkin ada yang nyerang, tapi akhirnya polisi bilang ini kecelakaan, tutur dia. Menurut Reno, saat itu teman-teman Eki juga tidak mengetahui kejadian yang sesungguhnya, mereka gak tahu apa yang terjadi sesungguhnya, apakah pembunuhan atau kecelakaan. Hanya 1-2 jam sebelum kejadian mereka kontak-kontakan sama Eki, karena Eki sama Vina biasanya, ungkap Reno lagi. Bahkan menurut Reno, ada anggota XTC 04 Sumbar yang sempat bertemu dengan Eki dan Vina sebelum kejadian. Hari Sabtu sore sempat ketemu di kota Eki sama Vina ini, jelas. Sosok Egy Ripra atau Apung RP yang dituding pembunuh asli Vina dan Eki di Cirebon akhirnya muncul ke publik. Pria yang memiliki nama asli Egy Rian Prayoga ini rupanya memiliki kesamaan dengan Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, terpidana kasus Vina Cirebon. Keduanya sama-sama berbohong di media sosial soal geng motor. Mereka berdua rupanya bukan merupakan anggota geng motor XTC Cirebon seperti Eki. Beda dengan Ucil, Egy yang biasa disapa Egy ini merupakan korban cocok logi netizen. Egy dituding pelaku pembunuhan Vina dan Eki karena foto-fotonya di media sosial. Pada foto lawasnya di tahun 2016, Egy pernah berpose memakai baju kemeja XTC. Tak hanya itu, Egy juga kerap berpose di atas motor gede bak anggota geng motor. Netizen pun berspekulasi kalau Egy adalah pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Sebab saat Linda kesurupan arwah Vina, ia menyebut nama otak pelaku yang bernama Egy. Bahkan Vina juga sering menceritakan sosok Egy kepada keluarganya. Diungkap kakak kandung Vina, Marliana, Egy ini merupakan teman Eki. Bahkan Vina mengaku sering mendapat perlakuan tak menyenangkan dari Egy saat dia sedang tidak bersama Eki. Netizen kemudian menduga kalau sosok Egy ini adalah teman satu geng motor dengan Eki. Sehingga Egy Ripra pun dituduh sebagai otak pelaku yang namanya disebutkan oleh Vina. Egy pun membenarkan kalau foto-foto yang beredar saat dirinya memakai baju XTC itu benar adanya. Foto-foto Egy itu kemudian semakin viral hingga akhirnya ia didatangi oleh penyidik dari Polres Cirebon dan Polda Jawa Barat. Egy menegaskan bahwa pada malam kejadian itu dirinya sedang ada di rumah temannya. Kemudian soal baju XTC yang ia pakai, itu milik temannya. Bahkan Egy mengaku meminjam motor ninja milik temannya untuk berpose di media sosial. Rupanya Egy dan Ucil sama-sama bukan anggota XTC. Sebab di media sosial, netizen melakukan cocok logi kalau Egy dan Ucil berteman. Netizen menuding ada foto Egy bersama dengan orang yang mirip Ucil. Padahal jika ditelah pria yang bersama Egy beda dengan Ucil. Pada akun media sosialnya, Ucil mengaku sebagai anggota geng motor XTC. Namun hal itu dibantah oleh Ketua XTC Cirebon Alfianas. Terkuak postingan terakhir Egy Ripra alias Apung RP sebelum Vina dan Eki tewas di Cirebon. Diketahui, Egy Ripra alias Apung RP memiliki nama asli Egy Rian Prayoga. Setelah dituding sebagai pelaku utama kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Egy Ripra pun akhirnya muncul ke publik. Hal itu tak lama setelah Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina buka suara soal foto DPO yang dicari polisi. Rupanya pada saat kejadian, Egy Ripra mengaku sedang tak ada di rumah. Namun Egy tak menyebutkan di mana rumah temannya itu. Sebelum Vina dan Eki tewas, Egy Ripra sempat membuat status di akun Facebooknya. 2 hari sebelum kejadian, yakni pada 22 Agustus 2016,
ia menulis status akan pergi dari Cirebon. Sebelumnya, Egy Ripra juga sempat menulis status kalau dirinya sedang minum miras di depan rumahnya. Sebab diketahui kalau Egy Ripra tinggal di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Egy bahkan satu desa dengan Peggy Setiawan, di mana rumah keduanya itu tak jauh jaraknya ke TKP Flyover Talun, tempat Egy dan Vina ditemukan. Pengacara Vina Cirebon Hotman Paris dan 65 pengacara yang tergabung membela Peggy Setiawan meminta Polda Jabar berhati-hati menangani perkara kasus Vina Cirebon. Sebab Saka Tatal, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon Agustus 2016 silam yang sudah bebas dari masa tahanan, juga membantah keterangan saksi Aep dan Dede. Dia mengaku polisi mendatanginya saat film Vina tayang awal Mei lalu. Polisi menanyakan foto 3 DPO, apakah dia mengenalnya atau tidak, lalu dijawab oleh Saka tidak kenal. Saka mengatakan foto 3 DPO itu diperlihatkan polisi sebelum Peggy ditangkap. Waktunya hari Sabtu, 2 minggu lalu atau beberapa hari setelah film Vina tayang di bioskop, ujar Saka dilansir dari Tribun Jabar, Sabtu 1 Juni 2024. Menurut Saka, dalam foto itu ada 3 orang, semuanya tak dikenal, makanya dia kaget saat melihat Peggy yang ditangkap berbeda dengan Peggy di foto. Yang ditunjuki itu orangnya bersih, rambutnya ikal, katanya. Maka itu kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasarudin, mengatakan pihaknya akan melawan dan memberikan kejutan untuk persidangan kasus pembunuhan Vina dan Egy mendatang. Terutama bukti-bukti yang bisa menguatkan bahwa Peggy tak bersalah. Kami pastikan punya kejutan saat sidang nanti. Kami punya bukti-bukti yang menguatkan Peggy, kata Insang dilansir dari watakotalive.com, Minggu 2 Juni 2024. Sementara itu, Hotman menyoroti keterangan Aep dan Dede yang berubah-ubah dan meminta Polda Jabar hati-hati soal hak asasi manusia. Sebab Aep dan Dede tidak menyebutkan nama Peggy dalam BAP dan putusan pengadilan 2017. Namun dalam prarekonstruksi nama Peggy disebutkan, artinya keterangan kedua berubah. Secara terpisah, Direktur Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan, mengatakan bahwa dengan ditangkapnya Peggy, total pelaku pada kasus pembunuhan Vina Cirebon ini berjumlah 9 orang. Pemuda yang sering disebut otak pelaku pembunuhan Vina Cirebon muncul ke publik. Egy Prayoga muncul setelah foto dirinya seliweran dan dikaitkan dengan pembunuhan Vina. Egy belakangan disebut menjadi salah satu sasaran netizen karena diduga sebagai Peggy atau Egy alias Perong. Dampak dari tuduhan disebut mirip pembunuh Vina, Egy mengaku diteror dan diancam akan dibunuh. Mirisnya, Egy menyebut adiknya juga kena imbas dan diancam akan diperkosa. Egy mengaku sehari-harinya bekerja sebagai buruh bangunan. Egy pun membantah jika dituduh sebagai otak dan pelaku utama pembunuhan Vina dan Egy. Seperti diketahui, selama 8 tahun kasus pembunuhan Vina, 3 orang masuk dalam DPO dan dikabarkan 1 sudah ditangkap atas nama Peggy Setiawan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Akhirnya terungkap, Egy dan Vina di malam pembunuhan ternyata sedang janjian dengan anggota geng motor XTC 04 Sumber. Sebelumnya beredar kabar kalau sebelum kejadian itu Egy hendak mengantar Vina pulang ke rumahnya. Hal itu juga disampaikan oleh Melmel yang mengaku ada di TKP saat kejadian. Melmel mengaku kalau di tengah jalan Vina meminta untuk diantar pulang ke rumahnya. Teman dekat Egy yang saat itu bersama mereka, Liga Akbar Cahyana atau Gaga Awad, mengatakan hal serupa. Dalam fakta persidangan, Gaga Awad mengatakan pada Sabtu 27 Agustus 2016 itu dirinya bertemu dengan Egy dan Vina di Taman Kota Cirebon atau Taman Sumber. Setelah ngobrol 30 menit, menurut Gaga Awad, dirinya diminta untuk mengantar pulang Vina dan Egy. Berbeda dengan Melmel, Gaga Awad mengaku diminta mengantar keduanya ke rumah Egy di Arumsari, Kecamatan Talung, Kota Cirebon. Ketua RT di sekitar rumah ibunda Egy, Eci Suningsih, mengatakan bahwa pada malam itu Egy sempat dilarang pergi oleh ayahnya, Ibtu Rudiana. Egy yang tinggal bersama ibunya, berniat meminta uang kepada sang ayah yang sudah menikah lagi. Namun rupanya Egy mendesak sang ayah dan mengatakan kalau dirinya butuh uang. Sementara itu, Sekjen XTC Cirebon tahun 2016, Reno Sukriano mengungkap fakta lain.
Berdasarkan cerita dari anggota geng motor XTC04 Sumber, rupanya Eki pada malam itu hendak pergi ke Cipanis, Kuningan, Jawa Barat. Malam itu Eki janjian dengan anggota XTC04 Sumber untuk ikut dalam acara rapat di Cipanis. Eki pacar Vina Cirebon rupanya masih sempat mengirim chat kepada anggota geng motor XTC sekitar 2 jam sebelum ditemukan tewas. Saat itu Eki mengabarkan posisinya berada di dekat TKP pembunuhan. Fakta ini baru diungkap oleh Sekjen XTC Cirebon Kota tahun 2016, Reno Sukriano. Reno Sukriano menuturkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2016 malam itu geng motor XTC04 Sumbar akan melakukan rapat internal di Cipanis, Kuningan, Jawa Barat. Diketahui Eki ini tergabung dalam klan XTC04 Sumbar tersebut. Berdasarkan sumber yang diterima Reno, pada saat itu Eki meminta untuk ikut pada agenda tersebut. Kemudian mereka janjian di suatu tempat pukul 20 WIB, sebelum berbarengan ke lokasi rapat di Cipanis. Jam 20.30 WIB salah satu tokoh di 04 ini akhirnya coba menghubungi Eki, "Lu di mana? Udah sampai mana?" Jam 20 atau pukul 19.30 WIB pastinya saya kurang tahu, kata Reno dikutip dari YouTube Diskursus.net, Selasa, 4 Juni 2024. Reno mengatakan, menurut keterangan anggota XTC04 Sumbar, Eki masih menjawab pesan tersebut. Eki masih sempat jawab jam 20 WIB, baru nyampe ISP, kawasan di kota Cirebon, Jalan Majasem, jelasnya. Awalnya rombongan itu masih mencoba menunggu Eki, namun karena lama akhirnya mereka berangkat duluan. Kemudian sekitar 2 jam setelah mendapat pesan dari Eki, salah satu anggota XTC mendapat kabar dari orang tuanya. Bilang katanya, itu ada anak XTC tergeletak di jembatan, ungkap Reno Sukriano lagi. Teman-teman Eki di XTC04 Sumbar itu kemudian langsung menuju ke TKP Flyover Talun. Kalau nggak salah posisinya sudah dibawa ambulans. Akhirnya mereka ke rumah sakit untuk konfirmasi, jelasnya lagi. Anggota XTC04 Sumbar itu juga sempat melihat kondisi Eki di rumah sakit. Eki memang sudah posisi muka lebam-lebam gak karuan, gak layak, bahu gak tahu patah atau seperti apa, parah banget, kata Reno. Setelah menunggu hingga beberapa saat, para anggota XTC04 Sumbar itu pun akhirnya memutuskan untuk pulang. Mereka kemudian mengabarkan bahwa ada salah satu anggota XTC04 kecelakaan di Jalan Layang. Sempat berpikir, mungkin ada yang nyerang, tapi akhirnya polisi bilang ini kecelakaan, tutur dia. Menurut Reno, saat itu teman-teman Eki juga tidak mengetahui kejadian yang sesungguhnya, mereka gak tahu apa yang terjadi sesungguhnya, apakah pembunuhan atau kecelakaan. Hanya 1-2 jam sebelum kejadian mereka kontak-kontakan sama Eki, karena Eki sama Vina biasanya, ungkap Reno lagi. Bahkan menurut Reno, ada anggota XTC04 Sumbar yang sempat bertemu dengan Eki dan Vina sebelum kejadian. Hari Sabtu sore sempat ketemu di kota Eki sama Vina ini, jelas. Sosok Egy Ripra atau Apung RP yang dituding pembunuh asli Vina dan Eki di Cirebon akhirnya muncul ke publik. Pria yang memiliki nama asli Egy Rian Prayoga ini rupanya memiliki kesamaan dengan Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, terpidana kasus Vina Cirebon. Keduanya sama-sama berbohong di media sosial soal geng motor. Mereka berdua rupanya bukan merupakan anggota geng motor XTC Cirebon seperti Eki. Beda dengan Ucil, Egy yang biasa disapa Egy ini merupakan korban cocok logi netizen. Egy dituding pelaku pembunuhan Vina dan Eki karena foto-fotonya di media sosial. Pada foto lawasnya di tahun 2016, Egy pernah berpose memakai baju kemeja XTC.
Tak hanya itu, Egy juga kerap berpose di atas motor gede bak anggota geng motor. Netizen pun berspekulasi kalau Egy adalah pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Sebab saat Linda kesurupan arwah Vina, ia menyebut nama otak pelaku yang bernama Egy. Bahkan Vina juga sering menceritakan sosok Egy kepada keluarganya. Diungkap kakak kandung Vina, Marliana, Egy ini merupakan teman Eki. Bahkan Vina mengaku sering mendapat perlakuan tak menyenangkan dari Egy saat dia sedang tidak bersama Eki. Netizen kemudian menduga kalau sosok Egy ini adalah teman satu geng motor dengan Eki. Sehingga Egy Ripra pun dituduh sebagai otak pelaku yang namanya disebutkan oleh Vina. Egy pun membenarkan kalau foto-foto yang beredar saat dirinya memakai baju XTC itu benar adanya. Foto-foto Egy itu kemudian semakin viral hingga akhirnya ia didatangi oleh penyidik dari Polres Cirebon dan Polda Jawa Barat. Egy menegaskan bahwa pada malam kejadian itu dirinya sedang ada di rumah temannya. Kemudian soal baju XTC yang ia pakai, itu milik temannya. Bahkan Egy mengaku meminjam motor ninja milik temannya untuk berpose di media sosial. Rupanya Egy dan Ucil sama-sama bukan anggota XTC. Sebab di media sosial, netizen melakukan cocok logi kalau Egy dan Ucil berteman. Netizen menuding ada foto Egy bersama dengan orang yang mirip Ucil. Padahal jika ditelah pria yang bersama Egy beda dengan Ucil. Pada akun media sosialnya, Ucil mengaku sebagai anggota geng motor XTC. Namun hal itu dibantah oleh Ketua XTC Cirebon Alfianas. Terkuak postingan terakhir Egy Ripra alias Apung RP sebelum Vina dan Eki tewas di Cirebon. Diketahui, Egy Ripra alias Apung RP memiliki nama asli Hegi Rian Prayoga. Setelah dituding sebagai pelaku utama kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Egy Ripra pun akhirnya muncul ke publik. Hal itu tak lama setelah Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina buka suara soal foto DPO yang dicari polisi. Rupanya pada saat kejadian, Egy Ripra mengaku sedang tak ada di rumah. Namun Egy tak menyebutkan di mana rumah temannya itu. Sebelum Vina dan Eki tewas, Egy Ripra sempat membuat status di akun Facebooknya. 2 hari sebelum kejadian, yakni pada 22 Agustus 2016, ia menulis status akan pergi dari Cirebon. Sebelumnya, Egy Ripra juga sempat menulis status kalau dirinya sedang minum miras di depan rumahnya. Sebab diketahui kalau Egy Ripra tinggal di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Egy bahkan satu desa dengan Pegi Setiawan. Di mana rumah keduanya itu tak jauh jaraknya ke TKP Flyover Talun, tempat Eki dan Vina ditemukan. Pengacara Vina Cirebon Hotman Paris dan 65 pengacara yang tergabung membela Peggy Setiawan meminta Polda Jabar berhati-hati menangani perkara kasus Vina Cirebon. Sebab Saka Tatal, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon Agustus 2016 silam yang sudah bebas dari masa tahanan, juga membantah keterangan saksi Aep dan Dede. Dia mengaku polisi mendatanginya saat film Vina tayang awal Mei lalu. Polisi menanyakan foto 3 DPO, apakah dia mengenalnya atau tidak, lalu dijawab oleh Saka tidak kenal. Saka mengatakan foto 3 DPO itu diperlihatkan polisi sebelum Peggy ditangkap. Waktunya hari Sabtu 2 minggu lalu atau beberapa hari setelah film Vina tayang di bioskop, ujar Saka dilansir dari Tribun Jabar Sabtu 1 Juni 2024. Menurut Saka, dalam foto itu ada 3 orang, semuanya tak dikenal, makanya dia kaget saat melihat Peggy yang ditangkap berbeda dengan Peggy di foto. Yang ditunjuki itu orangnya bersih, rambutnya ikal, katanya. Maka itu kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasarudin, mengatakan pihaknya akan melawan dan memberikan kejutan untuk persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki mendatang. Terutama bukti-bukti yang bisa menguatkan bahwa Peggy tak bersalah. Kami pastikan punya kejutan saat sidang nanti. Kami punya bukti-bukti yang menguatkan Peggy, kata Insang dilansir dari watakotalive.com, Minggu 2 Juni 2024. Sementara itu, Hotman menyoroti keterangan Aep dan Dede yang berubah-ubah dan meminta Polda Jabar hati-hati soal hak asasi manusia. Sebab Aep dan Dede tidak menyebutkan nama Peggy dalam BAP dan putusan pengadilan 2017. Namun dalam prarekonstruksi nama Peggy disebutkan, artinya keterangan kedua berubah. Secara terpisah, Direktur Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan mengatakan
bahwa dengan ditangkapnya Peggy, total pelaku pada kasus pembunuhan Vina Cirebon ini berjumlah 9 orang. Pemuda yang sering disebut otak pelaku pembunuhan Vina Cirebon muncul ke publik. Hegi Rian Prayoga muncul setelah foto dirinya seliweran dan dikaitkan dengan pembunuhan Vina. Hegi belakangan disebut menjadi salah satu sasaran netizen karena diduga sebagai Peggy atau Egy alias Perong. Dampak dari tuduhan disebut mirip pembunuh Vina, Hegi mengaku diteror dan diancam akan dibunuh. Mirisnya, Hegi menyebut adiknya juga kena imbas dan diancam akan diperkosa. Hegi mengaku sehari-harinya bekerja sebagai buruh bangunan. Hegi pun membantah jika dituduh sebagai otak dan pelaku utama pembunuhan Vina dan Egy. Seperti diketahui, selama 8 tahun kasus pembunuhan Vina, 3 orang masuk dalam DPO dan dikabarkan 1 sudah ditangkap atas nama Peggy Setiawan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Akhirnya terungkap, Egy dan Vina di malam pembunuhan ternyata sedang janjian dengan anggota geng motor XTC04 Sumber. Sebelumnya beredar kabar kalau sebelum kejadian itu Egy hendak mengantar Vina pulang ke rumahnya. Hal itu juga disampaikan oleh Mel yang mengaku ada di TKP saat kejadian. Mel mengaku kalau di tengah jalan Vina meminta untuk diantar pulang ke rumahnya. Teman dekat Egy yang saat itu bersama mereka, Liga Akbar Cahyana atau Gaga Awad, mengatakan hal serupa. Dalam fakta persidangan, Gaga Awad mengatakan pada Sabtu 27 Agustus 2016 itu dirinya bertemu dengan Egy dan Vina di Taman Kota Cirebon atau Taman Sumber. Setelah ngobrol 30 menit, menurut Gaga Awad, dirinya diminta untuk mengantar pulang Vina dan Egy. Berbeda dengan Mel, Gaga Awad mengaku diminta mengantar keduanya ke rumah Egy di Arumsari, Kecamatan Talung, Kota Cirebon. Ketua RT di sekitar rumah ibunda Egy, Eci Suningsih, mengatakan bahwa pada malam itu Egy sempat dilarang pergi oleh ayahnya, Ibtu Rudiana. Egy yang tinggal bersama ibunya, berniat meminta uang kepada sang ayah yang sudah menikah lagi. Namun rupanya Egy mendesak sang ayah dan mengatakan kalau dirinya butuh uang. Sementara itu, Sekjen XTC Cirebon tahun 2016, Reno Sukriano mengungkap fakta lain. Berdasarkan cerita dari anggota geng motor XTC04 Sumber, rupanya Egy pada malam itu hendak pergi ke Cipanis, Kuningan, Jawa Barat. Malam itu Egy janjian dengan anggota XTC04 Sumber untuk ikut dalam acara rapat di Cipanis. Egy pacar Vina Cirebon rupanya masih sempat mengirim chat kepada anggota geng motor XTC sekitar 2 jam sebelum ditemukan tewas. Saat itu Egy mengabarkan posisinya berada di dekat TKP pembunuhan. Fakta ini baru diungkap oleh Sekjen XTC Cirebon Kota tahun 2016, Reno Sukriano. Reno Sukriano menuturkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2016 malam itu geng motor XTC04 Sumbar akan melakukan rapat internal di Cipanis, Kuningan, Jawa Barat. Diketahui Egy ini tergabung dalam klan XTC04 Sumbar tersebut. Berdasarkan sumber yang diterima Reno, pada saat itu Egy meminta untuk ikut pada agenda tersebut. Kemudian mereka janjian di suatu tempat pukul 20 WIB, sebelum berbarengan ke lokasi rapat di Cipanis. Jam 20.30 WIB salah satu tokoh di 04 ini akhirnya coba menghubungi Egy, "Lu di mana? Udah sampai mana?" Jam 20 atau pukul 19.30 WIB pastinya saya kurang tahu, kata Reno dikutip dari YouTube Diskursus.net, Selasa, 4 Juni 2024. Reno mengatakan, menurut keterangan anggota XTC04 Sumbar, Egy masih menjawab pesan tersebut. Egy masih sempat jawab jam 20 WIB, baru nyampe ISP,
kawasan di kota Cirebon, Jalan Majasem, jelasnya. Awalnya rombongan itu masih mencoba menunggu Eki, namun karena lama akhirnya mereka berangkat duluan. Kemudian sekitar 2 jam setelah mendapat pesan dari Eki, salah satu anggota XTC mendapat kabar dari orang tuanya. Bilang katanya, itu ada anak XTC tergeletak di jembatan, ungkap Reno Sukriano lagi. Teman-teman Eki di XTC 04 Sumbar itu kemudian langsung menuju ke TKP Flyover Talun. Kalau nggak salah posisinya sudah dibawa ambulans. Akhirnya mereka ke rumah sakit untuk konfirmasi, jelasnya lagi. Anggota XTC 04 Sumbar itu juga sempat melihat kondisi Eki di rumah sakit. Eki memang sudah posisi muka lebam-lebam gak karuan, gak layak, bahu gak tahu patah atau seperti apa, parah banget, kata Reno. Setelah menunggu hingga beberapa saat, para anggota XTC 04 Sumbar itu pun akhirnya memutuskan untuk pulang. Mereka kemudian mengabarkan bahwa ada salah satu anggota XTC 04 kecelakaan di jalan layang. Sempat berpikir, mungkin ada yang nyerang, tapi akhirnya polisi bilang ini kecelakaan, tutur dia. Menurut Reno, saat itu teman-teman Eki juga tidak mengetahui kejadian yang sesungguhnya, mereka gak tahu apa yang terjadi sesungguhnya, apakah pembunuhan atau kecelakaan. Hanya 1-2 jam sebelum kejadian mereka kontak-kontakan sama Eki, karena Eki sama Vina biasanya, ungkap Reno lagi. Bahkan menurut Reno, ada anggota XTC 04 Sumbar yang sempat bertemu dengan Eki dan Vina sebelum kejadian. Hari Sabtu sore sempat ketemu di kota Eki sama Vina ini, jelas. Sosok Egy Ripra atau Apung RP yang dituding pembunuh asli Vina dan Eki di Cirebon akhirnya muncul ke publik. Pria yang memiliki nama asli Egy Rian Prayoga ini rupanya memiliki kesamaan dengan Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, terpidana kasus Vina Cirebon. Keduanya sama-sama berbohong di media sosial soal geng motor. Mereka berdua rupanya bukan merupakan anggota geng motor XTC Cirebon seperti Eki. Beda dengan Ucil, Egy yang biasa disapa Egy ini merupakan korban cocok logi netizen. Egy dituding pelaku pembunuhan Vina dan Eki karena foto-fotonya di media sosial. Pada foto lawasnya di tahun 2016, Egy pernah berpose memakai baju kemeja XTC. Tak hanya itu, Egy juga kerap berpose di atas motor gede bak anggota geng motor. Netizen pun berspekulasi kalau Egy adalah pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Sebab saat Linda kesurupan arwah Vina, ia menyebut nama otak pelaku yang bernama Egy. Bahkan Vina juga sering menceritakan sosok Egy kepada keluarganya. Diungkap kakak kandung Vina, Marliana, Egy ini merupakan teman Eki. Bahkan Vina mengaku sering mendapat perlakuan tak menyenangkan dari Egy saat dia sedang tidak bersama Eki. Netizen kemudian menduga kalau sosok Egy ini adalah teman satu geng motor dengan Eki. Sehingga Egy Ripra pun dituduh sebagai otak pelaku yang namanya disebutkan oleh Vina. Egy pun membenarkan kalau foto-foto yang beredar saat dirinya memakai baju XTC itu benar adanya. Foto-foto Egy itu kemudian semakin viral hingga akhirnya ia didatangi oleh penyidik dari Polres Cirebon dan Polda Jawa Barat. Egy menegaskan bahwa pada malam kejadian itu dirinya sedang ada di rumah temannya. Kemudian soal baju XTC yang ia pakai, itu milik temannya. Bahkan Egy mengaku meminjam motor ninja milik temannya untuk berpose di media sosial. Rupanya Egy dan Ucil sama-sama bukan anggota XTC. Sebab di media sosial, netizen melakukan cocok logi kalau Egy dan Ucil berteman. Netizen menuding ada foto Egy bersama dengan orang yang mirip Ucil. Padahal jika ditelah pria yang bersama Egy beda dengan Ucil. Pada akun media sosialnya, Ucil mengaku sebagai anggota geng motor XTC. Namun hal itu dibantah oleh Ketua XTC Cirebon Alfianas. Terkuak postingan terakhir Egy Ripra alias Apung RP sebelum Vina dan Eki tewas di Cirebon. Diketahui, Egy Ripra alias Apung RP memiliki nama asli Egy Rian Prayoga. Setelah dituding sebagai pelaku utama kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Egy Ripra pun akhirnya muncul ke publik. Hal itu tak lama setelah Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina buka suara soal foto DPO yang dicari polisi. Rupanya pada saat kejadian, Egy Ripra mengaku sedang tak ada di rumah. Namun Egy tak menyebutkan di mana rumah temannya itu. Sebelum Vina dan Eki tewas, Egy Ripra sempat membuat status di akun Facebooknya. 2 hari sebelum kejadian, yakni pada 22 Agustus 2016,
Ia menulis, Egy Ripra juga sempat menulis status kalau dirinya sedang minum miras di depan rumahnya. Sebab diketahui kalau Egy Ripra tinggal di Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Egy bahkan satu desa dengan Peggy Setiawan, di mana rumah keduanya itu tak jauh jaraknya ke TKP Flyover Talun, tempat Egy dan Vina ditemukan. Pengacara Vina Cirebon Hotman Paris dan 65 pengacara yang tergabung membela Peggy Setiawan meminta Polda Jabar berhati-hati menangani perkara kasus Vina Cirebon. Sebab Saka Tatal, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon Agustus 2016 silam yang sudah bebas dari masa tahanan, juga membantah keterangan saksi Aep dan Dede. Dia mengaku polisi mendatanginya saat film Vina tayang awal Mei lalu. Polisi menanyakan foto 3 DPO, apakah dia mengenalnya atau tidak, lalu dijawab oleh Saka tidak kenal. Saka mengatakan foto 3 DPO itu diperlihatkan polisi sebelum Peggy ditangkap. Waktunya hari Sabtu 2 minggu lalu atau beberapa hari setelah film Vina tayang di bioskop, ujar Saka dilansir dari Tribun Jabar Sabtu 1 Juni 2024. Menurut Saka, dalam foto itu ada 3 orang, semuanya tak dikenal, makanya dia kaget saat melihat Peggy yang ditangkap berbeda dengan Peggy di foto. Yang ditunjuki itu orangnya bersih, rambutnya ikal, katanya. Maka itu kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasarudin, mengatakan pihaknya akan melawan dan memberikan kejutan untuk persidangan kasus pembunuhan Vina dan Egy mendatang. Terutama bukti-bukti yang bisa menguatkan bahwa Peggy tak bersalah. Kami pastikan punya kejutan saat sidang nanti. Kami punya bukti-bukti yang menguatkan Peggy, kata Insang, dilansir dari watakotalive.com, Minggu 2 Juni 2024. Sementara itu, Hotman menyoroti keterangan Aep dan Dede yang berubah-ubah dan meminta Polda Jabar hati-hati soal hak asasi manusia. Sebab Aep dan Dede tidak menyebutkan nama Peggy dalam BAP dan putusan pengadilan 2017. Namun dalam prarekonstruksi nama Peggy disebutkan, artinya keterangan kedua berubah. Secara terpisah, Direktur Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan, mengatakan bahwa dengan ditangkapnya Peggy, total pelaku pada kasus pembunuhan Vina Cirebon ini berjumlah 9 orang. Pemuda yang sering disebut otak pelaku pembunuhan Vina Cirebon muncul ke publik. Egy Rian Prayoga muncul setelah foto dirinya seliweran dan dikaitkan dengan pembunuhan Vina. Egy belakangan disebut menjadi salah satu sasaran netizen karena diduga sebagai Peggy atau Egy alias Perong. Dampak dari tuduhan disebut mirip pembunuh Vina, Egy mengaku diteror dan diancam akan dibunuh. Mirisnya, Egy menyebut adiknya juga kena imbas dan diancam akan diperkosa. Egy mengaku sehari-harinya bekerja sebagai buruh bangunan. Egy pun membantah jika dituduh sebagai otak dan pelaku utama pembunuhan Vina dan Egy. Seperti diketahui, selama 8 tahun kasus pembunuhan Vina, 3 orang masuk dalam DPO dan dikabarkan 1 sudah ditangkap atas nama Peggy Setiawan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Akhirnya terungkap, Egy dan Vina di malam pembunuhan ternyata sedang janjian dengan anggota geng motor XTC 04 Sumber. Sebelumnya beredar kabar kalau sebelum kejadian itu Egy hendak mengantar Vina pulang ke rumahnya. Hal itu juga disampaikan oleh Melmel yang mengaku ada di TKP saat kejadian. Melmel mengaku kalau di tengah jalan Vina meminta untuk diantar pulang ke rumahnya. Teman dekat Egy yang saat itu bersama mereka, Liga Akbar Cahyana atau Gaga Awad, mengatakan hal serupa. Dalam fakta persidangan, Gaga Awad mengatakan pada Sabtu 27 Agustus 2016 itu dirinya bertemu dengan Egy dan Vina di Taman Kota Cirebon atau Taman Sumber. Setelah ngobrol 30 menit, menurut Gaga Awad, dirinya diminta untuk mengantar pulang Vina dan Egy. Berbeda dengan Melmel, Gaga Awad mengaku diminta mengantar keduanya ke rumah Egy di Arumsari, Kecamatan Talung, Kota Cirebon. Ketua RT di sekitar rumah ibunda Egy, Eci Suningsih, mengatakan bahwa pada malam itu Egy sempat dilarang pergi oleh ayahnya, Ibtu Rudiana. Egy yang tinggal bersama ibunya, berniat meminta uang kepada sang ayah yang sudah menikah lagi. Namun rupanya Egy mendesak sang ayah dan mengatakan kalau dirinya butuh uang. Sementara itu, Sekjen XTC Cirebon tahun 2016, Reno Sukriano mengungkap fakta lain. Berdasarkan cerita dari anggota geng motor XTC 04 Sumber,
Rupanya Eki pada malam itu hendak pergi ke Cipanis, Kuningan, Jawa Barat. Malam itu Eki janjian dengan anggota XTC 04 Sumber untuk ikut dalam acara rapat di Cipanis. Eki pacar Vina Cirebon rupanya masih sempat mengirim chat kepada anggota geng motor XTC sekitar 2 jam sebelum ditemukan tewas. Saat itu Eki mengabarkan posisinya berada di dekat TKP pembunuhan. Fakta ini baru diungkap oleh Sekjen XTC Cirebon Kota tahun 2016, Reno Sukriano. Reno Sukriano menuturkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2016 malam itu geng motor XTC 04 Sumbar akan melakukan rapat internal di Cipanis, Kuningan, Jawa Barat. Diketahui Eki ini tergabung dalam klan XTC 04 Sumbar tersebut. Berdasarkan sumber yang diterima Reno, pada saat itu Eki meminta untuk ikut pada agenda tersebut. Kemudian mereka janjian di suatu tempat pukul 20 WIB, sebelum berbarengan ke lokasi rapat di Cipanis. Jam 20.30 WIB salah satu tokoh di 04 ini akhirnya coba menghubungi Eki, "Lu di mana? Udah sampai mana?" Jam 20 atau pukul 19.30 WIB pastinya saya kurang tahu, kata Reno dikutip dari YouTube Diskursus.net, Selasa, 4 Juni 2024. Reno mengatakan, menurut keterangan anggota XTC 04 Sumbar, Eki masih menjawab pesan tersebut. Eki masih sempat jawab jam 20 WIB, baru nyampe ISP, kawasan di kota Cirebon, Jalan Majasem, jelasnya. Awalnya rombongan itu masih mencoba menunggu Eki, namun karena lama akhirnya mereka berangkat duluan. Kemudian sekitar 2 jam setelah mendapat pesan dari Eki, salah satu anggota XTC mendapat kabar dari orang tuanya. Bilang katanya, itu ada anak XTC tergeletak di jembatan, ungkap Reno Sukriano lagi. Teman-teman Eki di XTC 04 Sumbar itu kemudian langsung menuju ke TKP Flyover Talun. Kalau nggak salah posisinya sudah dibawa ambulans. Akhirnya mereka ke rumah sakit untuk konfirmasi, jelasnya lagi. Anggota XTC 04 Sumbar itu juga sempat melihat kondisi Eki di rumah sakit. Eki memang sudah posisi muka lebam-lebam gak karuan, gak layak, bahu gak tahu patah atau seperti apa, parah banget, kata Reno. Setelah menunggu hingga beberapa saat, para anggota XTC 04 Sumbar itu pun akhirnya memutuskan untuk pulang. Mereka kemudian mengabarkan bahwa ada salah satu anggota XTC 04 kecelakaan di Jalan Layang. Sempat berpikir, mungkin ada yang nyerang, tapi akhirnya polisi bilang ini kecelakaan, tutur dia. Menurut Reno, saat itu teman-teman Eki juga tidak mengetahui kejadian yang sesungguhnya, mereka gak tahu apa yang terjadi sesungguhnya, apakah pembunuhan atau kecelakaan. Hanya 1-2 jam sebelum kejadian mereka kontak-kontakan sama Eki, karena Eki sama Vina biasanya, ungkap Reno lagi. Bahkan menurut Reno, ada anggota XTC 04 Sumbar yang sempat bertemu dengan Eki dan Vina sebelum kejadian. Hari Sabtu sore sempat ketemu di kota Eki sama Vina ini, jelas. Sosok Egy Ripra atau Apung RP yang dituding pembunuh asli Vina dan Eki di Cirebon akhirnya muncul ke publik. Pria yang memiliki nama asli Egy Rian Prayoga ini rupanya memiliki kesamaan dengan Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, terpidana kasus Vina Cirebon. Keduanya sama-sama berbohong di media sosial soal geng motor. Mereka berdua rupanya bukan merupakan anggota geng motor XTC Cirebon seperti Eki. Beda dengan Ucil, Egy yang biasa disapa Egy ini merupakan korban cocok logi netizen. Egy dituding pelaku pembunuhan Vina dan Eki karena foto-fotonya di media sosial. Pada foto lawasnya di tahun 2016, Egy pernah berpose memakai baju kemeja XTC. Tak hanya itu, Egy juga kerap berpose di atas motor gede bak anggota geng motor.
Netizen pun berspekulasi kalau Egy adalah pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Sebab saat Linda kesurupan arwah Vina, ia menyebut nama otak pelaku yang bernama Egy. Bahkan Vina juga sering menceritakan sosok Egy kepada keluarganya. Diungkap kakak kandung Vina, Marliana, Egy ini merupakan teman Eki. Bahkan Vina mengaku sering mendapat perlakuan tak menyenangkan dari Egy saat dia sedang tidak bersama Eki. Netizen kemudian menduga kalau sosok Egy ini adalah teman satu geng motor dengan Eki. Sehingga Egy Ripra pun dituduh sebagai otak pelaku yang namanya disebutkan oleh Vina. Egy pun membenarkan kalau foto-foto yang beredar saat dirinya memakai baju XTC itu benar adanya. Foto-foto Egy itu kemudian semakin viral hingga akhirnya ia didatangi oleh penyidik dari Polres Cirebon dan Polda Jawa Barat. Egy menegaskan bahwa pada malam kejadian itu dirinya sedang ada di rumah temannya. Kemudian soal baju XTC yang ia pakai, itu milik temannya. Bahkan Egy mengaku meminjam motor ninja milik temannya untuk berpose di media sosial. Rupanya Egy dan Ucil sama-sama bukan anggota XTC. Sebab di media sosial, netizen melakukan cocok logi kalau Egy dan Ucil berteman. Netizen menuding ada foto Egy bersama dengan orang yang mirip Ucil. Padahal jika ditelah pria yang bersama Egy beda dengan Ucil. Pada akun media sosialnya, Ucil mengaku sebagai anggota geng motor XTC. Namun hal itu dibantah oleh Ketua XTC Cirebon Alfianas. Terkuak postingan terakhir Egy Ripra alias Apung RP sebelum Vina dan Eki tewas di Cirebon. Diketahui, Egy Ripra alias Apung RP memiliki nama asli Hegi Rian Prayoga. Setelah dituding sebagai pelaku utama kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Egy Ripra pun akhirnya muncul ke publik. Hal itu tak lama setelah Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina buka suara soal foto DPO yang dicari polisi. Rupanya pada saat kejadian, Egy Ripra mengaku sedang tak ada di rumah. Namun Egy tak menyebutkan di mana rumah temannya itu. Sebelum Vina dan Eki tewas, Egy Ripra sempat membuat status di akun Facebooknya. 2 hari sebelum kejadian, yakni pada 22 Agustus 2016, ia menulis status akan pergi dari Cirebon. Sebelumnya, Egy Ripra juga sempat menulis status kalau dirinya sedang minum miras di depan rumahnya. Sebab diketahui kalau Egy Ripra tinggal di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Egy bahkan satu desa dengan Pegi Setiawan, di mana rumah keduanya itu tak jauh jaraknya ke TKP Flyover Talun, tempat Eki dan Vina ditemukan. Pengacara Vina Cirebon Hotman Paris dan 65 pengacara yang tergabung membela Peggy Setiawan meminta Polda Jabar berhati-hati menangani perkara kasus Vina Cirebon. Sebab Saka Tatal, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon Agustus 2016 silam yang sudah bebas dari masa tahanan, juga membantah keterangan saksi Aep dan Dede. Dia mengaku polisi mendatanginya saat film Vina tayang awal Mei lalu. Polisi menanyakan foto 3 DPO, apakah dia mengenalnya atau tidak, lalu dijawab oleh Saka tidak kenal. Saka mengatakan foto 3 DPO itu diperlihatkan polisi sebelum Peggy ditangkap. Waktunya hari Sabtu, 2 minggu lalu atau beberapa hari setelah film Vina tayang di bioskop, ujar Saka dilansir dari Tribun Jabar Sabtu 1 Juni 2024. Menurut Saka, dalam foto itu ada 3 orang, semuanya tak dikenal, makanya dia kaget saat melihat Peggy yang ditangkap berbeda dengan Peggy di foto. Yang ditunjuki itu orangnya bersih, rambutnya ikal, katanya. Maka itu kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasarudin, mengatakan pihaknya akan melawan dan memberikan kejutan untuk persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki mendatang. Terutama bukti-bukti yang bisa menguatkan bahwa Peggy tak bersalah. Kami pastikan punya kejutan saat sidang nanti. Kami punya bukti-bukti yang menguatkan Peggy, kata Insang, dilansir dari watakotalive.com, Minggu 2 Juni 2024. Sementara itu, Hotman menyoroti keterangan Aep dan Dede yang berubah-ubah dan meminta Polda Jabar hati-hati soal hak asasi manusia. Sebab, Aep dan Dede tidak menyebutkan nama Peggy dalam BAP dan putusan pengadilan 2017. Namun dalam prarekonstruksi nama Peggy disebutkan, artinya keterangan kedua berubah. Secara terpisah, Direktur Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan, mengatakan bahwa dengan ditangkapnya Peggy, total pelaku pada kasus pembunuhan Vina Cirebon ini berjumlah 9 orang.
Pemuda yang sering disebut otak pelaku pembunuhan Vina Cirebon muncul ke publik. Hegi Rian Prayoga muncul setelah foto dirinya seliweran dan dikaitkan dengan pembunuhan Vina. Hegi belakangan disebut menjadi salah satu sasaran netizen karena diduga sebagai Peggy atau Egi alias Perong. Dampak dari tuduhan disebut mirip pembunuh Vina, Hegi mengaku diteror dan diancam akan dibunuh. Mirisnya, Hegi menyebut adiknya juga kena imbas dan diancam akan diperkosa. Hegi mengaku sehari-harinya bekerja sebagai buruh bangunan. Hegi pun membantah jika dituduh sebagai otak dan pelaku utama pembunuhan Vina dan Eki. Seperti diketahui, selama 8 tahun kasus pembunuhan Vina, 3 orang masuk dalam DPO dan dikabarkan 1 sudah ditangkap atas nama Peggy Setiawan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Akhirnya terungkap, Eki dan Vina di malam pembunuhan ternyata sedang janjian dengan anggota geng motor XTC04 Sumber. Sebelumnya beredar kabar kalau sebelum kejadian itu Eki hendak mengantar Vina pulang ke rumahnya. Hal itu juga disampaikan oleh Mel yang mengaku ada di TKP saat kejadian. Mel mengaku kalau di tengah jalan Vina meminta untuk diantar pulang ke rumahnya. Teman dekat Eki yang saat itu bersama mereka, Liga Akbar Cahyana atau Gaga Awad, mengatakan hal serupa. Dalam fakta persidangan, Gaga Awad mengatakan pada Sabtu 27 Agustus 2016 itu dirinya bertemu dengan Eki dan Vina di Taman Kota Cirebon atau Taman Sumber. Setelah ngobrol 30 menit, menurut Gaga Awad, dirinya diminta untuk mengantar pulang Vina dan Eki. Berbeda dengan Mel, Gaga Awad mengaku diminta mengantar keduanya ke rumah Eki di Arumsari, Kecamatan Talung, Kota Cirebon. Ketua RT di sekitar rumah Ibunda Eki, Eci Suningsih, mengatakan bahwa pada malam itu Eki sempat dilarang pergi oleh ayahnya, Ibtu Rudiana. Eki yang tinggal bersama ibunya, berniat meminta uang kepada sang ayah yang sudah menikah lagi. Namun rupanya Eki mendesak sang ayah dan mengatakan kalau dirinya butuh uang. Sementara itu, Sekjen XTC Cirebon tahun 2016, Reno Sukriano mengungkap fakta lain. Berdasarkan cerita dari anggota geng motor XTC04 Sumber, rupanya Eki pada malam itu hendak pergi ke Cipanis, Kuningan, Jawa Barat. Malam itu Eki janjian dengan anggota XTC04 Sumber untuk ikut dalam acara rapat di Cipanis. Eki pacar Vina Cirebon rupanya masih sempat mengirim chat kepada anggota geng motor XTC sekitar 2 jam sebelum ditemukan tewas. Saat itu Eki mengabarkan posisinya berada di dekat TKP pembunuhan. Fakta ini baru diungkap oleh Sekjen XTC Cirebon Kota tahun 2016, Reno Sukriano. Reno Sukriano menuturkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2016 malam itu geng motor XTC04 Sumbar akan melakukan rapat internal di Cipanis, Kuningan, Jawa Barat. Diketahui Eki ini tergabung dalam klan XTC04 Sumbar tersebut. Berdasarkan sumber yang diterima Reno, pada saat itu Eki meminta untuk ikut pada agenda tersebut. Kemudian mereka janjian di suatu tempat pukul 20 WIB, sebelum berbarengan ke lokasi rapat di Cipanis. Jam 20.30 WIB salah satu tokoh di 04 ini akhirnya coba menghubungi Eki, "Lu di mana? Udah sampai mana?" Jam 20 atau pukul 19.30 WIB pastinya saya kurang tahu, kata Reno dikutip dari YouTube Diskursus.net, Selasa, 4 Juni 2024. Reno mengatakan, menurut keterangan anggota XTC04 Sumbar, Eki masih menjawab pesan tersebut. Eki masih sempat jawab jam 20 WIB, baru nyampe ISP, kawasan di Kota Cirebon, Jalan Majasem, jelasnya.
Awalnya rombongan itu masih mencoba menunggu Eki, namun karena lama akhirnya mereka berangkat duluan. Kemudian sekitar 2 jam setelah mendapat pesan dari Eki, salah satu anggota XTC mendapat kabar dari orang tuanya. Bilang katanya, itu ada anak XTC tergeletak di jembatan, ungkap Reno Sukriano lagi. Teman-teman Eki di XTC 04 Sumbar itu kemudian langsung menuju ke TKP Flyover Talun. Kalau nggak salah posisinya sudah dibawa ambulans. Akhirnya mereka ke rumah sakit untuk konfirmasi, jelasnya lagi. Anggota XTC 04 Sumbar itu juga sempat melihat kondisi Eki di rumah sakit. Eki memang sudah posisi muka lebam-lebam gak karuan, gak layak, bahu gak tahu patah atau seperti apa, parah banget, kata Reno. Setelah menunggu hingga beberapa saat, para anggota XTC 04 Sumbar itu pun akhirnya memutuskan untuk pulang. Mereka kemudian mengabarkan bahwa ada salah satu anggota XTC 04 kecelakaan di Jalan Layang. Sempat berpikir, mungkin ada yang nyerang, tapi akhirnya polisi bilang ini kecelakaan, tutur dia. Menurut Reno, saat itu teman-teman Eki juga tidak mengetahui kejadian yang sesungguhnya, mereka gak tahu apa yang terjadi sesungguhnya, apakah pembunuhan atau kecelakaan. Hanya 1-2 jam sebelum kejadian mereka kontak-kontakan sama Eki, karena Eki sama Vina biasanya, ungkap Reno lagi. Bahkan menurut Reno, ada anggota XTC 04 Sumbar yang sempat bertemu dengan Eki dan Vina sebelum kejadian. Hari Sabtu sore sempat ketemu di kota Eki sama Vina ini, jelas. Sosok Egy Ripra atau Apung RP yang dituding pembunuh asli Vina dan Eki di Cirebon akhirnya muncul ke publik. Pria yang memiliki nama asli Egy Rian Prayoga ini rupanya memiliki kesamaan dengan Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, terpidana kasus Vina Cirebon. Keduanya sama-sama berbohong di media sosial soal geng motor. Mereka berdua rupanya bukan merupakan anggota geng motor XTC Cirebon seperti Eki. Beda dengan Ucil, Egy yang biasa disapa Egy ini merupakan korban cocok logi netizen. Egy dituding pelaku pembunuhan Vina dan Eki karena foto-fotonya di media sosial. Pada foto lawasnya di tahun 2016, Egy pernah berpose memakai baju kemeja XTC. Tak hanya itu, Egy juga kerap berpose di atas motor gede bak anggota geng motor. Netizen pun berspekulasi kalau Egy adalah pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Sebab saat Linda kesurupan arwah Vina, ia menyebut nama otak pelaku yang bernama Egy. Bahkan Vina juga sering menceritakan sosok Egy kepada keluarganya. Diungkap kakak kandung Vina, Marliana, Egy ini merupakan teman Eki. Bahkan Vina mengaku sering mendapat perlakuan tak menyenangkan dari Egy saat dia sedang tidak bersama Eki. Netizen kemudian menduga kalau sosok Egy ini adalah teman satu geng motor dengan Eki. Sehingga Egy Ripra pun dituduh sebagai otak pelaku yang namanya disebutkan oleh Vina. Egy pun membenarkan kalau foto-foto yang beredar saat dirinya memakai baju XTC itu benar adanya. Foto-foto Egy itu kemudian semakin viral hingga akhirnya ia didatangi oleh penyidik dari Polres Cirebon dan Polda Jawa Barat. Egy menegaskan bahwa pada malam kejadian itu dirinya sedang ada di rumah temannya. Kemudian soal baju XTC yang ia pakai, itu milik temannya. Bahkan Egy mengaku meminjam motor ninja milik temannya untuk berpose di media sosial. Rupanya Egy dan Ucil sama-sama bukan anggota XTC. Sebab di media sosial, netizen melakukan cocok logi kalau Egy dan Ucil berteman. Netizen menuding ada foto Egy bersama dengan orang yang mirip Ucil. Padahal jika ditelah pria yang bersama Egy beda dengan Ucil. Pada akun media sosialnya, Ucil mengaku sebagai anggota geng motor XTC. Namun hal itu dibantah oleh Ketua XTC Cirebon Alfianas. Terkuak postingan terakhir Egy Ripra alias Apung RP sebelum Vina dan Eki tewas di Cirebon. Diketahui, Egy Ripra alias Apung RP memiliki nama asli Egy Rian Prayoga. Setelah dituding sebagai pelaku utama kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Egy Ripra pun akhirnya muncul ke publik. Hal itu tak lama setelah Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina buka suara soal foto DPO yang dicari polisi. Rupanya pada saat kejadian, Egy Ripra mengaku sedang tak ada di rumah. Namun Egy tak menyebutkan di mana rumah temannya itu. Sebelum Vina dan Eki tewas, Egy Ripra sempat membuat status di akun Facebooknya. 2 hari sebelum kejadian, yakni pada 22 Agustus 2016, ia menulis status akan pergi dari Cirebon. Sebelumnya,
Egy Ripra juga sempat menulis status kalau dirinya sedang minum miras di depan rumahnya. Sebab diketahui kalau Egy Ripra tinggal di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Egy bahkan satu desa dengan Peggy Setiawan, di mana rumah keduanya itu tak jauh jaraknya ke TKP Flyover Talun, tempat Egy dan Vina ditemukan. Pengacara Vina Cirebon Hotman Paris dan 65 pengacara yang tergabung membela Peggy Setiawan meminta Polda Jabar berhati-hati menangani perkara kasus Vina Cirebon. Sebab Saka Tatal, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon Agustus 2016 silam yang sudah bebas dari masa tahanan, juga membantah keterangan saksi Aep dan Dede. Dia mengaku polisi mendatanginya saat film Vina tayang awal Mei lalu. Polisi menanyakan foto 3 DPO, apakah dia mengenalnya atau tidak, lalu dijawab oleh Saka tidak kenal. Saka mengatakan foto 3 DPO itu diperlihatkan polisi sebelum Peggy ditangkap. Waktunya hari Sabtu, 2 minggu lalu atau beberapa hari setelah film Vina tayang di bioskop, ujar Saka dilansir dari Tribun Jabar, Sabtu 1 Juni 2024. Menurut Saka, dalam foto itu ada 3 orang, semuanya tak dikenal, makanya dia kaget saat melihat Peggy yang ditangkap berbeda dengan Peggy di foto. Yang ditunjuki itu orangnya bersih, rambutnya ikal, katanya. Maka itu kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasarudin, mengatakan pihaknya akan melawan dan memberikan kejutan untuk persidangan kasus pembunuhan Vina dan Egy mendatang. Terutama bukti-bukti yang bisa menguatkan bahwa Peggy tak bersalah. Kami pastikan punya kejutan saat sidang nanti. Kami punya bukti-bukti yang menguatkan Peggy, kata Insang dilansir dari watakotalive.com, Minggu 2 Juni 2024. Sementara itu, Hotman menyoroti keterangan Aep dan Dede yang berubah-ubah dan meminta Polda Jabar hati-hati soal hak asasi manusia. Sebab Aep dan Dede tidak menyebutkan nama Peggy dalam BAP dan putusan pengadilan 2017. Namun dalam prarekonstruksi nama Peggy disebutkan, artinya keterangan kedua berubah. Secara terpisah, Direktur Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan, mengatakan bahwa dengan ditangkapnya Peggy, total pelaku pada kasus pembunuhan Vina Cirebon ini berjumlah 9 orang. Pemuda yang sering disebut otak pelaku pembunuhan Vina Cirebon muncul ke publik. Egy Prayoga muncul setelah foto dirinya seliweran dan dikaitkan dengan pembunuhan Vina. Egy belakangan disebut menjadi salah satu sasaran netizen karena diduga sebagai Peggy atau Egy alias Perong. Dampak dari tuduhan disebut mirip pembunuh Vina, Egy mengaku diteror dan diancam akan dibunuh. Mirisnya, Egy menyebut adiknya juga kena imbas dan diancam akan diperkosa. Egy mengaku sehari-harinya bekerja sebagai buruh bangunan. Egy pun membantah jika dituduh sebagai otak dan pelaku utama pembunuhan Vina dan Egy. Seperti diketahui, selama 8 tahun kasus pembunuhan Vina, 3 orang masuk dalam DPO dan dikabarkan 1 sudah ditangkap atas nama Peggy Setiawan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Akhirnya terungkap, Egy dan Vina di malam pembunuhan ternyata sedang janjian dengan anggota geng motor XTC 04 Sumber. Sebelumnya beredar kabar kalau sebelum kejadian itu Egy hendak mengantar Vina pulang ke rumahnya. Hal itu juga disampaikan oleh Melmel yang mengaku ada di TKP saat kejadian. Melmel mengaku kalau di tengah jalan Vina meminta untuk diantar pulang ke rumahnya. Teman dekat Egy yang saat itu bersama mereka, Liga Akbar Cahyana atau Gaga Awad, mengatakan hal serupa. Dalam fakta persidangan, Gaga Awad mengatakan pada Sabtu 27 Agustus 2016 itu dirinya bertemu dengan Egy dan Vina di Taman Kota Cirebon atau Taman Sumber. Setelah ngobrol 30 menit, menurut Gaga Awad, dirinya diminta untuk mengantar pulang Vina dan Egy. Berbeda dengan Melmel, Gaga Awad mengaku diminta mengantar keduanya ke rumah Egy di Arumsari, Kecamatan Talung, Kota Cirebon. Ketua RT di sekitar rumah ibunda Egy, Eci Suningsih, mengatakan bahwa pada malam itu Egy sempat dilarang pergi oleh ayahnya, Ibtu Rudiana. Egy yang tinggal bersama ibunya, berniat meminta uang kepada sang ayah yang sudah menikah lagi. Namun rupanya Egy mendesak sang ayah dan mengatakan kalau dirinya butuh uang. Sementara itu, Sekjen XTC Cirebon tahun 2016, Reno Sukriano mengungkap fakta lain.
Berdasarkan cerita dari anggota geng motor XTC 04 Sumber, rupanya Eki pada malam itu hendak pergi ke Cipanis, Kuningan, Jawa Barat. Malam itu Eki janjian dengan anggota XTC 04 Sumber untuk ikut dalam acara rapat di Cipanis. Eki pacar Vina Cirebon rupanya masih sempat mengirim chat kepada anggota geng motor XTC sekitar 2 jam sebelum ditemukan tewas. Saat itu Eki mengabarkan posisinya berada di dekat TKP pembunuhan. Fakta ini baru diungkap oleh Sekjen XTC Cirebon Kota tahun 2016, Reno Sukriano. Reno Sukriano menuturkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2016 malam itu geng motor XTC 04 Sumbar akan melakukan rapat internal di Cipanis, Kuningan, Jawa Barat. Diketahui Eki ini tergabung dalam klan XTC 04 Sumbar tersebut. Berdasarkan sumber yang diterima Reno, pada saat itu Eki meminta untuk ikut pada agenda tersebut. Kemudian mereka janjian di suatu tempat pukul 20 WIB, sebelum berbarengan ke lokasi rapat di Cipanis. Jam 20.30 WIB salah satu tokoh di 04 ini akhirnya coba menghubungi Eki, "Lu di mana? Udah sampai mana?" Jam 20 atau pukul 19.30 WIB pastinya saya kurang tahu, kata Reno dikutip dari YouTube Diskursus.net, Selasa, 4 Juni 2024. Reno mengatakan, menurut keterangan anggota XTC 04 Sumbar, Eki masih menjawab pesan tersebut. Eki masih sempat jawab jam 20 WIB, baru nyampe ISP, kawasan di kota Cirebon, Jalan Majasem, jelasnya. Awalnya rombongan itu masih mencoba menunggu Eki, namun karena lama akhirnya mereka berangkat duluan. Kemudian sekitar 2 jam setelah mendapat pesan dari Eki, salah satu anggota XTC mendapat kabar dari orang tuanya. Bilang katanya, itu ada anak XTC tergeletak di jembatan, ungkap Reno Sukriano lagi. Teman-teman Eki di XTC 04 Sumbar itu kemudian langsung menuju ke TKP Flyover Talun. Kalau nggak salah posisinya sudah dibawa ambulans. Akhirnya mereka ke rumah sakit untuk konfirmasi, jelasnya lagi. Anggota XTC 04 Sumbar itu juga sempat melihat kondisi Eki di rumah sakit. Eki memang sudah posisi muka lebam-lebam gak karuan, gak layak, bahu gak tahu patah atau seperti apa, parah banget, kata Reno. Setelah menunggu hingga beberapa saat, para anggota XTC 04 Sumbar itu pun akhirnya memutuskan untuk pulang. Mereka kemudian mengabarkan bahwa ada salah satu anggota XTC 04 kecelakaan di Jalan Layang. Sempat berpikir, mungkin ada yang nyerang, tapi akhirnya polisi bilang ini kecelakaan, tutur dia. Menurut Reno, saat itu teman-teman Eki juga tidak mengetahui kejadian yang sesungguhnya, mereka gak tahu apa yang terjadi sesungguhnya, apakah pembunuhan atau kecelakaan. Hanya 1-2 jam sebelum kejadian mereka kontak-kontakan sama Eki, karena Eki sama Vina biasanya, ungkap Reno lagi. Bahkan menurut Reno, ada anggota XTC 04 Sumbar yang sempat bertemu dengan Eki dan Vina sebelum kejadian. Hari Sabtu sore sempat ketemu di kota Eki sama Vina ini, jelas. Sosok Egy Ripra atau Apung RP yang dituding pembunuh asli Vina dan Eki di Cirebon akhirnya muncul ke publik. Pria yang memiliki nama asli Egy Rian Prayoga ini rupanya memiliki kesamaan dengan Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, terpidana kasus Vina Cirebon. Keduanya sama-sama berbohong di media sosial soal geng motor. Mereka berdua rupanya bukan merupakan anggota geng motor XTC Cirebon seperti Eki. Beda dengan Ucil, Egy yang biasa disapa Egy ini merupakan korban cocok logi netizen. Egy dituding pelaku pembunuhan Vina dan Eki karena foto-fotonya di media sosial. Pada foto lawasnya di tahun 2016, Egy pernah berpose memakai baju kemeja XTC.
Tak hanya itu, Egy juga kerap berpose di atas motor gede bak anggota geng motor. Netizen pun berspekulasi kalau Egy adalah pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Sebab saat Linda kesurupan arwah Vina, ia menyebut nama otak pelaku yang bernama Egy. Bahkan Vina juga sering menceritakan sosok Egy kepada keluarganya. Diungkap kakak kandung Vina, Marliana, Egy ini merupakan teman Eki. Bahkan Vina mengaku sering mendapat perlakuan tak menyenangkan dari Egy saat dia sedang tidak bersama Eki. Netizen kemudian menduga kalau sosok Egy ini adalah teman satu geng motor dengan Eki. Sehingga Egy Ripra pun dituduh sebagai otak pelaku yang namanya disebutkan oleh Vina. Egy pun membenarkan kalau foto-foto yang beredar saat dirinya memakai baju XTC itu benar adanya. Foto-foto Egy itu kemudian semakin viral hingga akhirnya ia didatangi oleh penyidik dari Polres Cirebon dan Polda Jawa Barat. Egy menegaskan bahwa pada malam kejadian itu dirinya sedang ada di rumah temannya. Kemudian soal baju XTC yang ia pakai, itu milik temannya. Bahkan Egy mengaku meminjam motor ninja milik temannya untuk berpose di media sosial. Rupanya Egy dan Ucil sama-sama bukan anggota XTC. Sebab di media sosial, netizen melakukan cocok logi kalau Egy dan Ucil berteman. Netizen menuding ada foto Egy bersama dengan orang yang mirip Ucil. Padahal jika ditelah pria yang bersama Egy beda dengan Ucil. Pada akun media sosialnya, Ucil mengaku sebagai anggota geng motor XTC. Namun hal itu dibantah oleh Ketua XTC Cirebon Alfianas. Terkuak postingan terakhir Egy Ripra alias Apung RP sebelum Vina dan Eki tewas di Cirebon. Diketahui, Egy Ripra alias Apung RP memiliki nama asli Hegi Rian Prayoga. Setelah dituding sebagai pelaku utama kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Egy Ripra pun akhirnya muncul ke publik. Hal itu tak lama setelah Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina buka suara soal foto DPO yang dicari polisi. Rupanya pada saat kejadian, Egy Ripra mengaku sedang tak ada di rumah. Namun Egy tak menyebutkan di mana rumah temannya itu. Sebelum Vina dan Eki tewas, Egy Ripra sempat membuat status di akun Facebooknya. 2 hari sebelum kejadian, yakni pada 22 Agustus 2016, ia menulis status akan pergi dari Cirebon. Sebelumnya, Egy Ripra juga sempat menulis status kalau dirinya sedang minum miras di depan rumahnya. Sebab diketahui kalau Egy Ripra tinggal di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Egy bahkan satu desa dengan Pegi Setiawan. Di mana rumah keduanya itu tak jauh jaraknya ke TKP Flyover Talun, tempat Eki dan Vina ditemukan. Pengacara Vina Cirebon Hotman Paris dan 65 pengacara yang tergabung membela Peggy Setiawan meminta Polda Jabar berhati-hati menangani perkara kasus Vina Cirebon. Sebab Saka Tatal, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon Agustus 2016 silam yang sudah bebas dari masa tahanan, juga membantah keterangan saksi Aep dan Dede. Dia mengaku polisi mendatanginya saat film Vina tayang awal Mei lalu. Polisi menanyakan foto 3 DPO, apakah dia mengenalnya atau tidak, lalu dijawab oleh Saka tidak kenal. Saka mengatakan foto 3 DPO itu diperlihatkan polisi sebelum Peggy ditangkap. Waktunya hari Sabtu, 2 minggu lalu atau beberapa hari setelah film Vina tayang di bioskop, ujar Saka dilansir dari Tribun Jabar Sabtu 1 Juni 2024. Menurut Saka, dalam foto itu ada 3 orang, semuanya tak dikenal, makanya dia kaget saat melihat Peggy yang ditangkap berbeda dengan Peggy di foto. Yang ditunjuki itu orangnya bersih, rambutnya ikal, katanya. Maka itu kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasarudin, mengatakan pihaknya akan melawan dan memberikan kejutan untuk persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki mendatang. Terutama bukti-bukti yang bisa menguatkan bahwa Peggy tak bersalah. Kami pastikan punya kejutan saat sidang nanti. Kami punya bukti-bukti yang menguatkan Peggy, kata Insang dilansir dari watakotalive.com, Minggu 2 Juni 2024. Sementara itu, Hotman menyoroti keterangan Aep dan Dede yang berubah-ubah dan meminta Polda Jabar hati-hati soal hak asasi manusia. Sebab Aep dan Dede tidak menyebutkan nama Peggy dalam BAP dan putusan pengadilan 2017. Namun dalam pra rekonstruksi nama Peggy disebutkan, artinya keterangan kedua berubah. Secara terpisah, Direktur Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan mengatakan,
bahwa dengan ditangkapnya Peggy, total pelaku pada kasus pembunuhan Vina Cirebon ini berjumlah 9 orang. Pemuda yang sering disebut otak pelaku pembunuhan Vina Cirebon muncul ke publik. Hegi Rian Prayoga muncul setelah foto dirinya seliweran dan dikaitkan dengan pembunuhan Vina. Hegi belakangan disebut menjadi salah satu sasaran netizen karena diduga sebagai Peggy atau Egi alias Perong. Dampak dari tuduhan disebut mirip pembunuh Vina, Hegi mengaku diteror dan diancam akan dibunuh. Mirisnya, Hegi menyebut adiknya juga kena imbas dan diancam akan diperkosa. Hegi mengaku sehari-harinya bekerja sebagai buruh bangunan. Hegi pun membantah jika dituduh sebagai otak dan pelaku utama pembunuhan Vina dan Eki. Seperti diketahui, selama 8 tahun kasus pembunuhan Vina, 3 orang masuk dalam DPO dan dikabarkan 1 sudah ditangkap atas nama Peggy Setiawan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Akhirnya terungkap, Eki dan Vina di malam pembunuhan ternyata sedang janjian dengan anggota geng motor XTC04 Sumber. Sebelumnya beredar kabar kalau sebelum kejadian itu Eki hendak mengantar Vina pulang ke rumahnya. Hal itu juga disampaikan oleh Melmel yang mengaku ada di TKP saat kejadian. Melmel mengaku kalau di tengah jalan Vina meminta untuk diantar pulang ke rumahnya. Teman dekat Eki yang saat itu bersama mereka, Liga Akbar Cahyana atau Gaga Awad, mengatakan hal serupa. Dalam fakta persidangan, Gaga Awad mengatakan pada Sabtu 27 Agustus 2016 itu dirinya bertemu dengan Eki dan Vina di Taman Kota Cirebon atau Taman Sumber. Setelah ngobrol 30 menit, menurut Gaga Awad, dirinya diminta untuk mengantar pulang Vina dan Eki. Berbeda dengan Melmel, Gaga Awad mengaku diminta mengantar keduanya ke rumah Eki di Arumsari, Kecamatan Talung, Kota Cirebon. Ketua RT di sekitar rumah Ibunda Eki, Eci Sunengsi, mengatakan bahwa pada malam itu Eki sempat dilarang pergi oleh ayahnya, Ibtu Rudiana. Eki yang tinggal bersama ibunya, berniat meminta uang kepada sang ayah yang sudah menikah lagi. Namun rupanya Eki mendesak sang ayah dan mengatakan kalau dirinya butuh uang. Sementara itu, Sekjen XTC Cirebon tahun 2016, Reno Sukriano mengungkap fakta lain. Berdasarkan cerita dari anggota geng motor XTC04 Sumber, rupanya Eki pada malam itu hendak pergi ke Cipanis, Kuningan, Jawa Barat. Malam itu Eki janjian dengan anggota XTC04 Sumber untuk ikut dalam acara rapat di Cipanis. Eki pacar Vina Cirebon rupanya masih sempat mengirim chat kepada anggota geng motor XTC sekitar 2 jam sebelum ditemukan tewas. Saat itu Eki mengabarkan posisinya berada di dekat TKP pembunuhan. Fakta ini baru diungkap oleh Sekjen XTC Cirebon Kota tahun 2016, Reno Sukriano. Reno Sukriano menuturkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2016 malam itu geng motor XTC04 Sumbar akan melakukan rapat internal di Cipanis, Kuningan, Jawa Barat. Diketahui Eki ini tergabung dalam klan XTC04 Sumbar tersebut. Berdasarkan sumber yang diterima Reno, pada saat itu Eki meminta untuk ikut pada agenda tersebut. Kemudian mereka janjian di suatu tempat pukul 20 WIB, sebelum berbarengan ke lokasi rapat di Cipanis. Jam 20.30 WIB salah satu tokoh di 04 ini akhirnya coba menghubungi Eki, "Lu di mana? Udah sampai mana?" Jam 20 atau pukul 19.30 WIB pastinya saya kurang tahu, kata Reno dikutip dari YouTube Diskursus.net, Selasa, 4 Juni 2024. Reno mengatakan, menurut keterangan anggota XTC04 Sumbar, Eki masih menjawab pesan tersebut. Eki masih sempat jawab jam 20 WIB, baru nyampe ISP,
kawasan di kota Cirebon, Jalan Majasem, jelasnya. Awalnya rombongan itu masih mencoba menunggu Eki, namun karena lama akhirnya mereka berangkat duluan. Kemudian sekitar 2 jam setelah mendapat pesan dari Eki, salah satu anggota XTC mendapat kabar dari orang tuanya. Bilang katanya, itu ada anak XTC tergeletak di jembatan, ungkap Reno Sukriano lagi. Teman-teman Eki di XTC 04 Sumbar itu kemudian langsung menuju ke TKP Flyover Talun. Kalau nggak salah posisinya sudah dibawa ambulans. Akhirnya mereka ke rumah sakit untuk konfirmasi, jelasnya lagi. Anggota XTC 04 Sumbar itu juga sempat melihat kondisi Eki di rumah sakit. Eki memang sudah posisi muka lebam-lebam gak karuan, gak layak, bahu gak tahu patah atau seperti apa, parah banget, kata Reno. Setelah menunggu hingga beberapa saat, para anggota XTC 04 Sumbar itu pun akhirnya memutuskan untuk pulang. Mereka kemudian mengabarkan bahwa ada salah satu anggota XTC 04 kecelakaan di Jalan Layang. Sempat berpikir, mungkin ada yang nyerang, tapi akhirnya polisi bilang ini kecelakaan, tutur dia. Menurut Reno, saat itu teman-teman Eki juga tidak mengetahui kejadian yang sesungguhnya, mereka gak tahu apa yang terjadi sesungguhnya, apakah pembunuhan atau kecelakaan. Hanya 1-2 jam sebelum kejadian mereka kontak-kontakan sama Eki, karena Eki sama Vina biasanya, ungkap Reno lagi. Bahkan menurut Reno, ada anggota XTC 04 Sumbar yang sempat bertemu dengan Eki dan Vina sebelum kejadian. Hari Sabtu sore sempat ketemu di kota Eki sama Vina ini, jelas. Sosok Egy Ripra atau Apung RP yang dituding pembunuh asli Vina dan Eki di Cirebon akhirnya muncul ke publik. Pria yang memiliki nama asli Egy Rian Prayoga ini rupanya memiliki kesamaan dengan Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, terpidana kasus Vina Cirebon. Keduanya sama-sama berbohong di media sosial soal geng motor. Mereka berdua rupanya bukan merupakan anggota geng motor XTC Cirebon seperti Eki. Beda dengan Ucil, Egy yang biasa disapa Egy ini merupakan korban cocok logi netizen. Egy dituding pelaku pembunuhan Vina dan Eki karena foto-fotonya di media sosial. Pada foto lawasnya di tahun 2016, Egy pernah berpose memakai baju kemeja XTC. Tak hanya itu, Egy juga kerap berpose di atas motor gede bak anggota geng motor. Netizen pun berspekulasi kalau Egy adalah pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Sebab saat Linda kesurupan arwah Vina, ia menyebut nama otak pelaku yang bernama Egy. Bahkan Vina juga sering menceritakan sosok Egy kepada keluarganya. Diungkap kakak kandung Vina, Marliana, Egy ini merupakan teman Eki. Bahkan Vina mengaku sering mendapat perlakuan tak menyenangkan dari Egy saat dia sedang tidak bersama Eki. Netizen kemudian menduga kalau sosok Egy ini adalah teman satu geng motor dengan Eki. Sehingga Egy Ripra pun dituduh sebagai otak pelaku yang namanya disebutkan oleh Vina. Egy pun membenarkan kalau foto-foto yang beredar saat dirinya memakai baju XTC itu benar adanya. Foto-foto Egy itu kemudian semakin viral hingga akhirnya ia didatangi oleh penyidik dari Polres Cirebon dan Polda Jawa Barat. Egy menegaskan bahwa pada malam kejadian itu dirinya sedang ada di rumah temannya. Kemudian soal baju XTC yang ia pakai, itu milik temannya. Bahkan Egy mengaku meminjam motor ninja milik temannya untuk berpose di media sosial. Rupanya Egy dan Ucil sama-sama bukan anggota XTC. Sebab di media sosial, netizen melakukan cocok logi kalau Egy dan Ucil berteman. Netizen menuding ada foto Egy bersama dengan orang yang mirip Ucil. Padahal jika ditelah pria yang bersama Egy beda dengan Ucil. Pada akun media sosialnya, Ucil mengaku sebagai anggota geng motor XTC. Namun hal itu dibantah oleh Ketua XTC Cirebon Alfianas. Terkuak postingan terakhir Egy Ripra alias Apung RP sebelum Vina dan Eki tewas di Cirebon. Diketahui, Egy Ripra alias Apung RP memiliki nama asli Egy Rian Prayoga. Setelah dituding sebagai pelaku utama kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Egy Ripra pun akhirnya muncul ke publik. Hal itu tak lama setelah Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina buka suara soal foto DPO yang dicari polisi. Rupanya pada saat kejadian, Egy Ripra mengaku sedang tak ada di rumah. Namun Egy tak menyebutkan di mana rumah temannya itu. Sebelum Vina dan Eki tewas, Egy Ripra sempat membuat status di akun Facebooknya. 2 hari sebelum kejadian, yakni pada 22 Agustus 2016,
ia menulis status akan pergi dari Cirebon. Sebelumnya, Egy Ripra juga sempat menulis status kalau dirinya sedang minum miras di depan rumahnya. Sebab diketahui kalau Egy Ripra tinggal di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Egy bahkan satu desa dengan Peggy Setiawan, di mana rumah keduanya itu tak jauh jaraknya ke TKP Flyover Talun, tempat Egy dan Vina ditemukan. Pengacara Vina Cirebon Hotman Paris dan 65 pengacara yang tergabung membela Peggy Setiawan meminta Polda Jabar berhati-hati menangani perkara kasus Vina Cirebon. Sebab Saka Tatal, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon Agustus 2016 silam yang sudah bebas dari masa tahanan, juga membantah keterangan saksi Aep dan Dede. Dia mengaku polisi mendatanginya saat film Vina tayang awal Mei lalu. Polisi menanyakan foto 3 DPO, apakah dia mengenalnya atau tidak, lalu dijawab oleh Saka tidak kenal. Saka mengatakan foto 3 DPO itu diperlihatkan polisi sebelum Peggy ditangkap. Waktunya hari Sabtu 2 minggu lalu atau beberapa hari setelah film Vina tayang di bioskop, ujar Saka dilansir dari Tribun Jabar Sabtu 1 Juni 2024. Menurut Saka, dalam foto itu ada 3 orang, semuanya tak dikenal, makanya dia kaget saat melihat Peggy yang ditangkap berbeda dengan Peggy di foto. Yang ditunjuki itu orangnya bersih, rambutnya ikal, katanya. Maka itu kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasarudin, mengatakan pihaknya akan melawan dan memberikan kejutan untuk persidangan kasus pembunuhan Vina dan Egy mendatang. Terutama bukti-bukti yang bisa menguatkan bahwa Peggy tak bersalah. Kami pastikan punya kejutan saat sidang nanti. Kami punya bukti-bukti yang menguatkan Peggy, kata Insang dilansir dari watakotalive.com, Minggu 2 Juni 2024. Sementara itu, Hotman menyoroti keterangan Aep dan Dede yang berubah-ubah dan meminta Polda Jabar hati-hati soal hak asasi manusia. Sebab Aep dan Dede tidak menyebutkan nama Peggy dalam BAP dan putusan pengadilan 2017. Namun dalam prarekonstruksi nama Peggy disebutkan, artinya keterangan kedua berubah. Secara terpisah, Direktur Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan, mengatakan bahwa dengan ditangkapnya Peggy, total pelaku pada kasus pembunuhan Vina Cirebon ini berjumlah 9 orang. Pemuda yang sering disebut otak pelaku pembunuhan Vina Cirebon muncul ke publik. Egy Prayoga muncul setelah foto dirinya seliweran dan dikaitkan dengan pembunuhan Vina. Egy belakangan disebut menjadi salah satu sasaran netizen karena diduga sebagai Peggy atau Egy alias Perong. Dampak dari tuduhan disebut mirip pembunuh Vina, Egy mengaku diteror dan diancam akan dibunuh. Mirisnya, Egy menyebut adiknya juga kena imbas dan diancam akan diperkosa. Egy mengaku sehari-harinya bekerja sebagai buruh bangunan. Egy pun membantah jika dituduh sebagai otak dan pelaku utama pembunuhan Vina dan Egy. Seperti diketahui, selama 8 tahun kasus pembunuhan Vina, 3 orang masuk dalam DPO dan dikabarkan 1 sudah ditangkap atas nama Peggy Setiawan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Akhirnya terungkap, Egy dan Vina di malam pembunuhan ternyata sedang janjian dengan anggota geng motor XTC 04 Sumber. Sebelumnya beredar kabar kalau sebelum kejadian itu Egy hendak mengantar Vina pulang ke rumahnya. Hal itu juga disampaikan oleh Mel yang mengaku ada di TKP saat kejadian. Mel mengaku kalau di tengah jalan Vina meminta untuk diantar pulang ke rumahnya. Teman dekat Egy yang saat itu bersama mereka, Liga Akbar Cahyana atau Gaga Awad, mengatakan hal serupa. Dalam fakta persidangan, Gaga Awad mengatakan pada Sabtu 27 Agustus 2016 itu dirinya bertemu dengan Egy dan Vina di Taman Kota Cirebon atau Taman Sumber. Setelah ngobrol 30 menit, menurut Gaga Awad, dirinya diminta untuk mengantar pulang Vina dan Egy. Berbeda dengan Mel, Gaga Awad mengaku diminta mengantar keduanya ke rumah Egy di Arumsari, Kecamatan Talung, Kota Cirebon. Ketua RT di sekitar rumah ibunda Egy, Eci Suningsih, mengatakan bahwa pada malam itu Egy sempat dilarang pergi oleh ayahnya, Ibtu Rudiana. Egy yang tinggal bersama ibunya, berniat meminta uang kepada sang ayah yang sudah menikah lagi. Namun rupanya Egy mendesak sang ayah dan mengatakan kalau dirinya butuh uang. Sementara itu, Sekjen XTC Cirebon tahun 2016, Reno Sukriano mengungkap fakta lain.
Berdasarkan cerita dari anggota geng motor XTC 04 Sumber, rupanya Eki pada malam itu hendak pergi ke Cipanis, Kuningan, Jawa Barat. Malam itu Eki janjian dengan anggota XTC 04 Sumber untuk ikut dalam acara rapat di Cipanis. Eki pacar Vina Cirebon rupanya masih sempat mengirim chat kepada anggota geng motor XTC sekitar 2 jam sebelum ditemukan tewas. Saat itu Eki mengabarkan posisinya berada di dekat TKP pembunuhan. Fakta ini baru diungkap oleh Sekjen XTC Cirebon Kota tahun 2016, Reno Sukriano. Reno Sukriano menuturkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2016 malam itu geng motor XTC 04 Sumbar akan melakukan rapat internal di Cipanis, Kuningan, Jawa Barat. Diketahui Eki ini tergabung dalam klan XTC 04 Sumbar tersebut. Berdasarkan sumber yang diterima Reno, pada saat itu Eki meminta untuk ikut pada agenda tersebut. Kemudian mereka janjian di suatu tempat pukul 20 WIB, sebelum berbarengan ke lokasi rapat di Cipanis. Jam 20.30 WIB salah satu tokoh di 04 ini akhirnya coba menghubungi Eki, "Lu di mana? Udah sampai mana?" Jam 20 atau pukul 19.30 WIB pastinya saya kurang tahu, kata Reno dikutip dari YouTube Diskursus.net, Selasa, 4 Juni 2024. Reno mengatakan, menurut keterangan anggota XTC 04 Sumbar, Eki masih menjawab pesan tersebut. Eki masih sempat jawab jam 20 WIB, baru nyampe ISP, kawasan di kota Cirebon, Jalan Majasem, jelasnya. Awalnya rombongan itu masih mencoba menunggu Eki, namun karena lama akhirnya mereka berangkat duluan. Kemudian sekitar 2 jam setelah mendapat pesan dari Eki, salah satu anggota XTC mendapat kabar dari orang tuanya. Bilang katanya, itu ada anak XTC tergeletak di jembatan, ungkap Reno Sukriano lagi. Teman-teman Eki di XTC 04 Sumbar itu kemudian langsung menuju ke TKP Flyover Talun. Kalau nggak salah posisinya sudah dibawa ambulans. Akhirnya mereka ke rumah sakit untuk konfirmasi, jelasnya lagi. Anggota XTC 04 Sumbar itu juga sempat melihat kondisi Eki di rumah sakit. Eki memang sudah posisi muka lebam-lebam gak karuan, gak layak, bahu gak tahu patah atau seperti apa, parah banget, kata Reno. Setelah menunggu hingga beberapa saat, para anggota XTC 04 Sumbar itu pun akhirnya memutuskan untuk pulang. Mereka kemudian mengabarkan bahwa ada salah satu anggota XTC 04 kecelakaan di Jalan Layang. Sempat berpikir, mungkin ada yang nyerang, tapi akhirnya polisi bilang ini kecelakaan, tutur dia. Menurut Reno, saat itu teman-teman Eki juga tidak mengetahui kejadian yang sesungguhnya, mereka gak tahu apa yang terjadi sesungguhnya, apakah pembunuhan atau kecelakaan. Hanya 1-2 jam sebelum kejadian mereka kontak-kontakan sama Eki, karena Eki sama Vina biasanya, ungkap Reno lagi. Bahkan menurut Reno, ada anggota XTC 04 Sumbar yang sempat bertemu dengan Eki dan Vina sebelum kejadian. Hari Sabtu sore sempat ketemu di kota Eki sama Vina ini, jelas. Sosok Egy Ripra atau Apung RP yang dituding pembunuh asli Vina dan Eki di Cirebon akhirnya muncul ke publik. Pria yang memiliki nama asli Hegi Rian Prayoga ini rupanya memiliki kesamaan dengan Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, terpidana kasus Vina Cirebon. Keduanya sama-sama berbohong di media sosial soal geng motor. Mereka berdua rupanya bukan merupakan anggota geng motor XTC Cirebon seperti Eki. Beda dengan Ucil, Hegi yang biasa disapa Egy ini merupakan korban cocok logi netizen. Egy dituding pelaku pembunuhan Vina dan Eki karena foto-fotonya di media sosial. Pada foto lawasnya di tahun 2016, Egy pernah berpose memakai baju kemeja XTC.
Tak hanya itu, Egy juga kerap berpose di atas motor gede bak anggota geng motor. Netizen pun berspekulasi kalau Egy adalah pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Sebab saat Linda kesurupan arwah Vina, ia menyebut nama otak pelaku yang bernama Egy. Bahkan Vina juga sering menceritakan sosok Egy kepada keluarganya. Diungkap kakak kandung Vina, Marliana, Egy ini merupakan teman Eki. Bahkan Vina mengaku sering mendapat perlakuan tak menyenangkan dari Egy saat dia sedang tidak bersama Eki. Netizen kemudian menduga kalau sosok Egy ini adalah teman satu geng motor dengan Eki. Sehingga Egy Ripra pun dituduh sebagai otak pelaku yang namanya disebutkan oleh Vina. Egy pun membenarkan kalau foto-foto yang beredar saat dirinya memakai baju XTC itu benar adanya. Foto-foto Egy itu kemudian semakin viral hingga akhirnya ia didatangi oleh penyidik dari Polres Cirebon dan Polda Jawa Barat. Egy menegaskan bahwa pada malam kejadian itu dirinya sedang ada di rumah temannya. Kemudian soal baju XTC yang ia pakai, itu milik temannya. Bahkan Egy mengaku meminjam motor ninja milik temannya untuk berpose di media sosial. Rupanya Egy dan Ucil sama-sama bukan anggota XTC. Sebab di media sosial, netizen melakukan cocok logi kalau Egy dan Ucil berteman. Netizen menuding ada foto Egy bersama dengan orang yang mirip Ucil. Padahal jika ditelah pria yang bersama Egy beda dengan Ucil. Pada akun media sosialnya, Ucil mengaku sebagai anggota geng motor XTC. Namun hal itu dibantah oleh Ketua XTC Cirebon Alfianas. Terkuak postingan terakhir Egy Ripra alias Apung RP sebelum Vina dan Eki tewas di Cirebon. Diketahui, Egy Ripra alias Apung RP memiliki nama asli Hegi Rian Prayoga. Setelah dituding sebagai pelaku utama kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Egy Ripra pun akhirnya muncul ke publik. Hal itu tak lama setelah Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina buka suara soal foto DPO yang dicari polisi. Rupanya pada saat kejadian, Egy Ripra mengaku sedang tak ada di rumah. Namun Egy tak menyebutkan di mana rumah temannya itu. Sebelum Vina dan Eki tewas, Egy Ripra sempat membuat status di akun Facebooknya. 2 hari sebelum kejadian, yakni pada 22 Agustus 2016, ia menulis status akan pergi dari Cirebon. Sebelumnya, Egy Ripra juga sempat menulis status kalau dirinya sedang minum miras di depan rumahnya. Sebab diketahui kalau Egy Ripra tinggal di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Egy bahkan satu desa dengan Pegi Setiawan. Di mana rumah keduanya itu tak jauh jaraknya ke TKP Flyover Talun, tempat Eki dan Vina ditemukan. Pengacara Vina Cirebon Hotman Paris dan 65 pengacara yang tergabung membela Peggy Setiawan meminta Polda Jabar berhati-hati menangani perkara kasus Vina Cirebon. Sebab Saka Tatal, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon Agustus 2016 silam yang sudah bebas dari masa tahanan, juga membantah keterangan saksi Aep dan Dede. Dia mengaku polisi mendatanginya saat film Vina tayang awal Mei lalu. Polisi menanyakan foto 3 DPO, apakah dia mengenalnya atau tidak, lalu dijawab oleh Saka tidak kenal. Saka mengatakan foto 3 DPO itu diperlihatkan polisi sebelum Peggy ditangkap. Waktunya hari Sabtu, 2 minggu lalu atau beberapa hari setelah film Vina tayang di bioskop, ujar Saka dilansir dari Tribun Jabar, Sabtu 1 Juni 2024. Menurut Saka, dalam foto itu ada 3 orang, semuanya tak dikenal, makanya dia kaget saat melihat Peggy yang ditangkap berbeda dengan Peggy di foto. Yang ditunjuki itu orangnya bersih, rambutnya ikal, katanya. Maka itu kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasarudin, mengatakan pihaknya akan melawan dan memberikan kejutan untuk persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki mendatang. Terutama bukti-bukti yang bisa menguatkan bahwa Peggy tak bersalah. Kami pastikan punya kejutan saat sidang nanti. Kami punya bukti-bukti yang menguatkan Peggy, kata Insang, dilansir dari watakotalive.com. Minggu 2 Juni 2024. Sementara itu, Hotman menyoroti keterangan Aep dan Dede yang berubah-ubah dan meminta Polda Jabar hati-hati soal hak asasi manusia. Sebab, Aep dan Dede tidak menyebutkan nama Peggy dalam BAP dan putusan pengadilan 2017. Namun dalam pra rekonstruksi, nama Peggy disebutkan, artinya keterangan kedua berubah. Secara terpisah, Direktur Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan mengatakan,
bahwa dengan ditangkapnya Peggy, total pelaku pada kasus pembunuhan Vina Cirebon ini berjumlah 9 orang. Pemuda yang sering disebut otak pelaku pembunuhan Vina Cirebon muncul ke publik. Hegi Rian Prayoga muncul setelah foto dirinya seliweran dan dikaitkan dengan pembunuhan Vina. Hegi belakangan disebut menjadi salah satu sasaran netizen karena diduga sebagai Peggy atau Egy alias Perong. Dampak dari tuduhan disebut mirip pembunuh Vina, Hegi mengaku diteror dan diancam akan dibunuh. Mirisnya, Hegi menyebut adiknya juga kena imbas dan diancam akan diperkosa. Hegi mengaku sehari-harinya bekerja sebagai buruh bangunan. Hegi pun membantah jika dituduh sebagai otak dan pelaku utama pembunuhan Vina dan Eki. Seperti diketahui, selama 8 tahun kasus pembunuhan Vina, 3 orang masuk dalam DPO dan dikabarkan 1 sudah ditangkap atas nama Peggy Setiawan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Akhirnya terungkap, Eki dan Vina di malam pembunuhan ternyata sedang janjian dengan anggota geng motor XTC 04 Sumber. Sebelumnya beredar kabar kalau sebelum kejadian itu Eki hendak mengantar Vina pulang ke rumahnya. Hal itu juga disampaikan oleh Mel yang mengaku ada di TKP saat kejadian. Mel mengaku kalau di tengah jalan Vina meminta untuk diantar pulang ke rumahnya. Teman dekat Eki yang saat itu bersama mereka, Liga Akbar Cahyana atau Gaga Awad, mengatakan hal serupa. Dalam fakta persidangan, Gaga Awad mengatakan pada Sabtu 27 Agustus 2016 itu dirinya bertemu dengan Eki dan Vina di Taman Kota Cirebon atau Taman Sumber. Setelah ngobrol 30 menit, menurut Gaga Awad, dirinya diminta untuk mengantar pulang Vina dan Eki. Berbeda dengan Mel, Gaga Awad mengaku diminta mengantar keduanya ke rumah Eki di Arumsari, Kecamatan Talung, Kota Cirebon. Ketua RT di sekitar rumah ibunda Eki, Eci Suningsih, mengatakan bahwa pada malam itu Eki sempat dilarang pergi oleh ayahnya, Ibtu Rudiana. Eki yang tinggal bersama ibunya, berniat meminta uang kepada sang ayah yang sudah menikah lagi. Namun rupanya Eki mendesak sang ayah dan mengatakan kalau dirinya butuh uang. Sementara itu, Sekjen XTC Cirebon tahun 2016, Reno Sukriano mengungkap fakta lain. Berdasarkan cerita dari anggota geng motor XTC 04 Sumber, rupanya Eki pada malam itu hendak pergi ke Cipanis, Kuningan, Jawa Barat. Malam itu Eki janjian dengan anggota XTC 04 Sumber untuk ikut dalam acara rapat di Cipanis. Eki pacar Vina Cirebon rupanya masih sempat mengirim chat kepada anggota geng motor XTC sekitar 2 jam sebelum ditemukan tewas. Saat itu Eki mengabarkan posisinya berada di dekat TKP pembunuhan. Fakta ini baru diungkap oleh Sekjen XTC Cirebon Kota tahun 2016, Reno Sukriano. Reno Sukriano menuturkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2016 malam itu geng motor XTC 04 Sumbar akan melakukan rapat internal di Cipanis, Kuningan, Jawa Barat. Diketahui Eki ini tergabung dalam klan XTC 04 Sumbar tersebut. Berdasarkan sumber yang diterima Reno, pada saat itu Eki meminta untuk ikut pada agenda tersebut. Kemudian mereka janjian di suatu tempat pukul 20 WIB, sebelum berbarengan ke lokasi rapat di Cipanis. Jam 20.30 WIB salah satu tokoh di 04 ini akhirnya coba menghubungi Eki, "Lu di mana? Udah sampai mana?" Jam 20 atau pukul 19.30 WIB pastinya saya kurang tahu, kata Reno dikutip dari YouTube Diskursus.net, Selasa, 4 Juni 2024. Reno mengatakan, menurut keterangan anggota XTC 04 Sumbar, Eki masih menjawab pesan tersebut. Eki masih sempat jawab jam 20 WIB, baru nyampe ISP,
kawasan di kota Cirebon, Jalan Majasem, jelasnya. Awalnya rombongan itu masih mencoba menunggu Eki, namun karena lama akhirnya mereka berangkat duluan. Kemudian sekitar 2 jam setelah mendapat pesan dari Eki, salah satu anggota XTC mendapat kabar dari orang tuanya. Bilang katanya, itu ada anak XTC tergeletak di jembatan, ungkap Reno Sukriano lagi. Teman-teman Eki di XTC 04 Sumbar itu kemudian langsung menuju ke TKP Flyover Talun. Kalau nggak salah posisinya sudah dibawa ambulans. Akhirnya mereka ke rumah sakit untuk konfirmasi, jelasnya lagi. Anggota XTC 04 Sumbar itu juga sempat melihat kondisi Eki di rumah sakit. Eki memang sudah posisi muka lebam-lebam gak karuan, gak layak, bahu gak tahu patah atau seperti apa, parah banget, kata Reno. Setelah menunggu hingga beberapa saat, para anggota XTC 04 Sumbar itu pun akhirnya memutuskan untuk pulang. Mereka kemudian mengabarkan bahwa ada salah satu anggota XTC 04 kecelakaan di Jalan Layang. Sempat berpikir, mungkin ada yang nyerang, tapi akhirnya polisi bilang ini kecelakaan, tutur dia. Menurut Reno, saat itu teman-teman Eki juga tidak mengetahui kejadian yang sesungguhnya, mereka gak tahu apa yang terjadi sesungguhnya, apakah pembunuhan atau kecelakaan. Hanya 1-2 jam sebelum kejadian mereka kontak-kontakan sama Eki, karena Eki sama Vina biasanya, ungkap Reno lagi. Bahkan menurut Reno, ada anggota XTC 04 Sumbar yang sempat bertemu dengan Eki dan Vina sebelum kejadian. Hari Sabtu sore sempat ketemu di kota Eki sama Vina ini, jelas. Sosok Egy Ripra atau Apung RP yang dituding pembunuh asli Vina dan Eki di Cirebon akhirnya muncul ke publik. Pria yang memiliki nama asli Egy Rian Prayoga ini rupanya memiliki kesamaan dengan Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, terpidana kasus Vina Cirebon. Keduanya sama-sama berbohong di media sosial soal geng motor. Mereka berdua rupanya bukan merupakan anggota geng motor XTC Cirebon seperti Eki. Beda dengan Ucil, Egy yang biasa disapa Egy ini merupakan korban cocok logi netizen. Egy dituding pelaku pembunuhan Vina dan Eki karena foto-fotonya di media sosial. Pada foto lawasnya di tahun 2016, Egy pernah berpose memakai baju kemeja XTC. Tak hanya itu, Egy juga kerap berpose di atas motor gede bak anggota geng motor. Netizen pun berspekulasi kalau Egy adalah pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Sebab saat Linda kesurupan arwah Vina, ia menyebut nama otak pelaku yang bernama Egy. Bahkan Vina juga sering menceritakan sosok Egy kepada keluarganya. Diungkap kakak kandung Vina, Marliana, Egy ini merupakan teman Eki. Bahkan Vina mengaku sering mendapat perlakuan tak menyenangkan dari Egy saat dia sedang tidak bersama Eki. Netizen kemudian menduga kalau sosok Egy ini adalah teman satu geng motor dengan Eki. Sehingga Egy Ripra pun dituduh sebagai otak pelaku yang namanya disebutkan oleh Vina. Egy pun membenarkan kalau foto-foto yang beredar saat dirinya memakai baju XTC itu benar adanya. Foto-foto Egy itu kemudian semakin viral hingga akhirnya ia didatangi oleh penyidik dari Polres Cirebon dan Polda Jawa Barat. Egy menegaskan bahwa pada malam kejadian itu dirinya sedang ada di rumah temannya. Kemudian soal baju XTC yang ia pakai, itu milik temannya. Bahkan Egy mengaku meminjam motor ninja milik temannya untuk berpose di media sosial. Rupanya Egy dan Ucil sama-sama bukan anggota XTC. Sebab di media sosial, netizen melakukan cocok logi kalau Egy dan Ucil berteman. Netizen menuding ada foto Egy bersama dengan orang yang mirip Ucil. Padahal jika ditelah pria yang bersama Egy beda dengan Ucil. Pada akun media sosialnya, Ucil mengaku sebagai anggota geng motor XTC. Namun hal itu dibantah oleh Ketua XTC Cirebon Alfianas. Terkuak postingan terakhir Egy Ripra alias Apung RP sebelum Vina dan Eki tewas di Cirebon. Diketahui, Egy Ripra alias Apung RP memiliki nama asli Egy Rian Prayoga. Setelah dituding sebagai pelaku utama kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Egy Ripra pun akhirnya muncul ke publik. Hal itu tak lama setelah Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina buka suara soal foto DPO yang dicari polisi. Rupanya pada saat kejadian, Egy Ripra mengaku sedang tak ada di rumah. Namun Egy tak menyebutkan di mana rumah temannya itu. Sebelum Vina dan Eki tewas, Egy Ripra sempat membuat status di akun Facebooknya. 2 hari sebelum kejadian, yakni pada 22 Agustus 2016,
ia menulis status akan pergi dari Cirebon. Sebelumnya, Egy Ripra juga sempat menulis status kalau dirinya sedang minum miras di depan rumahnya. Sebab diketahui kalau Egy Ripra tinggal di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Egy bahkan satu desa dengan Peggy Setiawan, di mana rumah keduanya itu tak jauh jaraknya ke TKP Flyover Talun, tempat Egy dan Vina ditemukan. Pengacara Vina Cirebon Hotman Paris dan 65 pengacara yang tergabung membela Peggy Setiawan meminta Polda Jabar berhati-hati menangani perkara kasus Vina Cirebon. Sebab Saka Tatal, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon Agustus 2016 silam yang sudah bebas dari masa tahanan, juga membantah keterangan saksi Aep dan Dede. Dia mengaku polisi mendatanginya saat film Vina tayang awal Mei lalu. Polisi menanyakan foto 3 DPO, apakah dia mengenalnya atau tidak, lalu dijawab oleh Saka tidak kenal. Saka mengatakan foto 3 DPO itu diperlihatkan polisi sebelum Peggy ditangkap. Waktunya hari Sabtu, 2 minggu lalu atau beberapa hari setelah film Vina tayang di bioskop, ujar Saka dilansir dari Tribun Jabar Sabtu 1 Juni 2024. Menurut Saka, dalam foto itu ada 3 orang, semuanya tak dikenal, makanya dia kaget saat melihat Peggy yang ditangkap berbeda dengan Peggy di foto. Yang ditunjuki itu orangnya bersih, rambutnya ikal, katanya. Maka itu kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasarudin, mengatakan pihaknya akan melawan dan memberikan kejutan untuk persidangan kasus pembunuhan Vina dan Egy mendatang. Terutama bukti-bukti yang bisa menguatkan bahwa Peggy tak bersalah. Kami pastikan punya kejutan saat sidang nanti. Kami punya bukti-bukti yang menguatkan Peggy, kata Insang dilansir dari watakotalive.com, Minggu 2 Juni 2024. Sementara itu, Hotman menyoroti keterangan Aep dan Dede yang berubah-ubah dan meminta Polda Jabar hati-hati soal hak asasi manusia. Sebab Aep dan Dede tidak menyebutkan nama Peggy dalam BAP dan putusan pengadilan 2017. Namun dalam prarekonstruksi nama Peggy disebutkan, artinya keterangan kedua berubah. Secara terpisah, Direktur Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan, mengatakan bahwa dengan ditangkapnya Peggy, total pelaku pada kasus pembunuhan Vina Cirebon ini berjumlah 9 orang. Pemuda yang sering disebut otak pelaku pembunuhan Vina Cirebon muncul ke publik. Egy Prayoga muncul setelah foto dirinya seliweran dan dikaitkan dengan pembunuhan Vina. Egy belakangan disebut menjadi salah satu sasaran netizen karena diduga sebagai Peggy atau Egy alias Perong. Dampak dari tuduhan disebut mirip pembunuh Vina, Egy mengaku diteror dan diancam akan dibunuh. Mirisnya, Egy menyebut adiknya juga kena imbas dan diancam akan diperkosa. Egy mengaku sehari-harinya bekerja sebagai buruh bangunan. Egy pun membantah jika dituduh sebagai otak dan pelaku utama pembunuhan Vina dan Egy. Seperti diketahui, selama 8 tahun kasus pembunuhan Vina, 3 orang masuk dalam DPO dan dikabarkan 1 sudah ditangkap atas nama Peggy Setiawan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Akhirnya terungkap, Egy dan Vina di malam pembunuhan ternyata sedang janjian dengan anggota geng motor XTC 04 Sumber. Sebelumnya beredar kabar kalau sebelum kejadian itu Egy hendak mengantar Vina pulang ke rumahnya. Hal itu juga disampaikan oleh Melmel yang mengaku ada di TKP saat kejadian. Melmel mengaku kalau di tengah jalan Vina meminta untuk diantar pulang ke rumahnya. Teman dekat Egy yang saat itu bersama mereka, Liga Akbar Cahyana atau Gaga Awad, mengatakan hal serupa. Dalam fakta persidangan, Gaga Awad mengatakan pada Sabtu 27 Agustus 2016 itu dirinya bertemu dengan Egy dan Vina di Taman Kota Cirebon atau Taman Sumber. Setelah ngobrol 30 menit, menurut Gaga Awad, dirinya diminta untuk mengantar pulang Vina dan Egy. Berbeda dengan Melmel, Gaga Awad mengaku diminta mengantar keduanya ke rumah Egy di Arumsari, Kecamatan Talung, Kota Cirebon. Ketua RT di sekitar rumah ibunda Egy, Eci Suningsih, mengatakan bahwa pada malam itu Egy sempat dilarang pergi oleh ayahnya, Ibtu Rudiana. Egy yang tinggal bersama ibunya, berniat meminta uang kepada sang ayah yang sudah menikah lagi. Namun rupanya Egy mendesak sang ayah dan mengatakan kalau dirinya butuh uang. Sementara itu, Sekjen XTC Cirebon tahun 2016, Reno Sukriano mengungkap fakta lain.
Berdasarkan cerita dari anggota geng motor XTC 04 Sumber, rupanya Eki pada malam itu hendak pergi ke Cipanis, Kuningan, Jawa Barat. Malam itu Eki janjian dengan anggota XTC 04 Sumber untuk ikut dalam acara rapat di Cipanis. Eki pacar Vina Cirebon rupanya masih sempat mengirim chat kepada anggota geng motor XTC sekitar 2 jam sebelum ditemukan tewas. Saat itu Eki mengabarkan posisinya berada di dekat TKP pembunuhan. Fakta ini baru diungkap oleh Sekjen XTC Cirebon Kota tahun 2016, Reno Sukriano. Reno Sukriano menuturkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2016 malam itu geng motor XTC 04 Sumbar akan melakukan rapat internal di Cipanis, Kuningan, Jawa Barat. Diketahui Eki ini tergabung dalam klan XTC 04 Sumbar tersebut. Berdasarkan sumber yang diterima Reno, pada saat itu Eki meminta untuk ikut pada agenda tersebut. Kemudian mereka janjian di suatu tempat pukul 20 WIB, sebelum berbarengan ke lokasi rapat di Cipanis. Jam 20.30 WIB salah satu tokoh di 04 ini akhirnya coba menghubungi Eki, "Lu di mana? Udah sampai mana?" Jam 20 atau pukul 19.30 WIB pastinya saya kurang tahu, kata Reno dikutip dari YouTube Diskursus.net, Selasa, 4 Juni 2024. Reno mengatakan, menurut keterangan anggota XTC 04 Sumbar, Eki masih menjawab pesan tersebut. Eki masih sempat jawab jam 20 WIB, baru nyampe ISP, kawasan di kota Cirebon, Jalan Majasem, jelasnya. Awalnya rombongan itu masih mencoba menunggu Eki, namun karena lama akhirnya mereka berangkat duluan. Kemudian sekitar 2 jam setelah mendapat pesan dari Eki, salah satu anggota XTC mendapat kabar dari orang tuanya. Bilang katanya, itu ada anak XTC tergeletak di jembatan, ungkap Reno Sukriano lagi. Teman-teman Eki di XTC 04 Sumbar itu kemudian langsung menuju ke TKP Flyover Talun. Kalau nggak salah posisinya sudah dibawa ambulans. Akhirnya mereka ke rumah sakit untuk konfirmasi, jelasnya lagi. Anggota XTC 04 Sumbar itu juga sempat melihat kondisi Eki di rumah sakit. Eki memang sudah posisi muka lebam-lebam gak karuan, gak layak, bahu gak tahu patah atau seperti apa, parah banget, kata Reno. Setelah menunggu hingga beberapa saat, para anggota XTC 04 Sumbar itu pun akhirnya memutuskan untuk pulang. Mereka kemudian mengabarkan bahwa ada salah satu anggota XTC 04 kecelakaan di Jalan Layang. Sempat berpikir, mungkin ada yang nyerang, tapi akhirnya polisi bilang ini kecelakaan, tutur dia. Menurut Reno, saat itu teman-teman Eki juga tidak mengetahui kejadian yang sesungguhnya, mereka gak tahu apa yang terjadi sesungguhnya, apakah pembunuhan atau kecelakaan. Hanya 1-2 jam sebelum kejadian mereka kontak-kontakan sama Eki, karena Eki sama Vina biasanya, ungkap Reno lagi. Bahkan menurut Reno, ada anggota XTC 04 Sumbar yang sempat bertemu dengan Eki dan Vina sebelum kejadian. Hari Sabtu sore sempat ketemu di kota Eki sama Vina ini, jelas. Sosok Egy Ripra atau Apung RP yang dituding pembunuh asli Vina dan Eki di Cirebon akhirnya muncul ke publik. Pria yang memiliki nama asli Egy Rian Prayoga ini rupanya memiliki kesamaan dengan Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, terpidana kasus Vina Cirebon. Keduanya sama-sama berbohong di media sosial soal geng motor. Mereka berdua rupanya bukan merupakan anggota geng motor XTC Cirebon seperti Eki. Beda dengan Ucil, Egy yang biasa disapa Egy ini merupakan korban cocok logi netizen. Egy dituding pelaku pembunuhan Vina dan Eki karena foto-fotonya di media sosial. Pada foto lawasnya di tahun 2016, Egy pernah berpose memakai baju kemeja XTC.
Tak hanya itu, Egy juga kerap berpose di atas motor gede bak anggota geng motor. Netizen pun berspekulasi kalau Egy adalah pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Sebab saat Linda kesurupan arwah Vina, ia menyebut nama otak pelaku yang bernama Egy. Bahkan Vina juga sering menceritakan sosok Egy kepada keluarganya. Diungkap kakak kandung Vina, Marliana, Egy ini merupakan teman Eki. Bahkan Vina mengaku sering mendapat perlakuan tak menyenangkan dari Egy saat dia sedang tidak bersama Eki. Netizen kemudian menduga kalau sosok Egy ini adalah teman satu geng motor dengan Eki. Sehingga Egy Ripra pun dituduh sebagai otak pelaku yang namanya disebutkan oleh Vina. Egy pun membenarkan kalau foto-foto yang beredar saat dirinya memakai baju XTC itu benar adanya. Foto-foto Egy itu kemudian semakin viral hingga akhirnya ia didatangi oleh penyidik dari Polres Cirebon dan Polda Jawa Barat. Egy menegaskan bahwa pada malam kejadian itu dirinya sedang ada di rumah temannya. Kemudian soal baju XTC yang ia pakai, itu milik temannya. Bahkan Egy mengaku meminjam motor ninja milik temannya untuk berpose di media sosial. Rupanya Egy dan Ucil sama-sama bukan anggota XTC. Sebab di media sosial, netizen melakukan cocok logi kalau Egy dan Ucil berteman. Netizen menuding ada foto Egy bersama dengan orang yang mirip Ucil. Padahal jika ditelah pria yang bersama Egy beda dengan Ucil. Pada akun media sosialnya, Ucil mengaku sebagai anggota geng motor XTC. Namun hal itu dibantah oleh Ketua XTC Cirebon Alfianas. Terkuak postingan terakhir Egy Ripra alias Apung RP sebelum Vina dan Eki tewas di Cirebon. Diketahui, Egy Ripra alias Apung RP memiliki nama asli Hegi Rian Prayoga. Setelah dituding sebagai pelaku utama kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Egy Ripra pun akhirnya muncul ke publik. Hal itu tak lama setelah Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina buka suara soal foto DPO yang dicari polisi. Rupanya pada saat kejadian, Egy Ripra mengaku sedang tak ada di rumah. Namun Egy tak menyebutkan di mana rumah temannya itu. Sebelum Vina dan Eki tewas, Egy Ripra sempat membuat status di akun Facebooknya. 2 hari sebelum kejadian, yakni pada 22 Agustus 2016, ia menulis status akan pergi dari Cirebon. Sebelumnya, Egy Ripra juga sempat menulis status kalau dirinya sedang minum miras di depan rumahnya. Sebab diketahui kalau Egy Ripra tinggal di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Egy bahkan satu desa dengan Pegi Setiawan. Di mana rumah keduanya itu tak jauh jaraknya ke TKP Flyover Talun, tempat Eki dan Vina ditemukan. Pengacara Vina Cirebon Hotman Paris dan 65 pengacara yang tergabung membela Peggy Setiawan meminta Polda Jabar berhati-hati menangani perkara kasus Vina Cirebon. Sebab Saka Tatal, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon Agustus 2016 silam yang sudah bebas dari masa tahanan, juga membantah keterangan saksi Aep dan Dede. Dia mengaku polisi mendatanginya saat film Vina tayang awal Mei lalu. Polisi menanyakan foto 3 DPO, apakah dia mengenalnya atau tidak, lalu dijawab oleh Saka tidak kenal. Saka mengatakan foto 3 DPO itu diperlihatkan polisi sebelum Peggy ditangkap. Waktunya hari Sabtu, 2 minggu lalu atau beberapa hari setelah film Vina tayang di bioskop, ujar Saka dilansir dari Tribun Jabar, Sabtu 1 Juni 2024. Menurut Saka, dalam foto itu ada 3 orang, semuanya tak dikenal, makanya dia kaget saat melihat Peggy yang ditangkap berbeda dengan Peggy di foto. Yang ditunjuki itu orangnya bersih, rambutnya ikal, katanya. Maka itu kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasarudin, mengatakan pihaknya akan melawan dan memberikan kejutan untuk persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki mendatang. Terutama bukti-bukti yang bisa menguatkan bahwa Peggy tak bersalah. Kami pastikan punya kejutan saat sidang nanti. Kami punya bukti-bukti yang menguatkan Peggy, kata Insang dilansir dari watakotalive.com.
Minggu 2 Juni 2024. Sementara itu, Hotman menyoroti keterangan Aep dan Dede yang berubah-ubah dan meminta Polda Jabar hati-hati soal hak asasi manusia. Sebab Aep dan Dede tidak menyebutkan nama Peggy dalam BAP dan putusan pengadilan 2017. Namun dalam prarekonstruksi nama Peggy disebutkan, artinya keterangan kedua berubah. Secara terpisah, Direktur Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan mengatakan bahwa dengan ditangkapnya Peggy, total pelaku pada kasus pembunuhan Vina Cirebon ini berjumlah 9 orang. Pemuda yang sering disebut otak pelaku pembunuhan Vina Cirebon muncul ke publik. Hegi Rian Prayoga muncul setelah foto dirinya seliweran dan dikaitkan dengan pembunuhan Vina. Hegi belakangan disebut menjadi salah satu sasaran netizen karena diduga sebagai Peggy atau Egi alias Perong. Dampak dari tuduhan disebut mirip pembunuh Vina, Hegi mengaku diteror dan diancam akan dibunuh. Mirisnya, Hegi menyebut adiknya juga kena imbas dan diancam akan diperkosa. Hegi mengaku sehari-harinya bekerja sebagai buruh bangunan. Hegi pun membantah jika dituduh sebagai otak dan pelaku utama pembunuhan Vina dan Eki. Seperti diketahui, selama 8 tahun kasus pembunuhan Vina, 3 orang masuk dalam DPO dan dikabarkan 1 sudah ditangkap atas nama Peggy Setiawan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Akhirnya terungkap, Eki dan Vina di malam pembunuhan ternyata sedang janjian dengan anggota geng motor XTC 04 Sumber. Sebelumnya beredar kabar kalau sebelum kejadian itu Eki hendak mengantar Vina pulang ke rumahnya. Hal itu juga disampaikan oleh Mel yang mengaku ada di TKP saat kejadian. Mel mengaku kalau di tengah jalan Vina meminta untuk diantar pulang ke rumahnya. Teman dekat Eki yang saat itu bersama mereka, Liga Akbar Cahyana atau Gaga Awad, mengatakan hal serupa. Dalam fakta persidangan, Gaga Awad mengatakan pada Sabtu 27 Agustus 2016 itu dirinya bertemu dengan Eki dan Vina di Taman Kota Cirebon atau Taman Sumber. Setelah ngobrol 30 menit, menurut Gaga Awad, dirinya diminta untuk mengantar pulang Vina dan Eki. Berbeda dengan Mel, Gaga Awad mengaku diminta mengantar keduanya ke rumah Eki di Arumsari, Kecamatan Talung, Kota Cirebon. Ketua RT di sekitar rumah ibunda Eki, Eci Suningsih, mengatakan bahwa pada malam itu Eki sempat dilarang pergi oleh ayahnya, Ibtu Rudiana. Eki yang tinggal bersama ibunya, berniat meminta uang kepada sang ayah yang sudah menikah lagi. Namun rupanya Eki mendesak sang ayah dan mengatakan kalau dirinya butuh uang. Sementara itu, Sekjen XTC Cirebon tahun 2016, Reno Sukriano mengungkap fakta lain. Berdasarkan cerita dari anggota geng motor XTC 04 Sumber, rupanya Eki pada malam itu hendak pergi ke Cipanis, Kuningan, Jawa Barat. Malam itu Eki janjian dengan anggota XTC 04 Sumber untuk ikut dalam acara rapat di Cipanis. Eki pacar Vina Cirebon rupanya masih sempat mengirim chat kepada anggota geng motor XTC sekitar 2 jam sebelum ditemukan tewas. Saat itu Eki mengabarkan posisinya berada di dekat TKP pembunuhan. Fakta ini baru diungkap oleh Sekjen XTC Cirebon Kota tahun 2016, Reno Sukriano. Reno Sukriano menuturkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2016 malam itu geng motor XTC 04 Sumbar akan melakukan rapat internal di Cipanis, Kuningan, Jawa Barat. Diketahui Eki ini tergabung dalam klan XTC 04 Sumbar tersebut. Berdasarkan sumber yang diterima Reno, pada saat itu Eki meminta untuk ikut pada agenda tersebut. Kemudian mereka janjian di suatu tempat pukul 20 WIB, sebelum berbarengan ke lokasi rapat di Cipanis. Jam 20.30 WIB salah satu tokoh di 04 ini akhirnya coba menghubungi Eki, "Lu di mana? Udah sampai mana?"
Jam 20 atau pukul 19.30 WIB pastinya saya kurang tahu, kata Reno dikutip dari YouTube Diskursus.net, Selasa, 4 Juni 2024. Reno mengatakan, menurut keterangan anggota XTC 04 Sumbar, Eki masih menjawab pesan tersebut. Eki masih sempat jawab jam 20 WIB, baru nyampe ISP, kawasan di kota Cirebon, Jalan Majasem, jelasnya. Awalnya rombongan itu masih mencoba menunggu Eki, namun karena lama akhirnya mereka berangkat duluan. Kemudian sekitar 2 jam setelah mendapat pesan dari Eki, salah satu anggota XTC mendapat kabar dari orang tuanya. Bilang katanya, itu ada anak XTC tergeletak di jembatan, ungkap Reno Sukriano lagi. Teman-teman Eki di XTC 04 Sumbar itu kemudian langsung menuju ke TKP Flyover Talun. Kalau nggak salah posisinya sudah dibawa ambulans. Akhirnya mereka ke rumah sakit untuk konfirmasi, jelasnya lagi. Anggota XTC 04 Sumbar itu juga sempat melihat kondisi Eki di rumah sakit. Eki memang sudah posisi muka lebam-lebam gak karuan, gak layak, bahu gak tahu patah atau seperti apa, parah banget, kata Reno. Setelah menunggu hingga beberapa saat, para anggota XTC 04 Sumbar itu pun akhirnya memutuskan untuk pulang. Mereka kemudian mengabarkan bahwa ada salah satu anggota XTC 04 kecelakaan di Jalan Layang. Sempat berpikir, mungkin ada yang nyerang, tapi akhirnya polisi bilang ini kecelakaan, tutur dia. Menurut Reno, saat itu teman-teman Eki juga tidak mengetahui kejadian yang sesungguhnya, mereka gak tahu apa yang terjadi sesungguhnya, apakah pembunuhan atau kecelakaan. Hanya 1-2 jam sebelum kejadian mereka kontak-kontakan sama Eki, karena Eki sama Vina biasanya, ungkap Reno lagi. Bahkan menurut Reno, ada anggota XTC 04 Sumbar yang sempat bertemu dengan Eki dan Vina sebelum kejadian. Hari Sabtu sore sempat ketemu di kota Eki sama Vina ini, jelas. Sosok Egy Ripra atau Apung RP yang dituding pembunuh asli Vina dan Eki di Cirebon akhirnya muncul ke publik. Pria yang memiliki nama asli Egy Rian Prayoga ini rupanya memiliki kesamaan dengan Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, terpidana kasus Vina Cirebon. Keduanya sama-sama berbohong di media sosial soal geng motor. Mereka berdua rupanya bukan merupakan anggota geng motor XTC Cirebon seperti Eki. Beda dengan Ucil, Egy yang biasa disapa Egy ini merupakan korban cocok logi netizen. Egy dituding pelaku pembunuhan Vina dan Eki karena foto-fotonya di media sosial. Pada foto lawasnya di tahun 2016, Egy pernah berpose memakai baju kemeja XTC. Tak hanya itu, Egy juga kerap berpose di atas motor gede bak anggota geng motor. Netizen pun berspekulasi kalau Egy adalah pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Sebab saat Linda kesurupan arwah Vina, ia menyebut nama otak pelaku yang bernama Egy. Bahkan Vina juga sering menceritakan sosok Egy kepada keluarganya. Diungkap kakak kandung Vina, Marliana, Egy ini merupakan teman Eki. Bahkan Vina mengaku sering mendapat perlakuan tak menyenangkan dari Egy saat dia sedang tidak bersama Eki. Netizen kemudian menduga kalau sosok Egy ini adalah teman satu geng motor dengan Eki. Sehingga Egy Ripra pun dituduh sebagai otak pelaku yang namanya disebutkan oleh Vina. Egy pun membenarkan kalau foto-foto yang beredar saat dirinya memakai baju XTC itu benar adanya. Foto-foto Egy itu kemudian semakin viral hingga akhirnya ia didatangi oleh penyidik dari Polres Cirebon dan Polda Jawa Barat. Egy menegaskan bahwa pada malam kejadian itu dirinya sedang ada di rumah temannya. Kemudian soal baju XTC yang ia pakai, itu milik temannya. Bahkan Egy mengaku meminjam motor ninja milik temannya untuk berpose di media sosial. Rupanya Egy dan Ucil sama-sama bukan anggota XTC. Sebab di media sosial, netizen melakukan cocok logi kalau Egy dan Ucil berteman. Netizen menuding ada foto Egy bersama dengan orang yang mirip Ucil. Padahal jika ditelah pria yang bersama Egy beda dengan Ucil. Pada akun media sosialnya, Ucil mengaku sebagai anggota geng motor XTC. Namun hal itu dibantah oleh Ketua XTC Cirebon Alfianas. Terkuak postingan terakhir Egy Ripra alias Apung RP sebelum Vina dan Eki tewas di Cirebon. Diketahui, Egy Ripra alias Apung RP memiliki nama asli Egy Rian Prayoga. Setelah dituding sebagai pelaku utama kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Egy Ripra pun akhirnya muncul ke publik. Hal itu tak lama setelah Saka Tatal,
mantan terpidana kasus Vina buka suara soal foto DPO yang dicari polisi. Rupanya pada saat kejadian, Egy Ripra mengaku sedang tak ada di rumah. Namun Egy tak menyebutkan di mana rumah temannya itu. Sebelum Vina dan Eki tewas, Egy Ripra sempat membuat status di akun Facebooknya. 2 hari sebelum kejadian, yakni pada 22 Agustus 2016, ia menulis status akan pergi dari Cirebon. Sebelumnya, Egy Ripra juga sempat menulis status kalau dirinya sedang minum miras di depan rumahnya. Sebab diketahui kalau Egy Ripra tinggal di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Egy bahkan satu desa dengan Pegi Setiawan. Di mana rumah keduanya itu tak jauh jaraknya ke TKP Flyover Talun, tempat Eki dan Vina ditemukan. Pengacara Vina Cirebon Hotman Paris dan 65 pengacara yang tergabung membela Peggy Setiawan meminta Polda Jabar berhati-hati menangani perkara kasus Vina Cirebon. Sebab Saka Tatal, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon Agustus 2016 silam yang sudah bebas dari masa tahanan, juga membantah keterangan saksi Aep dan Dede. Dia mengaku polisi mendatanginya saat film Vina tayang awal Mei lalu. Polisi menanyakan foto 3 DPO, apakah dia mengenalnya atau tidak, lalu dijawab oleh Saka tidak kenal. Saka mengatakan foto 3 DPO itu diperlihatkan polisi sebelum Peggy ditangkap. Waktunya hari Sabtu, 2 minggu lalu atau beberapa hari setelah film Vina tayang di bioskop, ujar Saka dilansir dari Tribun Jabar Sabtu 1 Juni 2024. Menurut Saka, dalam foto itu ada 3 orang, semuanya tak dikenal, makanya dia kaget saat melihat Peggy yang ditangkap berbeda dengan Peggy di foto. Yang ditunjuki itu orangnya bersih, rambutnya ikal, katanya. Maka itu kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasarudin, mengatakan pihaknya akan melawan dan memberikan kejutan untuk persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki mendatang. Terutama bukti-bukti yang bisa menguatkan bahwa Peggy tak bersalah. Kami pastikan punya kejutan saat sidang nanti. Kami punya bukti-bukti yang menguatkan Peggy, kata Insang dilansir dari watakotalive.com, Minggu 2 Juni 2024. Sementara itu, Hotman menyoroti keterangan Aep dan Dede yang berubah-ubah dan meminta Polda Jabar hati-hati soal hak asasi manusia. Sebab Aep dan Dede tidak menyebutkan nama Peggy dalam BAP dan putusan pengadilan 2017. Namun dalam prarekonstruksi nama Peggy disebutkan, artinya keterangan kedua berubah. Secara terpisah, Direktur Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan, mengatakan bahwa dengan ditangkapnya Peggy, total pelaku pada kasus pembunuhan Vina Cirebon ini berjumlah 9 orang. Pemuda yang sering disebut otak pelaku pembunuhan Vina Cirebon muncul ke publik. Egy Prayoga muncul setelah foto dirinya seliweran dan dikaitkan dengan pembunuhan Vina. Egy belakangan disebut menjadi salah satu sasaran netizen karena diduga sebagai Peggy atau Egy alias Perong. Dampak dari tuduhan disebut mirip pembunuh Vina, Egy mengaku diteror dan diancam akan dibunuh. Mirisnya, Egy menyebut adiknya juga kena imbas dan diancam akan diperkosa. Egy mengaku sehari-harinya bekerja sebagai buruh bangunan. Egy pun membantah jika dituduh sebagai otak dan pelaku utama pembunuhan Vina dan Eki. Seperti diketahui, selama 8 tahun kasus pembunuhan Vina, 3 orang masuk dalam DPO dan dikabarkan 1 sudah ditangkap atas nama Peggy Setiawan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Akhirnya terungkap, Eki dan Vina di malam pembunuhan ternyata sedang janjian dengan anggota geng motor XTC04 Sumber. Sebelumnya beredar kabar kalau sebelum kejadian itu Eki hendak mengantar Vina pulang ke rumahnya. Hal itu juga disampaikan oleh Melmel yang mengaku ada di TKP saat kejadian. Melmel mengaku kalau di tengah jalan Vina meminta untuk diantar pulang ke rumahnya. Teman dekat Eki yang saat itu bersama mereka, Liga Akbar Cahyana atau Gaga Awad, mengatakan hal serupa. Dalam fakta persidangan, Gaga Awad mengatakan pada Sabtu 27 Agustus 2016 itu dirinya bertemu dengan Eki dan Vina di Taman Kota Cirebon atau Taman Sumber. Setelah ngobrol 30 menit, menurut Gaga Awad, dirinya diminta untuk mengantar pulang Vina dan Eki. Berbeda dengan Melmel, Gaga Awad mengaku diminta mengantar keduanya ke rumah Eki di Arumsari, Kecamatan Talung, Kota Cirebon. Ketua RT di sekitar rumah Ibunda Eki,
Eci Suningsih, mengatakan bahwa pada malam itu Eki sempat dilarang pergi oleh ayahnya, Ibtu Rudiana. Eki yang tinggal bersama ibunya, berniat meminta uang kepada sang ayah yang sudah menikah lagi. Namun rupanya Eki mendesak sang ayah dan mengatakan kalau dirinya butuh uang. Sementara itu, Sekjen XTC Cirebon tahun 2016, Reno Sukriano mengungkap fakta lain. Berdasarkan cerita dari anggota geng motor XTC 04 Sumber, rupanya Eki pada malam itu hendak pergi ke Cipanis, Kuningan, Jawa Barat. Malam itu Eki janjian dengan anggota XTC 04 Sumber untuk ikut dalam acara rapat di Cipanis. Eki pacar Vina Cirebon rupanya masih sempat mengirim chat kepada anggota geng motor XTC sekitar 2 jam sebelum ditemukan tewas. Saat itu Eki mengabarkan posisinya berada di dekat TKP pembunuhan. Fakta ini baru diungkap oleh Sekjen XTC Cirebon Kota tahun 2016, Reno Sukriano. Reno Sukriano menuturkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2016 malam itu geng motor XTC 04 Sumbar akan melakukan rapat internal di Cipanis, Kuningan, Jawa Barat. Diketahui Eki ini tergabung dalam klan XTC 04 Sumbar tersebut. Berdasarkan sumber yang diterima Reno, pada saat itu Eki meminta untuk ikut pada agenda tersebut. Kemudian mereka janjian di suatu tempat pukul 20 WIB, sebelum berbarengan ke lokasi rapat di Cipanis. Jam 20.30 WIB salah satu tokoh di 04 ini akhirnya coba menghubungi Eki, "Lu di mana? Udah sampai mana?" Jam 20 atau pukul 19.30 WIB pastinya saya kurang tahu, kata Reno dikutip dari YouTube Diskursus.net, Selasa, 4 Juni 2024. Reno mengatakan, menurut keterangan anggota XTC 04 Sumbar, Eki masih menjawab pesan tersebut. Eki masih sempat jawab jam 20 WIB, baru nyampe ISP, kawasan di kota Cirebon, Jalan Majasem, jelasnya. Awalnya rombongan itu masih mencoba menunggu Eki, namun karena lama akhirnya mereka berangkat duluan. Kemudian sekitar 2 jam setelah mendapat pesan dari Eki, salah satu anggota XTC mendapat kabar dari orang tuanya. Bilang katanya, itu ada anak XTC tergeletak di jembatan, ungkap Reno Sukriano lagi. Teman-teman Eki di XTC 04 Sumbar itu kemudian langsung menuju ke TKP Flyover Talun. Kalau nggak salah posisinya sudah dibawa ambulans. Akhirnya mereka ke rumah sakit untuk konfirmasi, jelasnya lagi. Anggota XTC 04 Sumbar itu juga sempat melihat kondisi Eki di rumah sakit. Eki memang sudah posisi muka lebam-lebam gak karuan, gak layak, bahu gak tahu patah atau seperti apa, parah banget, kata Reno. Setelah menunggu hingga beberapa saat, para anggota XTC 04 Sumbar itu pun akhirnya memutuskan untuk pulang. Mereka kemudian mengabarkan bahwa ada salah satu anggota XTC 04 kecelakaan di Jalan Layang. Sempat berpikir, mungkin ada yang nyerang, tapi akhirnya polisi bilang ini kecelakaan, tutur dia. Menurut Reno, saat itu teman-teman Eki juga tidak mengetahui kejadian yang sesungguhnya, mereka gak tahu apa yang terjadi sesungguhnya, apakah pembunuhan atau kecelakaan. Hanya 1-2 jam sebelum kejadian mereka kontak-kontakan sama Eki, karena Eki sama Vina biasanya, ungkap Reno lagi. Bahkan menurut Reno, ada anggota XTC 04 Sumbar yang sempat bertemu dengan Eki dan Vina sebelum kejadian. Hari Sabtu sore sempat ketemu di kota Eki sama Vina ini, jelas. Sosok Egy Ripra atau Apung RP yang dituding pembunuh asli Vina dan Eki di Cirebon akhirnya muncul ke publik. Pria yang memiliki nama asli Egy Rian Prayoga ini rupanya memiliki kesamaan dengan Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, terpidana kasus Vina Cirebon. Keduanya sama-sama berbohong di media sosial soal geng motor.
Mereka berdua rupanya bukan merupakan anggota geng motor XTC Cirebon seperti Egi. Beda dengan Ucil, Hegi yang biasa disapa Egi ini merupakan korban cocok logi netizen. Egi dituding pelaku pembunuhan Vina dan Eki karena foto-fotonya di media sosial. Pada foto lawasnya di tahun 2016, Egi pernah berpose memakai baju kemeja XTC. Tak hanya itu, Egi juga kerap berpose di atas motor gede bak anggota geng motor. Netizen pun berspekulasi kalau Egi adalah pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Sebab saat Linda kesurupan arwah Vina, ia menyebut nama otak pelaku yang bernama Egi. Bahkan Vina juga sering menceritakan sosok Egi kepada keluarganya. Diungkap kakak kandung Vina, Marliana, Egi ini merupakan teman Eki. Bahkan Vina mengaku sering mendapat perlakuan tak menyenangkan dari Egi saat dia sedang tidak bersama Eki. Netizen kemudian menduga kalau sosok Egi ini adalah teman satu geng motor dengan Egi. Sehingga Egi Ripra pun dituduh sebagai otak pelaku yang namanya disebutkan oleh Vina. Egi pun membenarkan kalau foto-foto yang beredar saat dirinya memakai baju XTC itu benar adanya. Foto-foto Egi itu kemudian semakin viral hingga akhirnya ia didatangi oleh penyidik dari Polres Cirebon dan Polda Jawa Barat. Egi menegaskan bahwa pada malam kejadian itu dirinya sedang ada di rumah temannya. Kemudian soal baju XTC yang ia pakai, itu milik temannya. Bahkan Egi mengaku meminjam motor ninja milik temannya untuk berpose di media sosial. Rupanya Egi dan Ucil sama-sama bukan anggota XTC. Sebab di media sosial, netizen melakukan cocok logi kalau Egi dan Ucil berteman. Netizen menuding ada foto Egi bersama dengan orang yang mirip Ucil. Padahal jika ditelah pria yang bersama Egi beda dengan Ucil. Pada akun media sosialnya, Ucil mengaku sebagai anggota geng motor XTC. Namun hal itu dibantah oleh Ketua XTC Cirebon Alfianas. Terkuak postingan terakhir Egi Ripra alias Apung RP sebelum Vina dan Eki tewas di Cirebon. Diketahui, Egi Ripra alias Apung RP memiliki nama asli Hegi Rian Prayoga. Setelah dituding sebagai pelaku utama kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Egi Ripra pun akhirnya muncul ke publik. Hal itu tak lama setelah Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina buka suara soal foto DPO yang dicari polisi. Rupanya pada saat kejadian, Egi Ripra mengaku sedang tak ada di rumah. Namun Egi tak menyebutkan di mana rumah temannya itu. Sebelum Vina dan Eki tewas, Egi Ripra sempat membuat status di akun Facebooknya. 2 hari sebelum kejadian, yakni pada 22 Agustus 2016, ia menulis status akan pergi dari Cirebon. Sebelumnya, Egi Ripra juga sempat menulis status kalau dirinya sedang minum miras di depan rumahnya. Sebab diketahui kalau Egi Ripra tinggal di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Egi bahkan satu desa dengan Pegi Setiawan. Di mana rumah keduanya itu tak jauh jaraknya ke TKP Flyover Talun, tempat Eki dan Vina ditemukan. Pengacara Vina Cirebon Hotman Paris dan 65 pengacara yang tergabung membela Peggy Setiawan meminta Polda Jabar berhati-hati menangani perkara kasus Vina Cirebon. Sebab Saka Tatal, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon Agustus 2016 silam yang sudah bebas dari masa tahanan, juga membantah keterangan saksi Aep dan Dede. Dia mengaku polisi mendatanginya saat film Vina tayang awal Mei lalu. Polisi menanyakan foto 3 DPO, apakah dia mengenalnya atau tidak, lalu dijawab oleh Saka tidak kenal. Saka mengatakan foto 3 DPO itu diperlihatkan polisi sebelum Peggy ditangkap. Waktunya hari Sabtu, 2 minggu lalu atau beberapa hari setelah film Vina tayang di bioskop, ujar Saka dilansir dari Tribun Jabar Sabtu 1 Juni 2024. Menurut Saka, dalam foto itu ada 3 orang, semuanya tak dikenal, makanya dia kaget saat melihat Peggy yang ditangkap berbeda dengan Peggy di foto. Yang ditunjuki itu orangnya bersih, rambutnya ikal, katanya. Maka itu kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasarudin, mengatakan pihaknya akan melawan dan memberikan kejutan untuk persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki mendatang. Terutama bukti-bukti yang bisa menguatkan bahwa Peggy tak bersalah. Kami pastikan punya kejutan saat sidang nanti. Kami punya bukti-bukti yang menguatkan Peggy, kata Insang dilansir dari watakotalive.com.
Minggu 2 Juni 2024. Sementara itu, Hotman menyoroti keterangan Aep dan Dede yang berubah-ubah dan meminta Polda Jabar hati-hati soal hak asasi manusia. Sebab Aep dan Dede tidak menyebutkan nama Peggy dalam BAP dan putusan pengadilan 2017. Namun dalam prarekonstruksi nama Peggy disebutkan, artinya keterangan kedua berubah. Secara terpisah, Direktur Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan mengatakan bahwa dengan ditangkapnya Peggy, total pelaku pada kasus pembunuhan Vina Cirebon ini berjumlah 9 orang. Pemuda yang sering disebut otak pelaku pembunuhan Vina Cirebon muncul ke publik. Hegi Rian Prayoga muncul setelah foto dirinya seliweran dan dikaitkan dengan pembunuhan Vina. Hegi belakangan disebut menjadi salah satu sasaran netizen karena diduga sebagai Peggy atau Egy alias Perong. Dampak dari tuduhan disebut mirip pembunuh Vina, Hegi mengaku diteror dan diancam akan dibunuh. Mirisnya, Hegi menyebut adiknya juga kena imbas dan diancam akan diperkosa. Hegi mengaku sehari-harinya bekerja sebagai buruh bangunan. Hegi pun membantah jika dituduh sebagai otak dan pelaku utama pembunuhan Vina dan Eki. Seperti diketahui, selama 8 tahun kasus pembunuhan Vina, 3 orang masuk dalam DPO dan dikabarkan 1 sudah ditangkap atas nama Peggy Setiawan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Akhirnya terungkap, Eki dan Vina di malam pembunuhan ternyata sedang janjian dengan anggota geng motor XTC04 Sumber. Sebelumnya beredar kabar kalau sebelum kejadian itu Eki hendak mengantar Vina pulang ke rumahnya. Hal itu juga disampaikan oleh Melmel yang mengaku ada di TKP saat kejadian. Melmel mengaku kalau di tengah jalan Vina meminta untuk diantar pulang ke rumahnya. Teman dekat Eki yang saat itu bersama mereka, Liga Akbar Cahyana atau Gaga Awot, mengatakan hal serupa. Dalam fakta persidangan, Gaga Awot mengatakan pada Sabtu 27 Agustus 2016 itu dirinya bertemu dengan Eki dan Vina di Taman Kota Cirebon atau Taman Sumber. Setelah ngobrol 30 menit, menurut Gaga Awot, dirinya diminta untuk mengantar pulang Vina dan Eki. Berbeda dengan Melmel, Gaga Awot mengaku diminta mengantar keduanya ke rumah Eki di Arumsari, Kecamatan Talung, Kota Cirebon. Ketua RT di sekitar rumah Ibunda Eki, Eci Sunengsi, mengatakan bahwa pada malam itu Eki sempat dilarang pergi oleh ayahnya, Ibtu Rudiana. Eki yang tinggal bersama ibunya, berniat meminta uang kepada sang ayah yang sudah menikah lagi. Namun rupanya Eki mendesak sang ayah dan mengatakan kalau dirinya butuh uang. Sementara itu, Sekjen XTC Cirebon tahun 2016, Reno Sukriano mengungkap fakta lain. Berdasarkan cerita dari anggota geng motor XTC04 Sumber, rupanya Eki pada malam itu hendak pergi ke Cipanis, Kuningan, Jawa Barat. Malam itu Eki janjian dengan anggota XTC04 Sumber untuk ikut dalam acara rapat di Cipanis. Eki pacar Vina Cirebon rupanya masih sempat mengirim chat kepada anggota geng motor XTC sekitar 2 jam sebelum ditemukan tewas. Saat itu Eki mengabarkan posisinya berada di dekat TKP pembunuhan. Fakta ini baru diungkap oleh Sekjen XTC Cirebon Kota tahun 2016, Reno Sukriano. Reno Sukriano menuturkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2016 malam itu geng motor XTC04 Sumbar akan melakukan rapat internal di Cipanis, Kuningan, Jawa Barat. Diketahui Eki ini tergabung dalam klan XTC04 Sumbar tersebut. Berdasarkan sumber yang diterima Reno, pada saat itu Eki meminta untuk ikut pada agenda tersebut. Kemudian mereka janjian di suatu tempat pukul 20 WIB, sebelum berbarengan ke lokasi rapat di Cipanis. Jam 20.30 WIB salah satu tokoh di 04 ini akhirnya coba menghubungi Eki, "Lu di mana? Udah sampai mana?"
Jam 20 atau pukul 19.30 WIB pastinya saya kurang tahu, kata Reno dikutip dari YouTube Diskursus.net, Selasa, 4 Juni 2024. Reno mengatakan, menurut keterangan anggota XTC 04 Sumbar, Eki masih menjawab pesan tersebut. Eki masih sempat jawab jam 20 WIB, baru nyampe ISP, kawasan di kota Cirebon, Jalan Majasem, jelasnya. Awalnya rombongan itu masih mencoba menunggu Eki, namun karena lama akhirnya mereka berangkat duluan. Kemudian sekitar 2 jam setelah mendapat pesan dari Eki, salah satu anggota XTC mendapat kabar dari orang tuanya. Bilang katanya, itu ada anak XTC tergeletak di jembatan, ungkap Reno Sukriano lagi. Teman-teman Eki di XTC 04 Sumbar itu kemudian langsung menuju ke TKP Flyover Talun. Kalau nggak salah posisinya sudah dibawa ambulans. Akhirnya mereka ke rumah sakit untuk konfirmasi, jelasnya lagi. Anggota XTC 04 Sumbar itu juga sempat melihat kondisi Eki di rumah sakit. Eki memang sudah posisi muka lebam-lebam gak karuan, gak layak, bahu gak tahu patah atau seperti apa, parah banget, kata Reno. Setelah menunggu hingga beberapa saat, para anggota XTC 04 Sumbar itu pun akhirnya memutuskan untuk pulang. Mereka kemudian mengabarkan bahwa ada salah satu anggota XTC 04 kecelakaan di Jalan Layang. Sempat berpikir, mungkin ada yang nyerang, tapi akhirnya polisi bilang ini kecelakaan, tutur dia. Menurut Reno, saat itu teman-teman Eki juga tidak mengetahui kejadian yang sesungguhnya, mereka gak tahu apa yang terjadi sesungguhnya, apakah pembunuhan atau kecelakaan. Hanya 1-2 jam sebelum kejadian mereka kontak-kontakan sama Eki, karena Eki sama Vina biasanya, ungkap Reno lagi. Bahkan menurut Reno, ada anggota XTC 04 Sumbar yang sempat bertemu dengan Eki dan Vina sebelum kejadian. Hari Sabtu sore sempat ketemu di kota Eki sama Vina ini, jelas. Sosok Egy Ripra atau Apung RP yang dituding pembunuh asli Vina dan Eki di Cirebon akhirnya muncul ke publik. Pria yang memiliki nama asli Egy Rian Prayoga ini rupanya memiliki kesamaan dengan Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, terpidana kasus Vina Cirebon. Keduanya sama-sama berbohong di media sosial soal geng motor. Mereka berdua rupanya bukan merupakan anggota geng motor XTC Cirebon seperti Eki. Beda dengan Ucil, Egy yang biasa disapa Egy ini merupakan korban cocok logi netizen. Egy dituding pelaku pembunuhan Vina dan Eki karena foto-fotonya di media sosial. Pada foto lawasnya di tahun 2016, Egy pernah berpose memakai baju kemeja XTC. Tak hanya itu, Egy juga kerap berpose di atas motor gede bak anggota geng motor. Netizen pun berspekulasi kalau Egy adalah pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Sebab saat Linda kesurupan arwah Vina, ia menyebut nama otak pelaku yang bernama Egy. Bahkan Vina juga sering menceritakan sosok Egy kepada keluarganya. Diungkap kakak kandung Vina, Marliana, Egy ini merupakan teman Eki. Bahkan Vina mengaku sering mendapat perlakuan tak menyenangkan dari Egy saat dia sedang tidak bersama Eki. Netizen kemudian menduga kalau sosok Egy ini adalah teman satu geng motor dengan Eki. Sehingga Egy Ripra pun dituduh sebagai otak pelaku yang namanya disebutkan oleh Vina. Egy pun membenarkan kalau foto-foto yang beredar saat dirinya memakai baju XTC itu benar adanya. Foto-foto Egy itu kemudian semakin viral hingga akhirnya ia didatangi oleh penyidik dari Polres Cirebon dan Polda Jawa Barat. Egy menegaskan bahwa pada malam kejadian itu dirinya sedang ada di rumah temannya. Kemudian soal baju XTC yang ia pakai, itu milik temannya. Bahkan Egy mengaku meminjam motor ninja milik temannya untuk berpose di media sosial. Rupanya Egy dan Ucil sama-sama bukan anggota XTC. Sebab di media sosial, netizen melakukan cocok logi kalau Egy dan Ucil berteman. Netizen menuding ada foto Egy bersama dengan orang yang mirip Ucil. Padahal jika ditelah pria yang bersama Egy beda dengan Ucil. Pada akun media sosialnya, Ucil mengaku sebagai anggota geng motor XTC. Namun hal itu dibantah oleh Ketua XTC Cirebon Alfianas. Terkuak postingan terakhir Egy Ripra alias Apung RP sebelum Vina dan Eki tewas di Cirebon. Diketahui, Egy Ripra alias Apung RP memiliki nama asli Egy Rian Prayoga. Setelah dituding sebagai pelaku utama kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Egy Ripra pun akhirnya muncul ke publik. Hal itu tak lama setelah Saka Tatal,
mantan terpidana kasus Vina buka suara soal foto DPO yang dicari polisi. Rupanya pada saat kejadian, Egy Ripra mengaku sedang tak ada di rumah. Namun Egy tak menyebutkan di mana rumah temannya itu. Sebelum Vina dan Egy tewas, Egy Ripra sempat membuat status di akun Facebooknya. 2 hari sebelum kejadian, yakni pada 22 Agustus 2016, ia menulis status akan pergi dari Cirebon. Sebelumnya, Egy Ripra juga sempat menulis status kalau dirinya sedang minum miras di depan rumahnya. Sebab diketahui kalau Egy Ripra tinggal di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Egy bahkan satu desa dengan Pegi Setiawan, di mana rumah keduanya itu tak jauh jaraknya ke TKP Flyover Talun, tempat Egy dan Vina ditemukan. Pengacara Vina Cirebon Hotman Paris dan 65 pengacara yang tergabung membela Peggy Setiawan meminta Polda Jabar berhati-hati menangani perkara kasus Vina Cirebon. Sebab Saka Tatal, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon Agustus 2016 silam yang sudah bebas dari masa tahanan, juga membantah keterangan saksi Aep dan Dede. Dia mengaku polisi mendatanginya saat film Vina tayang awal Mei lalu. Polisi menanyakan foto 3 DPO, apakah dia mengenalnya atau tidak, lalu dijawab oleh Saka tidak kenal. Saka mengatakan foto 3 DPO itu diperlihatkan polisi sebelum Peggy ditangkap. Waktunya hari Sabtu 2 minggu lalu atau beberapa hari setelah film Vina tayang di bioskop, ujar Saka dilansir dari Tribun Jabar Sabtu 1 Juni 2024. Menurut Saka, dalam foto itu ada 3 orang, semuanya tak dikenal, makanya dia kaget saat melihat Peggy yang ditangkap berbeda dengan Peggy di foto. Yang ditunjuki itu orangnya bersih, rambutnya ikal, katanya. Maka itu kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasarudin, mengatakan pihaknya akan melawan dan memberikan kejutan untuk persidangan kasus pembunuhan Vina dan Egy mendatang. Terutama bukti-bukti yang bisa menguatkan bahwa Peggy tak bersalah. Kami pastikan punya kejutan saat sidang nanti. Kami punya bukti-bukti yang menguatkan Peggy, kata Insang dilansir dari watakotalive.com. Minggu 2 Juni 2024. Sementara itu, Hotman menyoroti keterangan Aep dan Dede yang berubah-ubah dan meminta Polda Jabar hati-hati soal hak asasi manusia. Sebab Aep dan Dede tidak menyebutkan nama Peggy dalam BAP dan putusan pengadilan 2017. Namun dalam pra rekonstruksi nama Peggy disebutkan, artinya keterangan kedua berubah. Secara terpisah, Direktur Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan, mengatakan bahwa dengan ditangkapnya Peggy, total pelaku pada kasus pembunuhan Vina Cirebon ini berjumlah 9 orang. Pemuda yang sering disebut otak pelaku pembunuhan Vina Cirebon muncul ke publik. Egy Prayoga muncul setelah foto dirinya seliweran dan dikaitkan dengan pembunuhan Vina. Egy belakangan disebut menjadi salah satu sasaran netizen karena diduga sebagai Peggy atau Egy alias Perong. Dampak dari tuduhan disebut mirip pembunuh Vina, Egy mengaku diteror dan diancam akan dibunuh. Mirisnya, Egy menyebut adiknya juga kena imbas dan diancam akan diperkosa. Egy mengaku sehari-harinya bekerja sebagai buruh bangunan. Egy pun membantah jika dituduh sebagai otak dan pelaku utama pembunuhan Vina dan Egy. Seperti diketahui, selama 8 tahun kasus pembunuhan Vina, 3 orang masuk dalam DPO dan dikabarkan 1 sudah ditangkap atas nama Peggy Setiawan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Akhirnya terungkap, Egy dan Vina di malam pembunuhan ternyata sedang janjian dengan anggota geng motor XTC04 Sumber. Sebelumnya beredar kabar kalau sebelum kejadian itu Egy hendak mengantar Vina pulang ke rumahnya. Hal itu juga disampaikan oleh Mel yang mengaku ada di TKP saat kejadian. Mel mengaku kalau di tengah jalan Vina meminta untuk diantar pulang ke rumahnya. Teman dekat Egy yang saat itu bersama mereka, Liga Akbar Cahyana atau Gaga Awad, mengatakan hal serupa. Dalam fakta persidangan, Gaga Awad mengatakan pada Sabtu 27 Agustus 2016 itu dirinya bertemu dengan Egy dan Vina di Taman Kota Cirebon atau Taman Sumber. Setelah ngobrol 30 menit, menurut Gaga Awad, dirinya diminta untuk mengantar pulang Vina dan Egy. Berbeda dengan Mel, Gaga Awad mengaku diminta mengantar keduanya ke rumah Egy di Arumsari, Kecamatan Talung, Kota Cirebon. Ketua RT di sekitar rumah Ibunda Egy,
Eci Suningsih, mengatakan bahwa pada malam itu Eki sempat dilarang pergi oleh ayahnya, Ibtu Rudiana. Eki yang tinggal bersama ibunya, berniat meminta uang kepada sang ayah yang sudah menikah lagi. Namun rupanya Eki mendesak sang ayah dan mengatakan kalau dirinya butuh uang. Sementara itu, Sekjen XTC Cirebon tahun 2016, Reno Sukriano mengungkap fakta lain. Berdasarkan cerita dari anggota geng motor XTC 04 Sumber, rupanya Eki pada malam itu hendak pergi ke Cipanis, Kuningan, Jawa Barat. Malam itu Eki janjian dengan anggota XTC 04 Sumber untuk ikut dalam acara rapat di Cipanis. Eki pacar Vina Cirebon rupanya masih sempat mengirim chat kepada anggota geng motor XTC sekitar 2 jam sebelum ditemukan tewas. Saat itu Eki mengabarkan posisinya berada di dekat TKP pembunuhan. Fakta ini baru diungkap oleh Sekjen XTC Cirebon Kota tahun 2016, Reno Sukriano. Reno Sukriano menuturkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2016 malam itu geng motor XTC 04 Sumbar akan melakukan rapat internal di Cipanis, Kuningan, Jawa Barat. Diketahui Eki ini tergabung dalam klan XTC 04 Sumbar tersebut. Berdasarkan sumber yang diterima Reno, pada saat itu Eki meminta untuk ikut pada agenda tersebut. Kemudian mereka janjian di suatu tempat pukul 20 WIB, sebelum berbarengan ke lokasi rapat di Cipanis. Jam 20.30 WIB salah satu tokoh di 04 ini akhirnya coba menghubungi Eki, "Lu di mana? Udah sampai mana?" Jam 20 atau pukul 19.30 WIB pastinya saya kurang tahu, kata Reno dikutip dari YouTube Diskursus.net, Selasa, 4 Juni 2024. Reno mengatakan, menurut keterangan anggota XTC 04 Sumbar, Eki masih menjawab pesan tersebut. Eki masih sempat jawab jam 20 WIB, baru nyampe ISP, kawasan di kota Cirebon, Jalan Majasem, jelasnya. Awalnya rombongan itu masih mencoba menunggu Eki, namun karena lama akhirnya mereka berangkat duluan. Kemudian sekitar 2 jam setelah mendapat pesan dari Eki, salah satu anggota XTC mendapat kabar dari orang tuanya. Bilang katanya, itu ada anak XTC tergeletak di jembatan, ungkap Reno Sukriano lagi. Teman-teman Eki di XTC 04 Sumbar itu kemudian langsung menuju ke TKP Flyover Talun. Kalau nggak salah posisinya sudah dibawa ambulans. Akhirnya mereka ke rumah sakit untuk konfirmasi, jelasnya lagi. Anggota XTC 04 Sumbar itu juga sempat melihat kondisi Eki di rumah sakit. Eki memang sudah posisi muka lebam-lebam gak karuan, gak layak, bahu gak tahu patah atau seperti apa, parah banget, kata Reno. Setelah menunggu hingga beberapa saat, para anggota XTC 04 Sumbar itu pun akhirnya memutuskan untuk pulang. Mereka kemudian mengabarkan bahwa ada salah satu anggota XTC 04 kecelakaan di Jalan Layang. Sempat berpikir, mungkin ada yang nyerang, tapi akhirnya polisi bilang ini kecelakaan, tutur dia. Menurut Reno, saat itu teman-teman Eki juga tidak mengetahui kejadian yang sesungguhnya, mereka gak tahu apa yang terjadi sesungguhnya, apakah pembunuhan atau kecelakaan. Hanya 1-2 jam sebelum kejadian mereka kontak-kontakan sama Eki, karena Eki sama Vina biasanya, ungkap Reno lagi. Bahkan menurut Reno, ada anggota XTC 04 Sumbar yang sempat bertemu dengan Eki dan Vina sebelum kejadian. Hari Sabtu sore sempat ketemu di kota Eki sama Vina ini, jelas. Sosok Egy Ripra atau Apung RP yang dituding pembunuh asli Vina dan Eki di Cirebon akhirnya muncul ke publik. Pria yang memiliki nama asli Egy Rian Prayoga ini rupanya memiliki kesamaan dengan Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, terpidana kasus Vina Cirebon. Keduanya sama-sama berbohong di media sosial soal geng motor.
Mereka berdua rupanya bukan merupakan anggota geng motor XTC Cirebon seperti Egi. Beda dengan Ucil, Hegi yang biasa disapa Egi ini merupakan korban cocok logi netizen. Egi dituding pelaku pembunuhan Vina dan Eki karena foto-fotonya di media sosial. Pada foto lawasnya di tahun 2016, Egi pernah berpose memakai baju kemeja XTC. Tak hanya itu, Egi juga kerap berpose di atas motor gede bak anggota geng motor. Netizen pun berspekulasi kalau Egi adalah pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Sebab saat Linda kesurupan arwah Vina, ia menyebut nama otak pelaku yang bernama Egi. Bahkan Vina juga sering menceritakan sosok Egi kepada keluarganya. Diungkap kakak kandung Vina, Marliana, Egi ini merupakan teman Eki. Bahkan Vina mengaku sering mendapat perlakuan tak menyenangkan dari Egi saat dia sedang tidak bersama Eki. Netizen kemudian menduga kalau sosok Egi ini adalah teman satu geng motor dengan Eki. Sehingga Egi Ripra pun dituduh sebagai otak pelaku yang namanya disebutkan oleh Vina. Egi pun membenarkan kalau foto-foto yang beredar saat dirinya memakai baju XTC itu benar adanya. Foto-foto Egi itu kemudian semakin viral hingga akhirnya ia didatangi oleh penyidik dari Polres Cirebon dan Polda Jawa Barat. Egi menegaskan bahwa pada malam kejadian itu dirinya sedang ada di rumah temannya. Kemudian soal baju XTC yang ia pakai, itu milik temannya. Bahkan Egi mengaku meminjam motor ninja milik temannya untuk berpose di media sosial. Rupanya Egi dan Ucil sama-sama bukan anggota XTC. Sebab di media sosial, netizen melakukan cocok logi kalau Egi dan Ucil berteman. Netizen menuding ada foto Egi bersama dengan orang yang mirip Ucil. Padahal jika ditelah pria yang bersama Egi beda dengan Ucil. Pada akun media sosialnya, Ucil mengaku sebagai anggota geng motor XTC. Namun hal itu dibantah oleh Ketua XTC Cirebon Alfianas. Terkuak postingan terakhir Egi Ripra alias Apung RP sebelum Vina dan Eki tewas di Cirebon. Diketahui, Egi Ripra alias Apung RP memiliki nama asli Hegi Rian Prayoga. Setelah dituding sebagai pelaku utama kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Egi Ripra pun akhirnya muncul ke publik. Hal itu tak lama setelah Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina buka suara soal foto DPO yang dicari polisi. Rupanya pada saat kejadian, Egi Ripra mengaku sedang tak ada di rumah. Namun Egi tak menyebutkan di mana rumah temannya itu. Sebelum Vina dan Eki tewas, Egi Ripra sempat membuat status di akun Facebooknya. 2 hari sebelum kejadian, yakni pada 22 Agustus 2016, ia menulis status akan pergi dari Cirebon. Sebelumnya, Egi Ripra juga sempat menulis status kalau dirinya sedang minum miras di depan rumahnya. Sebab diketahui kalau Egi Ripra tinggal di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Egi bahkan satu desa dengan Pegi Setiawan. Di mana rumah keduanya itu tak jauh jaraknya ke TKP Flyover Talun, tempat Eki dan Vina ditemukan. Pengacara Vina Cirebon Hotman Paris dan 65 pengacara yang tergabung membela Peggy Setiawan meminta Polda Jabar berhati-hati menangani perkara kasus Vina Cirebon. Sebab Saka Tatal, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon Agustus 2016 silam yang sudah bebas dari masa tahanan, juga membantah keterangan saksi Aep dan Dede. Dia mengaku polisi mendatanginya saat film Vina tayang awal Mei lalu. Polisi menanyakan foto 3 DPO, apakah dia mengenalnya atau tidak, lalu dijawab oleh Saka tidak kenal. Saka mengatakan foto 3 DPO itu diperlihatkan polisi sebelum Peggy ditangkap. Waktunya hari Sabtu, 2 minggu lalu atau beberapa hari setelah film Vina tayang di bioskop, ujar Saka dilansir dari Tribun Jabar Sabtu 1 Juni 2024. Menurut Saka, dalam foto itu ada 3 orang, semuanya tak dikenal, makanya dia kaget saat melihat Peggy yang ditangkap berbeda dengan Peggy di foto. Yang ditunjuki itu orangnya bersih, rambutnya ikal, katanya. Maka itu kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasarudin mengatakan, pihaknya akan melawan dan memberikan kejutan untuk persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki mendatang. Terutama bukti-bukti yang bisa menguatkan bahwa Peggy tak bersalah. Kami pastikan punya kejutan saat sidang nanti. Kami punya bukti-bukti yang menguatkan Peggy, kata Insang, dilansir dari watakotalive.com.
Minggu 2 Juni 2024. Sementara itu, Hotman menyoroti keterangan Aep dan Dede yang berubah-ubah dan meminta Polda Jabar hati-hati soal hak asasi manusia. Sebab, Aep dan Dede tidak menyebutkan nama Peggy dalam BAP dan putusan pengadilan 2017. Namun dalam prarekonstruksi nama Peggy disebutkan, artinya keterangan kedua berubah. Secara terpisah, Direktur Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan mengatakan bahwa dengan ditangkapnya Peggy, total pelaku pada kasus pembunuhan Vina Cirebon ini berjumlah 9 orang. Pemuda yang sering disebut otak pelaku pembunuhan Vina Cirebon muncul ke publik. Hegi Rian Prayoga muncul setelah foto dirinya seliweran dan dikaitkan dengan pembunuhan Vina. Hegi belakangan disebut menjadi salah satu sasaran netizen karena diduga sebagai Peggy atau Egy alias Perong. Dampak dari tuduhan disebut mirip pembunuh Vina, Hegi mengaku diteror dan diancam akan dibunuh. Mirisnya, Hegi menyebut adiknya juga kena imbas dan diancam akan diperkosa. Hegi mengaku sehari-harinya bekerja sebagai buruh bangunan. Hegi pun membantah jika dituduh sebagai otak dan pelaku utama pembunuhan Vina dan Eki. Seperti diketahui, selama 8 tahun kasus pembunuhan Vina, 3 orang masuk dalam DPO dan dikabarkan 1 sudah ditangkap atas nama Peggy Setiawan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Akhirnya terungkap, Eki dan Vina di malam pembunuhan ternyata sedang janjian dengan anggota geng motor XTC04 Sumber. Sebelumnya beredar kabar kalau sebelum kejadian itu Eki hendak mengantar Vina pulang ke rumahnya. Hal itu juga disampaikan oleh Melmel yang mengaku ada di TKP saat kejadian. Melmel mengaku kalau di tengah jalan Vina meminta untuk diantar pulang ke rumahnya. Teman dekat Eki yang saat itu bersama mereka, Liga Akbar Cahyana atau Gaga Awad, mengatakan hal serupa. Dalam fakta persidangan, Gaga Awad mengatakan pada Sabtu 27 Agustus 2016 itu dirinya bertemu dengan Eki dan Vina di Taman Kota Cirebon atau Taman Sumber. Setelah ngobrol 30 menit, menurut Gaga Awad, dirinya diminta untuk mengantar pulang Vina dan Eki. Berbeda dengan Melmel, Gaga Awad mengaku diminta mengantar keduanya ke rumah Eki di Arumsari, Kecamatan Talung, Kota Cirebon. Ketua RT di sekitar rumah Ibunda Eki, Eci Suningsih, mengatakan bahwa pada malam itu Eki sempat dilarang pergi oleh ayahnya, Ibtu Rudiana. Eki yang tinggal bersama ibunya, berniat meminta uang kepada sang ayah yang sudah menikah lagi. Namun rupanya Eki mendesak sang ayah dan mengatakan kalau dirinya butuh uang. Sementara itu, Sekjen XTC Cirebon tahun 2016, Reno Sukriano mengungkap fakta lain. Berdasarkan cerita dari anggota geng motor XTC04 Sumber, rupanya Eki pada malam itu hendak pergi ke Cipanis, Kuningan, Jawa Barat. Malam itu Eki janjian dengan anggota XTC04 Sumber untuk ikut dalam acara rapat di Cipanis. Eki pacar Vina Cirebon rupanya masih sempat mengirim chat kepada anggota geng motor XTC sekitar 2 jam sebelum ditemukan tewas. Saat itu Eki mengabarkan posisinya berada di dekat TKP pembunuhan. Fakta ini baru diungkap oleh Sekjen XTC Cirebon Kota tahun 2016, Reno Sukriano. Reno Sukriano menuturkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2016 malam itu geng motor XTC04 Sumbar akan melakukan rapat internal di Cipanis, Kuningan, Jawa Barat. Diketahui Eki ini tergabung dalam klan XTC04 Sumbar tersebut. Berdasarkan sumber yang diterima Reno, pada saat itu Eki meminta untuk ikut pada agenda tersebut. Kemudian mereka janjian di suatu tempat pukul 20 WIB, sebelum berbarengan ke lokasi rapat di Cipanis. Jam 20.30 WIB salah satu tokoh di 04 ini akhirnya coba menghubungi Eki, "Lu di mana? Udah sampai mana?"
Jam 20 atau pukul 19.30 WIB pastinya saya kurang tahu, kata Reno dikutip dari YouTube Diskursus.net, Selasa, 4 Juni 2024. Reno mengatakan, menurut keterangan anggota XTC 04 Sumbar, Eki masih menjawab pesan tersebut. Eki masih sempat jawab jam 20 WIB, baru nyampe ISP, kawasan di kota Cirebon, Jalan Majasem, jelasnya. Awalnya rombongan itu masih mencoba menunggu Eki, namun karena lama akhirnya mereka berangkat duluan. Kemudian sekitar 2 jam setelah mendapat pesan dari Eki, salah satu anggota XTC mendapat kabar dari orang tuanya. Bilang katanya, itu ada anak XTC tergeletak di jembatan, ungkap Reno Sukriano lagi. Teman-teman Eki di XTC 04 Sumbar itu kemudian langsung menuju ke TKP Flyover Talun. Kalau nggak salah posisinya sudah dibawa ambulans. Akhirnya mereka ke rumah sakit untuk konfirmasi, jelasnya lagi. Anggota XTC 04 Sumbar itu juga sempat melihat kondisi Eki di rumah sakit. Eki memang sudah posisi muka lebam-lebam gak karuan, gak layak, bahu gak tahu patah atau seperti apa, parah banget, kata Reno. Setelah menunggu hingga beberapa saat, para anggota XTC 04 Sumbar itu pun akhirnya memutuskan untuk pulang. Mereka kemudian mengabarkan bahwa ada salah satu anggota XTC 04 kecelakaan di Jalan Layang. Sempat berpikir, mungkin ada yang nyerang, tapi akhirnya polisi bilang ini kecelakaan, tutur dia. Menurut Reno, saat itu teman-teman Eki juga tidak mengetahui kejadian yang sesungguhnya, mereka gak tahu apa yang terjadi sesungguhnya, apakah pembunuhan atau kecelakaan. Hanya 1-2 jam sebelum kejadian mereka kontak-kontakan sama Eki, karena Eki sama Vina biasanya, ungkap Reno lagi. Bahkan menurut Reno, ada anggota XTC 04 Sumbar yang sempat bertemu dengan Eki dan Vina sebelum kejadian. Hari Sabtu sore sempat ketemu di kota Eki sama Vina ini, jelas. Sosok Egy Ripra atau Apung RP yang dituding pembunuh asli Vina dan Eki di Cirebon akhirnya muncul ke publik. Pria yang memiliki nama asli Egy Rian Prayoga ini rupanya memiliki kesamaan dengan Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, terpidana kasus Vina Cirebon. Keduanya sama-sama berbohong di media sosial soal geng motor. Mereka berdua rupanya bukan merupakan anggota geng motor XTC Cirebon seperti Eki. Beda dengan Ucil, Egy yang biasa disapa Egy ini merupakan korban cocok logi netizen. Egy dituding pelaku pembunuhan Vina dan Eki karena foto-fotonya di media sosial. Pada foto lawasnya di tahun 2016, Egy pernah berpose memakai baju kemeja XTC. Tak hanya itu, Egy juga kerap berpose di atas motor gede bak anggota geng motor. Netizen pun berspekulasi kalau Egy adalah pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Sebab saat Linda kesurupan arwah Vina, ia menyebut nama otak pelaku yang bernama Egy. Bahkan Vina juga sering menceritakan sosok Egy kepada keluarganya. Diungkap kakak kandung Vina, Marliana, Egy ini merupakan teman Eki. Bahkan Vina mengaku sering mendapat perlakuan tak menyenangkan dari Egy saat dia sedang tidak bersama Eki. Netizen kemudian menduga kalau sosok Egy ini adalah teman satu geng motor dengan Eki. Sehingga Egy Ripra pun dituduh sebagai otak pelaku yang namanya disebutkan oleh Vina. Egy pun membenarkan kalau foto-foto yang beredar saat dirinya memakai baju XTC itu benar adanya. Foto-foto Egy itu kemudian semakin viral hingga akhirnya ia didatangi oleh penyidik dari Polres Cirebon dan Polda Jawa Barat. Egy menegaskan bahwa pada malam kejadian itu dirinya sedang ada di rumah temannya. Kemudian soal baju XTC yang ia pakai, itu milik temannya. Bahkan Egy mengaku meminjam motor ninja milik temannya untuk berpose di media sosial. Rupanya Egy dan Ucil sama-sama bukan anggota XTC. Sebab di media sosial, netizen melakukan cocok logi kalau Egy dan Ucil berteman. Netizen menuding ada foto Egy bersama dengan orang yang mirip Ucil. Padahal jika ditelah pria yang bersama Egy beda dengan Ucil. Pada akun media sosialnya, Ucil mengaku sebagai anggota geng motor XTC. Namun hal itu dibantah oleh Ketua XTC Cirebon Alfianas. Terkuak postingan terakhir Egy Ripra alias Apung RP sebelum Vina dan Eki tewas di Cirebon. Diketahui, Egy Ripra alias Apung RP memiliki nama asli Egy Rian Prayoga. Setelah dituding sebagai pelaku utama kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Egy Ripra pun akhirnya muncul ke publik. Hal itu tak lama setelah Saka Tatal
mantan terpidana kasus Vina buka suara soal foto DPO yang dicari polisi. Rupanya pada saat kejadian, Egy Ripra mengaku sedang tak ada di rumah. Namun Egy tak menyebutkan di mana rumah temannya itu. Sebelum Vina dan Eki tewas, Egy Ripra sempat membuat status di akun Facebooknya. 2 hari sebelum kejadian, yakni pada 22 Agustus 2016, ia menulis status akan pergi dari Cirebon. Sebelumnya, Egy Ripra juga sempat menulis status kalau dirinya sedang minum miras di depan rumahnya. Sebab diketahui kalau Egy Ripra tinggal di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Egy bahkan satu desa dengan Pegi Setiawan. Di mana rumah keduanya itu tak jauh jaraknya ke TKP Flyover Talun, tempat Eki dan Vina ditemukan. Pengacara Vina Cirebon Hotman Paris dan 65 pengacara yang tergabung membela Peggy Setiawan meminta Polda Jabar berhati-hati menangani perkara kasus Vina Cirebon. Sebab Saka Tatal, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon Agustus 2016 silam yang sudah bebas dari masa tahanan, juga membantah keterangan saksi Aep dan Dede. Dia mengaku polisi mendatanginya saat film Vina tayang awal Mei lalu. Polisi menanyakan foto 3 DPO, apakah dia mengenalnya atau tidak, lalu dijawab oleh Saka tidak kenal. Saka mengatakan foto 3 DPO itu diperlihatkan polisi sebelum Peggy ditangkap. Waktunya hari Sabtu, 2 minggu lalu atau beberapa hari setelah film Vina tayang di bioskop, ujar Saka dilansir dari Tribun Jabar, Sabtu 1 Juni 2024. Menurut Saka, dalam foto itu ada 3 orang, semuanya tak dikenal, makanya dia kaget saat melihat Peggy yang ditangkap berbeda dengan Peggy di foto. Yang ditunjuki itu orangnya bersih, rambutnya ikal, katanya. Maka itu kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasarudin, mengatakan pihaknya akan melawan dan memberikan kejutan untuk persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki mendatang. Terutama bukti-bukti yang bisa menguatkan bahwa Peggy tak bersalah. Kami pastikan punya kejutan saat sidang nanti. Kami punya bukti-bukti yang menguatkan Peggy, kata Insang dilansir dari watakotalive.com, Minggu 2 Juni 2024. Sementara itu, Hotman menyoroti keterangan Aep dan Dede yang berubah-ubah dan meminta Polda Jabar hati-hati soal hak asasi manusia. Sebab Aep dan Dede tidak menyebutkan nama Peggy dalam BAP dan putusan pengadilan 2017. Namun dalam prarekonstruksi nama Peggy disebutkan, artinya keterangan kedua berubah. Secara terpisah, Direktur Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan, mengatakan bahwa dengan ditangkapnya Peggy, total pelaku pada kasus pembunuhan Vina Cirebon ini berjumlah 9 orang. Pemuda yang sering disebut otak pelaku pembunuhan Vina Cirebon muncul ke publik. Egy Rian Prayoga muncul setelah foto dirinya seliweran dan dikaitkan dengan pembunuhan Vina. Egy belakangan disebut menjadi salah satu sasaran netizen karena diduga sebagai Peggy atau Egy alias Perong. Dampak dari tuduhan disebut mirip pembunuh Vina, Egy mengaku diteror dan diancam akan dibunuh. Mirisnya, Egy menyebut adiknya juga kena imbas dan diancam akan diperkosa. Egy mengaku sehari-harinya bekerja sebagai buruh bangunan. Egy pun membantah jika dituduh sebagai otak dan pelaku utama pembunuhan Vina dan Eki. Seperti diketahui, selama 8 tahun kasus pembunuhan Vina, 3 orang masuk dalam DPO dan dikabarkan 1 sudah ditangkap atas nama Peggy Setiawan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Akhirnya terungkap, Eki dan Vina di malam pembunuhan ternyata sedang janjian dengan anggota geng motor XTC04 Sumber. Sebelumnya beredar kabar kalau sebelum kejadian itu Eki hendak mengantar Vina pulang ke rumahnya. Hal itu juga disampaikan oleh Melmel yang mengaku ada di TKP saat kejadian. Melmel mengaku kalau di tengah jalan Vina meminta untuk diantar pulang ke rumahnya. Teman dekat Eki yang saat itu bersama mereka, Liga Akbar Cahyana atau Gaga Awad, mengatakan hal serupa. Dalam fakta persidangan, Gaga Awad mengatakan pada Sabtu 27 Agustus 2016 itu dirinya bertemu dengan Eki dan Vina di Taman Kota Cirebon atau Taman Sumber. Setelah ngobrol 30 menit, menurut Gaga Awad, dirinya diminta untuk mengantar pulang Vina dan Eki. Berbeda dengan Melmel, Gaga Awad mengaku diminta mengantar keduanya ke rumah Eki di Arumsari, Kecamatan Talung, Kota Cirebon. Ketua RT di sekitar rumah Ibunda Eki,
Eci Suningsih, mengatakan bahwa pada malam itu Eki sempat dilarang pergi oleh ayahnya, Ibtu Rudiana. Eki yang tinggal bersama ibunya, berniat meminta uang kepada sang ayah yang sudah menikah lagi. Namun rupanya Eki mendesak sang ayah dan mengatakan kalau dirinya butuh uang. Sementara itu, Sekjen XTC Cirebon tahun 2016, Reno Sukriano mengungkap fakta lain. Berdasarkan cerita dari anggota geng motor XTC 04 Sumber, rupanya Eki pada malam itu hendak pergi ke Cipanis, Kuningan, Jawa Barat. Malam itu Eki janjian dengan anggota XTC 04 Sumber untuk ikut dalam acara rapat di Cipanis. Eki pacar Vina Cirebon rupanya masih sempat mengirim chat kepada anggota geng motor XTC sekitar 2 jam sebelum ditemukan tewas. Saat itu Eki mengabarkan posisinya berada di dekat TKP pembunuhan. Fakta ini baru diungkap oleh Sekjen XTC Cirebon Kota tahun 2016, Reno Sukriano. Reno Sukriano menuturkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2016 malam itu geng motor XTC 04 Sumbar akan melakukan rapat internal di Cipanis, Kuningan, Jawa Barat. Diketahui Eki ini tergabung dalam klan XTC 04 Sumbar tersebut. Berdasarkan sumber yang diterima Reno, pada saat itu Eki meminta untuk ikut pada agenda tersebut. Kemudian mereka janjian di suatu tempat pukul 20 WIB, sebelum berbarengan ke lokasi rapat di Cipanis. Jam 20.30 WIB salah satu tokoh di 04 ini akhirnya coba menghubungi Eki, "Lu di mana? Udah sampai mana?" Jam 20 atau pukul 19.30 WIB pastinya saya kurang tahu, kata Reno dikutip dari YouTube Diskursus.net, Selasa, 4 Juni, Jalan Majasem, jelasnya. Awalnya rombongan itu masih mencoba menunggu Eki, namun karena lama akhirnya mereka berangkat duluan.